Iya bang, kan saya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah pertanyaan saya bang, Iya, nah ini bang, aku yang bantah Yesus bukan Tuhan kan kayak gitu. tuh, maksud saya kan saya gini bang, saya kan membuat data ini, kan gitu. Hmm. Nah, kan ku tanya bang, siapa nabi? Nah gini kan, siapa nabi yang berani mengatakan begini, mengatakan menyediakan tempat bagi kita dan membawa kita pergi ke sana, nah, gitu bang. Ada Nah nanti ini baru kutunjuk saya sama Ami. tunjukkan. Tapi satu-satu kita bahas dari ayat 1 dulu. Kata Yesus, jangan lagi gelisah hatimu, El Shaddai. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepada Yesus. Kan begitu. Maksud saya gini bang, pertanyaan saya bang, maksud saya siapa yang Kita. ini bang, maksud saya siapa yang berani Oke. menjadikan tempat, menjanjikan menjadi tempat bagi kita dan datang lagi. Nah, bertanya, oke, jajak dulu bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau membawa Yohanes 14 nomor 1 sampai nomor sekian, sampai nomor 16. Bahwa Yesus Tuhan katanya di situ Bang Zuma. Kayak mana itu Bang Zuma? Silakan. Dia jalan. Itu Nah, pun dia jalan, dia hanya jalan bagi Bani Israel, bukan jalan bagi di luar Israel saja. Iya. Iya, saudara, coba sebelum Anda menggabungkan, sabar. Sebelum Anda menggabungkan ajaran Paulus masuk ke dalam, coba tunjukkan dulu ucapan-ucapan Yesus itu yang ada di Bible Anda yang tinta merah itu diperuntukkan untuk di luar Yahudi, ada enggak? Oke, saya Iya. jajak bang ya. Nah, oke. Silakan. Oke, besarkan saya bang, besar biar nampak. Itu udah besar, udah kelihatan itu. Silakan. Enggak nampak gini. Udah kelihatan kejadian 1 nomor 1 udah pada mulanya. Nah, sudah bacalah. Lihat dulu. Nah kan ini Abang Juma tadi bilang Iya. bahwasanya Tuhan itu hanya orang Yahudi kan gitu. Bukan. Ucapan Yesus itu ada nggak yang dikhususkan untuk non Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Oke, Ada nggak? saya jawabnya. Saya silakan. dijawab di dalam Yesaya. Gini ya. Kita ke Yesaya dulu Bang ya. Ya, Oke. Yesaya ini Bang. Nah, bisa diperbesar nih Bang. Biar nampak. Udah kelihatan itu, kelihatan baca. Iya. Loh, enggak kelihatan ini. Habis biar semua penonton melihat kan gitu. Baca didengar nih. Baca. Kita Orang buka juga Bible ini semua. Baca. iya, silakan. Nah, ini di dalam Yesaya 43 ayat 11. Nah, oke. Nah, gini Bang. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, ini Bang. Ayat 12 nih Bang ini. Akulah yang memberitakan penyelamatan dan mengabarkan dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah Itu- firman Tuhan. Itu ucapan Tuhan kepada siapa, Bang? Loh, ini ucapan seorang bapak, ucapan seorang bapak kepada anaknya di rumahnya. Anda bukan bagian dari anak bapak tersebut. Kok Anda yang merasa? Oke. Itu dulu. Ini rumah tangganya siapa yang Anda obrak-abrik ini? Kok Anda merasa Anda bagian daripada anak, daripada bapak yang telah berkata Oke, tadi? biar saya jelasin Bang ya, gini Bang. Ini digenapi Bang di dalam Lukas 2:11. Ya lama. Hari ini telah lahir bagimu hubungannya dulu. Hubungannya dulu. Lukas ini muncul untuk dijajakan kepada non Yahudi dari pengajaran Paulus. Tunggu dulu, jangan Anda mengambil ajaran orang lantas Anda cocok-cocokkan dengan ajaran saudara. Nggak ada hubungannya itu. Anda harus hubungkan dulu antara ucapan-ucapan Elohim yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu untuk siapa?
Lalu kemudian Anda tampil sebagai orang yang hadir di luar agama Yahudi, mengambil data itu mencocokkan dengan kitab saudara. Harus Anda cocokkan dulu. Apakah ucapan-ucapan itu diperuntukkan dengan bilur-bilurnya kita diselamatkan? Kita di situ siapa? Masuk nggak Kristen di situ? Ya enggak. Makanya dia merasa gitu loh. Yesus itu jalan. Jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Ayo, belajar lagi. Bang Rostrum, selamat malam Bang Rostrum. Tolong dicerahkan dulu adiknya ini Bang Rostrum. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang Rostum. Silakan. Oke, bisa tanggapi bang? Silakan. Oke, saya dengar tadi bahwa bang mengatakan hanya Bani Israel kan gitu. Oke, gini bang, bahwasanya bang, si kita berpikir secara logika bang, Tuhan itu untuk semua manusia, gini bang. Di dalam Yohanes 3 ayat 14, ayat 16. Nah, karena begitu besar kasih Elohim pada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Lagi nih bang, gini bang ya, biar dapat ini. Kita baca Kejadian 1:1, biar dapat ini bang. Ini, bang. Saudara, sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan itu berfirman, itu khususnya dalam kitab yang Anda pakai itu, ucapan-ucapan Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja. Makanya di dalam Yehezkiel 12, ketika berbicara dunia seluruh bangsa, Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12. Jadi di situ Tuhan mengatakan sepertiga daripada mereka Bani Yakub itu kena sampar. Sepertiga mati dibunuh oleh musuh, sepertiganya lagi diserahkan oleh Allah. Sepertiganya lagi itu kemudian diserahkan, dibuat berpencar oleh Allah di seluruh penjuru bumi, penjuru dunia, sehingga dia hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa asing. Maka yang disindir, yang disinggung oleh Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, seluruh bangsa itu adalah Bani Yakub yang ada tersebar ke seluruh penjuru bumi. Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Jadi bukan untuk Anda. Apapun ucapan Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel, dalam hal ini kitab Tanak, itu ditujukan kepada Bani Israel tok, bukan kepada kita. Termasuk diutusnya Yesus itu adalah untuk Bani Israel. Kalau Anda tidak percaya, saya ingin menguji diri saya sendiri, kemampuan saya dalam mengkaji tentang materi, dan juga menguji saudara. Apa itu? Kejadian penyaliban yang terjadi antara orang Yahudi dan Yesua, hubungannya dengan Kristen apa? Coba. Apa hubungannya penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yosua, yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wama katalu wama salabu, mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Kalau Anda melihat dalam kitab Talmud Sanhedrin 43b, di situ jelas dikatakan bahwa Yosua itu dibunuh dulu baru digantung. Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Ada dua pekerjaan. Mereka tidak membunuh. Nah, ternyata di kitab Talmud, Yosua itu pertama kali dibunuh dulu, dirajam dulu, dilempar batu dulu. Setelah itu kemudian mereka menggantung Yesus ini, Yosua ini. Nah, saya ingin tahu apa hubungannya. Karena Kristen selalu bertanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa, yang diserupakan dengan Nabi Isa? Apa hubungannya? Kenapa bertanya itu? Yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa bagi mereka Bani Israel, bukan bagi Kristen. Lalu kenapa Kristen yang sibuk dengan mempertanyakan itu di dalam Al-Quran? Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya salib dengan orang Kristen ini? Ada nggak hubungannya? Adakah peruntukan salib ini untuk orang Kristen? Apakah ada memang seruannya bahwa itu untuk orang Kristen?
untuk keselamatan orang-orang Kristen penyaliban itu emang ada? Nah, coba Anda terangkan ke kita di sini apa hubungannya. Silakan. Oke, berarti abang belum paham mengenai ketuhanannya. Oke, kita mulai awal dulu bang ya. Nah, artinya manusia. Nah, lagi bang, begini bang. Nah, ini bang, ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Paham gak bang? Paham? Oke, paham. Nah, ini. Nah, kita lanjut lagi masalah penyaliban, nah ya. Nah, penyaliban. Oke, kita baca di kitab Daud. Nah, ini kitab Daud, Mazmur 22 ayat 16. Nah, biar ini Mazmur 22 ayat 16. Mazmur 22 ini bang. Nah, dengarin bang. Mazmur 22 ayat 16 gini bang. Sampai 17 gini. Nah, ini nubuatan penyaliban Tuhan Yesus. Nah, gini. Ayat 16, sebab anjing-anjing menggurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dengar ayat 17 nih bang ini. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi jubahku. Nah, gini bang. Bahwa ini dikenapi bang di dalam Matius 2:27. Ya, itu kan nanti dibuat-buat untuk mencocok-cocokkan itu. Loh. Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya penyaliban itu dengan Kristen? Itu dulu. Matius ini kapan ditulis Matius ini? 30 tahun lebih setelah tragedi penyaliban terjadi. Dan kapan kitab kitab perjanjian lama, kitab Tanak ini terjemahannya disatukan dengan perjanjian baru kapan? Abad keempat. Jadi ada narasi yang dibuat-buat untuk dicocok-cocokkan dengan kitabnya Yahudi supaya dianggap Kristen ini oke. Kristen ini hebat, Kristen ini adalah ajaran dari sana. Bukan. Maka muncul pertanyaan itu tadi. Apa hubungannya penyaliban ini dengan Kristen? Yang terkait dengan penyaliban adalah orang Yahudi dengan pengajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang mengatakan bukan Nabi Isa yang kalian salib, tapi penyaliban itu ada. Setelah kemudian umat Islam mengatakan kepada Bani Israel, bukan Nabi Isa yang kalian salib loh, bukan Yosua anak Maryam yang kalian salib. Apa tanggapan orang-orang Yahudi? Ada melawan? Enggak ada. Terus kenapa kalian yang bukan penyalibnya melawan? Ada urusan apa dengan kalian? Kan yang disangkal di sini, yang disangka di sini adalah pengakuan orang Yahudi yang mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Al-Quran mengatakan, oh tidak, yang kalian bunuh itu adalah yang diserupakan. Keadaan yang kamu lihat itu keadaan yang tidak seharusnya, bukan Nabi Isa. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Setelah itu, apa tanggapan mereka? Diam, bungkam, gak ada masalah pun. Terus kenapa Kristen yang sibuk? Ada hubungan apa penyaliban ini sebenarnya dengan Kristen? Secara histori, ada nggak? Oh, Kristen hadir di situ, punya kepentingan. Apa kepentingannya Kristen? Karena tanpa penyaliban Kristen tak diselamatkan. Di mana itu tertulis? Pada saat itu di mana itu tertulis? Kan kalian bukan bagian daripada itu. Kalian bukan daripada itu. Kristen itu terbentuk nanti di abad keempat baru resmi menjadi agama kekerajaan Roma. Mengambil cerita-cerita itu kemudian. Nah, kalau Kristen ini benar, tentu ada dong dia di situ pada saat penyaliban. Ada peruntukannya apa gitu loh. Nah, sekarang ternyata penyaliban itu hanya orang yang dikutuk, yang disalib, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Tak ada sedikit pun di situ ini penyaliban terjadi karena dosa waris, karena dosa-dosa kita. Enggak ada. Itu kan nanti muncul belakangan, kalian buat-buat sendiri. Ada enggak hubungannya Kristen dengan salib? Secara histori loh ya. Bukan secara doktrin dan dogma. Oh, tanpa darah Yesus kita tidak akan selamat. Nah, itu gereja punya merek.
Kalau orang Yahudi, ketika mereka bersalah, berdosa, dan ingin melakukan prosesi penebusan dosa, mereka melakukan kurban hewan. Tidak ada kurban manusia. Penyaliban yang terjadi terhadap pelaku dosa ini berubah nanti seketika di meja gereja, di mimbar pendeta. Oh, ini adalah penebusan dosa ini. Dari mana asasnya itu? Coba saya rindu ada orang Kristen yang bisa menjelaskan itu. Sedangkan Yesus sibuk mengajarkan Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dikurbankan? Manusia rupanya. Bukan. Mereka fokus hewan. Tak ada hubungannya dosa waris, tak ada hubungannya penebusan dosa dengan penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu. Enggak ada. Itu hukuman, murni hukuman kepada pelaku maksiat yang mencoba kemudian untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Mereka melakukan makar terhadap Nabiullah. Nanti saya jelaskan ya di dalam kitab Anda sendiri yang berkaitan dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu. Apa yang tertuang di sana? Ternyata Yesus itu tidak disalibkan. Sampai Petrus kemudian minta orang-orang yang menyangka itu adalah Yesus untuk bertaubat. Nanti kita bahas. Saat ini saya ada undangan, ada yang mau syahadat, saya geser dulu Dinda. Ada yang mau syahadat, saya diundang sebentar, saya balik lagi ke sini. Saudara, teman-teman El Sadai dan Rustum, saya pamit dulu sebentar sekali, ini sudah mendesak. Siapkan dah. Iya. Oke. Ya, sementara ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elsa. Silakan Bang Rustam. Bang Elsa. Apa? Mau bersyahadat. Ya, sambil kita tunggu Bang Suma. Bang Suma sudah OTW. Siap. Ya, syahadatnya di sini. Ini Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Yoma, ini orang keluarganya menelpon saya beberapa hari yang lalu. Jadi saya masih perhitungkan, saya itu ingin syahadat di area publik supaya orang mengetahui saya udah ke Islam karena masih diintimidasi oleh suaminya di kota Medan gitu. Siap. Dia murtad, kembali ke Islam gitu. Oh iya. Tadinya murtad mau kembali ke Islam. Iya. Yang mana orangnya? Saya sama anak-anak. Berapa orang anaknya Ibu? Ada 3. Ada 3. Dia perempuan. Usia berapa adik-adik ini? Yang paling besar jalan 17, yang nomor 2 14, yang nomor 3 baru 12 tahun. Masya Allah, mereka udah ngerti kebenaran berarti. Mereka hadir di sini untuk syahadat bersama kita. Hadir. Syukurlah. Mungkin Bang dulu. Ya. Saya besarkan dulu dia Gurunda ya. Siap. Udah di polo-polo. Iya. Cuma anak saya yang pertama itu nggak ada di sini Pak. Kemana dia? Itulah dia kerja untuk memenuhi kebutuhan kami gitu, karena kami kan di sini ikut orang tua pun janda, jadi nggak punya apa-apa di sana kan. Jadi untuk menutupi kami, ya dia kerjalah mocok-mocok gitulah Pak. Anaknya kerja di mana? Ya di kerja bangunan gitu, kadang kalau ada mobil-mobil bus gitu dia ikut. Masya Allah. Ya, Ibu di kota Medan? Iya, di Helvetianya. Oh, Helvetia. Oh iya. Iya. Jauh dari Marelan itu ya Bu ya? Jauh ya? Itu daerah Mandala ya? Ya. Hampir dekat kok dekat sama Marelan. Oh gitu. Iya. Iya. Siap.
kenapa ibu takut keluar rumah? Ada ancaman kah? Kemarin itu kan sebelum kami keluar dari rumah itu suami sering berantem sama saya dan gitu terus apanya itu anak-anak pelampiasannya yang dipukul, yang diancam mau dibunuh. Jadi saya takut, diam aja. Setelah itu keberanian anak-anak ini bilang, ayo kita keluar dari sini mak, gitu. Ayo aku mau ikut mama, enggak usah ikut bapak katanya. Habis itu anak saya yang paling besar itu, kapan lagi kita tinggalkan bapak itu? Untuk apa dipertahankan? Enggak mau ngasih nafkah kita yang kerja, kita yang diminta uang katanya kan gitu. Saya bilang, Mungkin, ya terus. saya bilang saya takut keluar rumah nanti kita dibunuh. Saya bilang gitu. Dibilang anak saya, udah kalau kayak gitu apa? Kita keluar diam-diam. Akhirnya waktu ibu saya mau ulang tahun, disitulah kami kumpul, nggak bikin acara memang, cuma kumpul anak-anaknya semua. Jadi saya sama anak yang dua ini pergi ke rumah mama saya. Jadi di sana kami duduk-duduk, ditelepon sama anak saya, mak, aku mau ke sana, kita ambil barang-barang punya mama yang dikasih sama Bude, katanya. Oh iya, tapi gimana caranya? Saya bilang, ini udah saya pesan grab apa? Grab apa namanya itu? Bukan truk, pickup katanya gitu kan. Jadi kamu gimana? Aku main sendiri. Dia sendiri yang angkati, yang nyusun. Ya apa adanya lah yang bisa kamu bawa biar kamu cepat. Iya lama nanti ketahuan bapak gawat, nanti bisa runyam katanya. Ya terserahmu lah. Jadi saya rundingan sama ibu saya kan, mau gimana bu, kami mau kesini, aku udah nggak tahan lagi sama suamiku. Ya kata ibu saya terima kamu dengan lapang dada, kata ibu saya. Iya bu. Sampai di rumah sana semua diturunin, terus saya bilang kan, udah bu, saya mau kembali lagi ke Islam karena memang awalnya saya ke Islam. Ya, memang saya salah, dosa saya bilang gitu kan. Oh ya udahlah, kalau kamu memang itu dari hatimu sendiri, anak-anakmu gimana? Anak-anak semua mau ngikutin saya, nggak paksaan, tidak, saya bilang gitu. Oh ya udahlah, alhamdulillah kalau kamu mau kayak gitu seperti itu. Besoknya datang suami saya, nanya sama saudara saya, ya, di mana tempatnya Bude, bilang di rumah ibu saya. Kemudian dia datang ke rumah kan, dibilangnya apa maksudmu? Kenapa kamu kemari seperti itu ninggalkan saya? Nggak ada kata apa-apa. Kamu persiapkan saya mau pergi keluar, kamu siapkan saya sarapannya, tapi tiba-tiba kau kasih seperti ini, katanya gitu. Terus saya bilang, saya sudah tidak mau sama kamu, saya tidak suka sama kamu, saya bilang gitu. Loh, kalau seperti itu kamu, ya udah, kamu mau ikut apa enggak? Kalau enggak ikut ini, kata. Di depan ibu saya dia mengeluarkan pisau itu. Ibu saya gemetar, sudah tua ibu saya, udah nggak bisa jalan pun sudah susah, seperti anak kecil lagi. Terus saya bilang, saya tidak mau. Panggil anak-anak itu, dipanggil anaknya satu-satu. Terus datang bibi saya ini manggil apalah orang kampung situ kan, orang-orang yang bisa apakan. Jadi dibilang, mau apa bang kemari? Saya ini urusan keluarga, memang urusan keluarga. Kalau abang buat keributan di sini, saya panggil polisi. Ya udah panggil, orang saya nggak buat keributan. Iya, tapi abang buat ketakutan orang sini. Lihat, sampai anak-anak ini gemetaran semua katanya gitu kan. Kalau abang memang mau baik-baik di sini, mau musyawarah baik-baik, buang itu pisau itu. Iya, saya buang. Ditanyai anaknya satu-satu, kenapa kamu nggak mau ikut sama saya? Nggak mau pak, bapak kasar, bapak suka mukul, sakit semua badan kami, kata anak-anak. Gitu ya. Pokoknya kalian harus ikut bapak, nggak mau. Jadi dibilang tetangga ini, abang, anak-anak ini udah besar, bukan anak balita lagi. Dia tidak diajari sama seorang ibu. Coba tanya satu-satu, mau nggak anaknya? Satu pun tidak ada yang mau. Jadi kalau gitu bang, yang salah bukan ibunya, abang yang salah, dia bilang gitu. Ya udahlah,
Kalau gitu, ya ambil itu HP-nya, kata gitu. Loh, kok kamu ngambil HP anakmu? Itu kan hasil jerih payah anakmu berbengkel. Dia kan PKL dikumpuli uangnya sikit-sikit. Jadi dibuatlah beli handphone itu. Kenapa kamu ambil? Balikkanlah handphone dia. Enggak, ini handphone saya. Kalau mau handphone kamu, ayo kita ke sana kita ambil. Enggak mau anak saya. Udah biarin untuk bapak, biar mau suka hati sama dia, kata anak Masya saya. Allah, benar ditanya. Bu, Jadi, Ibu izin ya. dulu Bu, saya salami dulu ya, ini senior saya nih. Assalamualaikum Ustaz Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau besok ini mau ke Medan, nanti tak kasih nomornya ya Bang Arif ya. Iya, salah. Ya, insyaallah. Jadi beliau ini saya tanya langsung aja deh, jangan saya yang ngomong. Bu, dulu Anda murtad dipaksa apa gimana? Sepertinya saya nggak gitu. Udah ngikut arus gitu aja sepertinya. Tapi kemudian hari saya lama-lama tersadar. Gini juga ada pikiran juga saya. Untuk apa saya ikut ke Kristen? Katanya ada kasih, tapi sedikit pun tidak ada kasih dari saudaranya, dari apa. Kasih itu ada bersama orang itu, tapi pakai pamrih gitu loh. Oke. Berapa tahun nih Bu murtad? Selama 17 tahun lah, lebih besar anak saya yang paling besar itu. Anak-anak ibu sudah dibaptis semua? Belum. Tapi ikut bapaknya. Pernah ke gereja dibawa anak-anak? Ya pernah sekali-sekali, tapi saya nggak memaksakan anak-anak ini ke gereja. Saya sendiri pun kurang yakin di sana. Memang saya nggak ke situ. Memang setiap saat selalu tergeming di otak saya ini masuk kembali ke Islam gitu. Sebelum lanjut izin dulu. Silakan. Teman-teman di bawah di follow dulu ya, di follow Kakak Rida ini di follow dulu ya, teman-teman di bawah di follow ya, lebih 1000 ini. Silakan di follow. Lanjut. Silakan Bang Arif, ini ya teman saudara kita ini perlu perlindungan hukum apapun itu. Silakan Bang Arif. Bang Arif silakan, ada yang mau disampaikan. Lanjut dulu sebentar, saya lagi ada tamu bentar. Oke, siap. Ya, lanjut dulu bentar. Nah inilah gambarannya Bang Nyuma. Saya 3 hari ditelepon sama beliau ini, layak naik apa enggak nih gitu loh. Ya malam ini saya putuskan ya layak naik lah untuk di sini. Iya, ini banyak saudara-saudara kita, ada ribuan yang mengalami hal yang sama gitu ya. Penganiayaan ya. Mereka setelah dimurtadkan ya diperlakukan seperti ya yang kita selamatkan sudah berapa orang yang kita ajak kemudian kembali ke Islam. Dan rata-rata kasusnya itu sama. Kasusnya sama. Diambil dari keluarganya lalu kemudian ya diterlantarkan, kalaupun tidak diterlantarkan itu ya mengalami hal yang sama seperti dialami oleh saudari kita Rida ini. Seperti itu. Karena sejatinya mereka memang betul yang kata Ibu Rida, nggak ada kasih. Kasih itu yang mana itu? Kalau kita cari di mereka yang kasih itu yang mana? Jadi lebih baik memang ibu meninggalkan. Yang pertama beliau kafir, yang kedua ringan tangan, kasihan terhadap perkembangan jiwa anak-anak ke depannya. Ibu orang asli sana, orang asli Medan? Lahir di Medan, tapi kecil di Jawa. Orang tua memang orang Jawa atau Medan? Orang bapak orang Jawa asli dari Malang. Ibu ada juga keturunan dari Surabaya, Sidoarjo sana. Jadi kami lahir ya di Medan, tapi terus besarnya kami di Jawa, kemudian pindah lagi ke Medan. Oh, jadi ketemunya dengan suami di Jawa atau di Medan, Ibu? Di Medan. Oh, iya. Oke. Saya lihat di KTP-nya sudah ada dikasih cyanida loh. Iya, memang kemarin itu dikasih saya marganya cyanida. Karena waktu meninggal mamanya itu kan kalau
kalau nggak ada marganya nggak bisa katanya diadati. Jadi kami diadati secara sederhana lah gitu dibuat sama orang itu. Mungkin sudah bisa open camp ya? Kayaknya belum. Ayo di follow dulu teman-teman ya, biar on cam ibu ini nanti disyaratkan sekaligus sama anaknya yang di belakang ya, satu keluarga nih. Iya Pak. Izin Bang Andi. Ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Dara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Kebetulan saya besok ke Medan. Bang Zuma tolong kontak teman-teman, kita mau lihat sekaligus tanah itu. Oh siap, baik. Besok saya sebentar habis ini saya kasih nomor abang ke Dinda Faruk kalau Iya, bisa paling- besok Ya, paling dengan hari tim. Jumat. Paling Siap. hari Jumat kita bisa lihat lokasi. Oke. Baik, nyimak saya. Lanjut. Nanti tak kasih juga nomornya Ibu Yuni ini. Ini Rina nama akun anaknya. Ibu Yuni namanya. Di mana? Di Kota Medan. Ibu Yuni di mana ditanya? Di Medan tapi di Sianya. Sebelum Marelan. Iya. Lanjut. Nyimak. Oke. Sudah bisa mungkin ya open camp, coba Bu, bisa nggak open camp? Coba gue lihat dulu bisa nggak? Oh, belum bisa. Harus turun dulu kali. Teman-teman di follow dulu teman-temannya, di follow dulu. Ini baru berapa itu, baru 600-an, di atas 1.300 di follow. Yang follow nanti mendapatkan undian sepeda. Ibu masih ada ancaman nggak dari suami Bu? Takut karena nggak jumpa kan kami. Tapi Kenapa Bu? Ini karena kan dari itu nelpon sama saya, dibilang, Mak Andre, kamu hati-hati kalau kemana-mana. Kenapa? Iya, katanya anakmu mau diculik, mau dibawa ke Lampung. Ke Lampung ke tempat siapa? Nggak ada saudara di sana. Oh, ya mana tahu katanya gitu. Pokok hati-hatilah. Makanya kan ini yang kecil kan lagi ujian UN. Saya antar terus ke ke Amplas sana. Kan saya tinggal di Amplas sana. Jadi saya antar terus. Kemarin itu jumpa juga sama dia naik angkot 15. Udah gemetaran kami dua Pak. Langsung kami ke sekolahan lagi balik. Dan terus datang gurunya, udahlah Bu, naik Grab aja. Kami dipesankan lah Grab sampai ke rumah. Karena ketakutan anak saya sama saya, gemetaran sampai di rumah pun kami gemetaran. Kata anak saya, udahlah Mak, nggak usah nggak usah ujian Mak, tanggung loh, berapa hari lagi. Dan saya bilang, udah kuatkan, berdoa. Kalau kita berdoa pasti Allah pasti menjaga kita. Saya bilang gitu. Iya Mak, kata anak saya yang kecil. Nah yang besar gitu juga kan. Jadi gimana Mak, jumpa lagi? Enggak. Jadi kalau dia pas waktu turun di Medan gitu kan, Mak aku nggak kerja. Oh iya, aku mau ngikuti Mama ya ke sekolahan. Jadi nunggu adiknya sampai pulang baru dia pergi ke gudang untuk berbengkel lagi. Gitu terus. Dan kadang kasihan saya sama anak saya yang besar itu. Belum waktunya dia kerja sudah bisa mengikul tanggung jawab keluarga. Sudah bisa open camp Bu. Coba buka kamera. tapi dipakai kerudung ya Bu ya? Iya, pakai hidung saya. Ya, dibantu itu teman-teman di Pak Lili. Dibantu on cam itu diterima aja nih. Tapi dari baik. Itu diterima itu langsung on cam itu. Tuh, diterima. Tadi bisa tadi. Tapi apa lagi? Saya mau coba. Tadi ada kata nyala. Nah, belum bisa. Apa turun dulu ya? Ya turun dulu Pak ya. Turun dulu coba baru naik lagi. Turun dulu baru naik.
Sih kayak pas orang lagi mau syahadat lu naik pas. Lu mau menyaksikan orang syahadat. Tunggu ya. Mana dia lagi nih? Belum. 3 hari dia telepon saya itu, Bang Juma. Saya ini layak siar apa enggak nih gitu loh. Soalnya saya perhitungkan ya, udahlah kita siarkan aja lah sekalian. Biar ibu ini saya ingin sekali diketahui oleh publik derita dan yang saya alami supaya bisa berbagi bahwa risiko murtad inilah risiko murtad. Gitu loh. Jadi pesan ibu ini jangan murtad. Cukup saya yang alami penderitaan ini. Itu sih saya nggak pertimbangkan ya untuk disiarkan, berbagi bersama kita semua. Resikonya murtad begitu ya. Ajaran kasihnya menurut ibu ini nggak pernah dapat ajaran kasih. Ini udah naik lagi nih. Belum bisa. Belum bisa. Belum Udah bisa itu. Belum. Oh ya, udah bisa ini minta no. Ini. Belakang. Itu ada gambar kamera di bawah, itu dibuka, ditekan aja itu ada gambar kamera. Tulisan kamera di bawah. Pandalbo ajarin dulu. Ya saya undang ya. Diterima ya Bu ya. Ah itu dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini sudah bercahaya ini Gurunda. Oh, anaknya laki-laki semua ya? Perempuan dua. Oh, perempuan, sorry. Yang mana yang ibu, yang mana yang anak ini? Yang di tengah ibunya ya? Ibu. Ini yang nomor 2. Yang ini nomor 3. Oh iya. Masya Allah. Iya. Jadi ini sudah pilihan ibu nggak lagi kembali ke bapak atau gimana nanti? Kira-kira mana? Sudah pilihan saya ini Pak, nggak kembali lagi ke bapak. Kalau dia datang nangis-nangis depan rumah bertobat, gimana dong? Insya Allah Maaf. lagi hati saya udah Pak. Mengingat kelakuan dia mana anak itu udah nggak bisa lagi dimaafkan. Siapa tahu bisa datang berpura-pura jadi orang baik gitu. Ya nggak mungkin lagi saya. Jinak seperti merpati, licik seperti ular. Nggak lagi dapat. Kalau dia pura-pura jadi Islam gimana dong? Nggak goyah hati saya Pak. Oh, udah terlanjur kudu Sudah janji dia, sudah janji katanya mau Islam, tapi dia nggak mau Islam juga. Oh. Nada Iya. pernah dia bilang kamu kok lain. Apa gerangan katanya. Saya diam aja. Karena apa nanti kalau saya terus naik emosinya anak-anak ini nanti kena pukul. Iya. Anak perempuan lagi. Adik-adik ini yang dipukulnya. Yang ini sering. Alamak. Kedua ini sampai kakinya pincang-pincang. Kenapa bisa kayak gitu? Sadis sekali. Mungkin bapaknya sering minum tuak kali. Bir. Nah, kalau itu minum iya. 1 gelas pulang ya, 1 gelas sudah pulang dia ke rumah gitu. Oh iya. Tapi beliau itu masih sering makan babi. Oh kalau ada kayak gitu ya mau aja Pak. Oh iya. Anak-anak kita ini kadang dikasihnya juga. Kalau ada saya gini kan, kamu ngapain makan itu? Saya bilang gitu. Gak enak itu. Mama aja nggak makan. Nggak dari mulai kawin sama bapakmu aja nggak makan mama. Saya bilang gitu. Iya mak, iya. Lihat itu kamu sampai apa kan? Kena penyakit gatal-gatal kan? Saya bilang gitu. Iya mak. Oh iya. Pantasan aja bisa kembali ternyata enggak makan babi. Iya. Biasanya kalau orang sudah makan babi itu susah nerima Islam. Alhamdulillah dengan suka dia mau masuk Islam. Dibilang sama ibu saya, bang saya,
Kamu dipaksa? Enggak Pak D, enggak Bude. Oh iya, syukurlah. Iya. Jadi gimana ini Bang Handi? KTP sudah ada di Bang Handi? Lo lengkap semua nih. Iya, apa rencananya setelah Ibu menjadi Muslim? Apa Pak? Rencananya setelah ini? Rumahnya yang ada di sana itu milik sendiri atau masih ngontrak? Yang saya tempati itu Iya, kontrak itu. Itu ngontrak. kontrak saya yang bayar. Orang saya yang kerja dari dulu. Oh, baik. Oke, kalau begitu Ibu sudah yakin sekali untuk meninggalkan keyakinan yang lama ya, kembali kepada Islam. Saya mewakili teman-teman ingin mendengarkan pernyataan Ibu kalau Yesus yang tadinya menjadi sembahan ibu dan suami dan anak-anak itu adalah ciptaan Allah. Bisa? Bisa. Iya, coba Ibu katakan bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yesus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi bukan Tuhan ya. Ya. Oke, gimana teman-teman, kita langsung prosesi syahadat? Dapat coba langsung. Atau tiga-tiganya sekaligus apa satu-satu? Tiga-tiganya. Ya langsung. Kamera bisa dimundurkan sedikit Ibu, atau Ibu yang mundur biar dapat tiga-tiganya. Jadi miring kita ini nanti. Ya, kita aja nah. Ya, lagi. Oke. Adik-adik ini masih sekolah kan? Masih, ini kelas 6. Yang ini kelas 2 SMP. Tapi ini orang belum berani sekolah. Semua nggak ada yang sekolah. Oh, siap. Jumpa bapaknya. Iya. Oke, baik. Tangannya satu yang kanan, telunjuk simbol tauhid macam saya nih. Ya, tangan kanan ya. Ikuti saya bersamaan kita. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah Ibu sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke dinul Islam. Mudah-mudahan Ibu istiqomah dan kuat menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam masalah yang di depannya pasti akan ada ya, entah itu masalah besar atau masalah kecil. Tapi insya Allah kita umat Islam tidak akan membiarkan Ibu seorang diri ya. Insya Allah juga kami akan kebetulan abang kita Bang Arif besok kan mau ke Medan beliau. Saya sudah menginformasikan ke teman-teman API Sumut untuk bertemu dengan Bang Arif. Mungkin nanti Bang Arif kalau ada kesempatan beliau karena beliau ini sibuk, bisa jumpa langsung dengan Ibu bersama dengan anak API yang ada di Sumatera, khususnya yang ada di kota Medan, sehingga bisa nantinya berkomunikasi, berinteraksi, perlindungan apa yang mesti
diberikan kepada ibu yang mengalami tekanan, ancaman dari suami yang sekarang sudah bukan suami, ya, karena sudah beda akidah, sudah beda agama. Jadi secara langsung ya otomatis tidak bisa lagi bersatu, karena kalau bersatu itu sudah statusnya berzina karena sudah beda akidah. Saya kira begitu sementara. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini dan juga anak-anaknya. Nanti caranya untuk anak-anak beliau yang pertama mungkin bisa disyahadatkan lagi entah besok atau lusa. Demikian sementara, silakan Dinda Alif. Baik, terima kasih Gurunda semuanya, juga Ibu. Seperti biasa setelah kita mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kita tutup dari momen ini dengan kalimat doa. Kita bermunajat kepada Allah di momen yang bahagia ini. Karena doa orang yang baru mu'alaf itu lebih dekat untuk makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu aminkan doa yang kita panjatkan ini ya. Dan juga para guru semua, Pak Arif dan Bang Hadi, Gurunda semua mohon izin, Bang Dalbo, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, dosa yang telah kami perbuat ya Allah, apalagi dosa-dosa kesyirikan dan kemusyrikan ya Allah, dosa yang telah lalu ya Allah. Kali ini hamba kembali kepadamu ya Allah, hamba kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan tetapkan hidayah-Mu pada diri kami ya Allah, sehingga kami ketika nanti kami wafat ya Allah, kami tetap berada di dalam keimanan dan keislaman ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati saudara-saudari kami ya Allah, yang sampai detik ini masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Bisa jadi di antara kami atau barangkali di antara keluarga kami, baik itu adik kami atau kakak kami atau ayah ibu kami atau siapapun mereka yang orang kami sayangi ya Allah, sampai detik ini hatinya masih dikeraskan, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hatinya mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Wa'afina warzuqna ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Allah. Kuatkan kami dalam menjalani segala kehidupan ya Allah, terutama ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Selalu limpahkan rizki-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami yang selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami hamba yang berdosa kepada Engkau ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang jauh dari jalan Engkau ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah.
di dalam menegakkan syariat-Mu ya Allah, di dalam menegakkan agama-Mu ya Allah, di dalam menjalankan syiar dakwah-Mu ya Allah, meneruskan jejak para orang-orang soleh terdahulu ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang memusuhi agama Engkau ya Allah, dan juga orang-orang hasad yang selalu membenci syariat Engkau ya Allah, dan juga orang-orang munafik yang selalu memfitnah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan juga nanti di akhirat ya Allah, yaitu masuk ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan mereka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati suratul Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Bu, anak-anak. Akbar, Allahu Akbar. Bu, anak-anak masih sekolah, Bu. Kemiut. Dibuka mute dulu Pak Lili. Yang dulu. Yang punya HP itu loh. Ibu ini nggak ngerti yang Bu, kemiut mute-nya itu. dibuka mute-nya supaya suaranya kedengaran. Dibuka. Ya, oke. Masih sekolah ya, Bu? Iya, masih sekolah anak semua. Alhamdulillah. Gimana perasaan, Bu? Kenapa? Karena takut, jadi anak-anak sementara ini nggak ada yang sekolah satupun. Tapi karena dia lagi ujian mau UN, terpaksa lah saya antar terus. Takut kepada siapa? Sama bapaknya, nanti kalau lupa di jalan. Takut kenapa? Ada ancaman dari bapaknya? Iya, Diancam seperti apa, Bu? ya kalau nggak diculik bisa dibunuh kami katanya Pak. Wah, ini udah harus ada pendampingan hukum ini, Pak Arif. Gimana, Pak Arif? Insya Allah besok ya ada tim ke rumah Ibu ya. Iya Pak. Ya, nanti saya hubungi dengan Pak Lili yang kakak Ibu itu. Ya. Waduh, berbahaya itu kalau anak sekolah diintimidasi oleh seorang bapak. Iya, terus ditanyai teman-temannya itu. Sekolah si Rida, sekolah si Nadia, sekolah si Elisa, sekolah si Andre katanya. Selalu kawan-kawannya bilang nggak sekolah katanya. Dari gurunya pun sudah ditelepon anak saya. Mak, gimana nih sekolah nelpon saya? Angkatlah, saya bilang. Nggak usah dulu lah Mak, nanti berbahaya katanya gitu. Jangan bilang gitu, kamu harus sekolah. Jadi Mama gimana selanjutnya katanya gitu. Kalau nggak aku kerja apa nanti kita makan? Mbak bukannya kerja, Mbak mana tahan. Mbak aja ikut cucunya. Bilang itu sama anak saya. Jadi yang menjadi kepala rumah tangga sekarang ini anak pertama Ibu yang laki-laki ya? Iyalah, sementara dia nggak sekolah dia. Sekolah sambil kerja, anak Ibu yang laki? Enggak sekolah dia Pak. Oh, enggak sekolah, berhenti? Dia sekolah, tapi karena keadaan gini jadi dia nggak sekolah. Udah Mak, aku kerja dulu lah Mak, katanya gitu. Jadi kamu butuh sekolah ya, sementara Mak kalau nggak ada apa-apa kita mau makan apa, katanya gitu. Saya sendiri pun belum kerja. Anak laki-lakinya sebagai tulang punggung, Bang Handi. Teman-teman di bawah, ya lemparkan singanya. Oh, ini gimana nih kalau ini fenomena ya? Mestinya bapaknya yang tanggung jawab. Iya. Orang dari dulu saya itu yang kerja.
bapaknya masih sering menghubungi ibu. Enggak. Orang HP pun dijual sama dia kok. Mau gimana mau? Masya Allah, subhanallah. Kebetulan memang nomor saya nggak ada sama dia. Paling nomor ibu saya lah yang ada. Selain ibu saya nggak ada. Ya, mohon maaf ibu, boleh tahu ibu kerja apa? Saya tukang cuci di rumah orang, Pak. Bukannya banyak. 400. Kadang ada orang yang kasihan suruh gosok, saya dikasih, itu pun kontanan. Jadi dari mana ya? Ya sekedar itu, nanti pinjam uang. Ini sekarang ini di rumahnya siapa ibu? Rumah orang tua? Saya sekarang tinggal sama orang tua. Orang tuanya ngekos ibu? Enggak lah, rumah kecil lah rumahnya, rumah sendiri udah. Bisa buka ini nggak di rumah ibu itu tempat apa laundry, bisa nggak ibu? Kalau laundry, misalnya ibu buka laundry, terima cucian orang bawa ke rumah, cucinya di rumah per kilo gitu. masih di tanah-tanah garapan gitu kami itu rumahnya, Pak. Jauh dari kota? Enggak kan? Enggak memang. Iya, iya, mana tahu bisa ibu, kan ibu punya keahlian tuh untuk nyuci baju. Mana Iya. tahu ibu dengan adanya mesin cuci, ibu bisa terima jasa nyuci, Iya. laundry, setrikain. Ibu bisa nyetrika juga kan? Bisa. Nah itu dia, misalnya listriknya muat, bisa beli mesin cuci entah 1 entah 2 awalnya. Habis itu ibu terima jasa untuk laundry tetangga-tetangga ibu yang ada di sana. Ya mana tahu ada, kalau ibu siap, ya mana tahu ada sahabat-sahabat muslim dermawan yang mau bantu. Tidak menutup kemungkinan. Umat Islam kalau udah bersatu ini gampang. Ya tentu melalui yayasan kita. Dalam arti kata di Sumatera Utara itu kan, di Medan kan ada perwakilan Mu'alaf Center di sana. Ada Mu'alaf Centernya nantinya. Insya Allah Bang Arif ke Medan ini juga dalam rangka mempertemukan antara sahabat muslim yang ingin menginfakkan kemudian lahan untuk dijadikan sebagai Mu'alaf Center, ya. Di situ akan kita buat Mu'alaf Center di sana, jadi ada wadah untuk menampung teman-teman Mu'alaf. Nah sekaligus kalau beliau ke Medan besok, mungkin hari Jumat, beliau ada waktu bersama dengan tim kita, orang-orang API yang ada di Medan, bisa ke tempat ibu. Nah kalau memang peluang usaha untuk buka laundry di situ bagus, insya Allah kami bisa bantu ibu, bisa mewujudkan itu. Nomor HP ada sama Bang Handi kan? Ada. Ada. Tadi Oh, iya. kirim sama saya, sama Lini. Tadi dikirim. Oh iya baik. Ya, Atau seperti mungkin itu. kalau nggak bisa Silakan, laundry Bang. mungkin bisa dagang kecil-kecilan kali Bang Juma. Kalau nggak bisa laundry dagang kecil-kecilan ke Sembako. warung sembako apa gitu. Iya, iya, Pak. Dagang kecil-kecilan pun bisa kalau jual sembako di situ, karena masih jarang orang gitu. Iya, bisa aja Bu, bisa jualan sembako atau masak gitu, jualan masakan jadi. Iya kan ya? Iya. Nanti komunikasi aja sama Bang Handi. Terus teman-teman yang ada di sini yang 2,5 ini dan juga teman-teman yang ada di YouTube yang ingin membantu saudara kita, silakan langsung ke rekening yayasan Apologet Islam Indonesia, tapi ditulis kodenya atas nama Rida, Mu'alaf Rida. Situ transfer ke rekening Apologet Islam Indonesia untuk bantuan infak usaha kepada mu'alaf kita yang baru, karena ini mu'alaf yang tidak sama seperti yang lain. Mereka ini orang-orang yang terzolimi, teraniaya. Anak-anak kita ini masih kecil sampai terancam sekolahnya gitu.
Kasihan masa depan mereka. Tapi satu kesyukuran kita karena mereka ini sudah keluar dari lingkaran setan. Ya, pertama mereka sudah meninggalkan kekafiran, kedua meninggalkan laki-laki yang kurang ajar dan tidak bertanggung jawab, dan yang ketiga sekarang ini beliau ada di tengah-tengah kita sebagai seorang muslim yang wajib bagi kita untuk membantu beliau. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin membantu, silakan salurkan bantuan keluarga Islam Indonesia Noise di nomor rekening BNI 75 kali. Terus berapa Bang Andi? Silakan Bang Andi, silakan. Jadi nomor rekeningnya itu 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Itu dibawa tuh, ditulis idil tuh teman-teman ya. Saya ulang ya, 75 kali ditambah 51 tambah 770, Bank Negara Indonesia BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nanti kasih catatan di bawah untuk mualaf atas nama Rida gitu. Ya, jadi nanti bendahara kumpulkan yang atas nama Rida itu semuanya, lalu kemudian kita salurkan ke beliau untuk buka usaha. Jangan biarkan saudara kita yang muslimah ini tertindas, apalagi beliau menanggung ada anak gitu. Ya. Ini kewajiban kita kemudian untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang mualaf. Dan yang mau ingin memberikan koin silakan. Nanti adek ini bisa cairkan koinnya, ngerti kan? Tahu kan ya nanti? Nanti banyak Mak, ngerti dia. Iya, oke, sip. Teman-teman yang ingin berikan koin kepada anak-anak kita untuk kepentingan sekolahnya silakan. Ya, silakan gift-nya, kita kasih kesempatan ya untuk memberikan bantuan kepada saudara kita. Nomor WA Bang Handi yang tahu tolong diketik di bawah untuk konfirmasi bukti transfer ke beliau. Silakan. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Saya ulang ya. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Itu nomor aku. Itu di bawah tuh, teman-teman. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. 75 kali tambah 51 tambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kasih kode aja. Gitu. Bisa ditutup camnya aja Bu, biar nggak pegel ya. Saya tutup aja ya, biar nggak pegel. Nah, ya Ibu leluasa bergerak di situ. Kasihan anak-anaknya itu loh di belakang. Kenapa? Ya inilah 3 hari yang lalu setiap hari hubungin saya, ini layak siar apa enggak ya? Karena ini ada semacam intimidasi dari bapaknya anak-anak begitu. Jadi saya himbau juga kepada bapaknya anak-anak ya. Kalaupun Anda sudah berpisah dengan anak istri begitu, ya tetap tidak ada bekas anak. Jadilah bapak yang baik, minimal tidak mengganggu. Kalau Anda nggak bisa memberikan rezeki atau bantuan untuk anak-anak sekolah, ya minimal tidak mengintimidasi anak. Bebaskan dia, jangan ganggu dia untuk sekolah, apalagi UN sekarang. Begitu juga anak pertama mengalami takut nggak sekolah dan malah pergi untuk kerja sampai hari ini belum pulang. Itu masih umur-umur sekolah semua. SMA, SMP sampai SMP yang 2 kalau nggak salah itu, yang perempuan 2 gitu ya. Sekali lagi ya, kalau ini live, siapapun suaminya di luar sana, saya nggak tahu namanya, suami Ibu Yuni, saya entar dulu, saya baca nama aslinya. Suami Ibu Yuni Lasmonowati Sianipar. Ibu Yuni Lasmonowati Sianipar, siapapun di luar sana yang merasa suaminya minimal kalau nggak bisa memberi nafkah kepada anak-anak Anda, minimal jangan mengganggu, jangan mengintimidasi, biar anak-anak bisa sekolah dengan nyaman. Setuju ya? Ya Pak. Pak.
Ada yang ingin Anda sampaikan kepada mantan suami Ibu? Saya hanya ingin sampaikan sama mantan suami, jangan ganggu kami. Kami sudah tenang di sini dengan agama kami sudah ikhlas. Kami bersyukur bisa kembali ke Islam, ke jalan yang benar, yang diridhai Allah, bukan ke jalan yang sesat lagi, yang katanya ada kasih tapi tidak ada kasih sedikit pun sama kami. Itu aja lah Pak. Kalau boleh mundur sedikit Bu, dulu itu Ibu masih gadis ya, dilamar sama dia ya? Enggak, saya udah punya anak juga dulu 2. Inilah ini anak saya yang dari suami pertama. Oke. Terus kemudian dulu itu Ibu menikah diajak ke Kristen dulu atau menikah secara Islam? Waktu yang pertama itu, Yang kedua ini. yang kedua itu langsung diajak ke Kristen sama dia. Waktu itu kayak pikiran saya tuh kayak ngambang-ngambang, udahlah masuk ke situ. Cara mengajaknya bagaimana Bu? Dibilang, ayo kita ke rumah orang tua saya, katanya gitu. Kamu mau aku jadikan istri, katanya gitu kan. Ya udah, nanti di sana kami buatkan ini katanya, diiming-imingi juga. Jadi saya bilang, aku nggak mau iming-iming, cuma kalian baguslah memperlakukan saya bilang gitu kan. Tapi pikiran saya ini hanya gini, emang bener apa enggak gitu juga kan. Tapi udahlah, jalanilah dulu gitu. Akhirnya udah anak pertama, terus anak kedua, terus kok jadi lain perubahan dia. Terus sampai saya punya anak ketiga pun kok jadi malah saya yang kerja terus kan gitu. Saya tanya, kamu nggak kerja? Iya, ini cari kerja, nanti dapat uang, dikasih uang, tapi selebihnya lebih dari yang dikasih itu diminta lagi. Kalau saya kerja nanti datang ke kerjaan, pinjemlah uang, nanti saya ganti gini-gini. Ternyata enggak, saya juga pinjamlah ke bank Mekar, ke bank syariah untuk ngurus ini SIM saya pinjamkan uangnya, nggak tahu entah kemana. Terakhir saya terus yang bayari hutang, sementara dia nggak mau mencicili hutangnya. Jadi saya gini, udah saya yang kerja keras, sedikit gaji, dari mana untuk nyicili utang? Sementara anak sekolah pun, tunggakan anak sekolah udah makin menumpuk. Jalan satu-satunya ambillah itu syariah, ambil syariah. Terakhir syariah nggak terbayar juga. Jadi ibu disuruh ngutang? Hah? Ibu disuruh ngutang? Iya, disuruh ngutang juga. Karena saya ingin anak saya sekolah. Astagfirullahaladzim. Saya ingin anak saya sekolah kan gitu. Jangan sampai anak saya nggak sekolah. Terus bayar uang sewa lagi. Nggak bisa bayar uang sewa, saya yang bayar. Untungnya yang punya rumah sewa itu baik, nggak mau dia maksa-maksa. Jadi saya mohon tunggu sebentar ya, minta tenggangan waktu. Sering saya bilang gitu. Tapi suami sepertinya masa bodoh gitu kadang. Jadi lama-lama anak ini makin jengkelnya. Waktu saya hari raya ke rumah ibu saya, ditelepon ada anak saya baru pulang itu dari Palembang, dia kan ikut mobil karena hari libur. Suntuk aku mak, katanya. Kenapa? Nggak ada pegangan mama mau tepak mbah. Udahlah pergi aku lah mak, katanya. Ngapain kita berhari raya aja tepak mbah? Enggak lah, nanti mama nggak ada pegangan uang, katanya. Pulang dia dari sana, ini mak pegang untuk mama, kalau apa kasih mbak ya mak, kata anak saya. Terus datang si bapak sibuk di otaknya mau minjem uang, mau minta uang terus. Ditelepon saya, halo ada apa? Saya bilang gitu. Kamu kapan pulang? Ya mungkin kami pulang hari Senin depan. Kenapa lama kali? Nggak kamu pikirkan? Di situ makin sakit hati anak saya. Kok jadi mama saya yang mikirkan makan saya sama bapak saya? Seharusnya kan bapak saya yang mikirkan makan saya sama dia, kan gitu. Makin marah. Kebalik ya Bu ya? Kebalik. Jadi saya bilang di telepon, loh kok aku pula yang mikirin kau makan? Kau kan bapaknya, kan kau bisanya. Kacau. Marah dia. Kau
mau, kurang ajar. Udahlah, yang kotor-kotor itu dibilangin, terserah kamu mau bilang apa. Orang kamu bapaknya masa nggak bisa ngasih makan, cuma 2 orang. Sementara saya kalau pulang ke rumah situ berapa orang yang saya kasih makan? 5 orang sama saya. Tapi toh juga nggak ada otakmu, saya gituin. Marah dia, terus saya matiin aja handphonenya. Itulah anak Bu, saya. bukan itu yang saya tanya. Tiba-tiba ibu dulu itu terpengaruh masuk Kristen itu loh, diiming-imingi atau seperti apa sih Bu? Diiming-imingi juga. Nanti kamu kalau masuk Kristen saya bisa ini, kata gitu kan. Nanti kamu saya ginikan, kata gitu. Oh iya. Jadi saya seperti terpengaruh juga. Ya, gimana sih? Apa memang benar Kristen itu ada kasih kan gitu? Lama kelamaan kasih itu hanya di mulut aja, tapi nggak ada di hati. Hanya ada tameng, ada embel-embel di belakang kalau ada kasih sama kita. Kalau nggak nuruti kemauan orang itu, kasih tidak ada sama kami. Buktinya saya ada pertengkaran sama suami, kasih mereka mana? Nggak ada. Malah disuruhnya sama orang itu, tinggalkan dia. Seharusnya orang itu kan ada kasih. Ayo, gak datang kumpul sama gitu, berunding gitu kan. Ini nggak ada kasih. Dihubungi sama keluarganya, nggak ada kasih yang dibilang Tuhan dia. Jadi saya berpikir, kok gini kasih orang ini? Tidak seperti kasih yang dibilang orang-orang ini. Akhirnya saya udah 2 tahun inilah saya terus bergejolak di hati saya kan. Saya mau balik ke Islam, tapi caranya keluar dari rumah ini gimana? Ternyata Tuhan ngasih hidayah sama saya hari raya itu. Berapa tahun Ibu murtad? 17 tahun apa berapa tahun? 17 tahun mulai kecil anak pertama. Ada penyesalan nggak Bu murtad? Ada sih Pak. Siapa sih yang nggak menyesal? Saya pun menyesal sebenarnya. Cuma gini kan, aduh, kenapa saya masih jadi terjerumus ke situ? Tidak ada untungnya. Kerugian yang ada sama saya kan gitu. Rugi sama anak kandung sendiri, rugi sama anak-anak yang bawa dari suami ini, itu juga saya. Tapi saya ikhlas menerima, memang ini mungkin teguran dari Allah gitu aja. Tapi saya ingin merubah hidup saya kembali ke Islam gitu aja saya Pak. Jadi selama 17 tahun itu Ibu sama dia, Ibu nggak pernah sholat lagi ya? Enggak lah Pak. Namun ke gereja saya nggak mau memang. Jarang saya datang ke gereja. Anak-anak saya pun kok mau ke gereja, situ gereja. Kalau enggak gitu saya. Karena di otak saya ini saya mau kembali gitu. Pernah dikasih makanan haram nggak Bu? Saya pernah dipaksa. Saya bilang saya nggak bisa, saya muntah nanti. Saya bilang gitu. Masa nggak bisa sih? Sudah sekian tahun kamu nggak bisa saya bilang gitu. Kamu coba gimana pun saya nggak bisa. Saya nggak bisa makan makanan haram itu, saya bilang gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya nggak ada makan itu Pak. Kalau anak-anak itu kan, kalau dipaksa sama saudara suami saya kan, lihat saya gitu kan, saya diam aja. Kadang saya tinggal pergi. Ayo, kenapa kamu nggak makan? Katanya gitu. Ya kadang makan, kadang nggak makan. Tapi kalau karena udah jauh sama orang itu kan, kami kalau ada makanan seperti itu, kamu mau makan? Saya bilang gitu. Enggak Mak. Jangan dipaksa. Enggak Mak. Ya udah saya buang. Pernah nggak Ibu mengalami kekerasan Ibu dan anak-anak Ibu? Sama suami? Iya. Ya pernah sih Pak. Yang sebelum puasa itu saya tengkar hebat memang sama dia. Sampai diusir, sampai dibilang telepon itu orang ibumu. Biar kita cerai, kata. Iya, ayo saya telepon ibu. Tapi ngomongnya udah yang ngaco-ngaco lah dia kan. Jadi ibu saya gemetaran, udahlah kamu pulang kemari katanya. Terus iya Bu, nantilah aku pulang ke situ karena sudah malam. Anak-anak 2 ini, yang perempuan 2 ini dibawa dia, entah kemana dibawa dia. Jadi datang yang besar, aduh Mak, kayak mana adik-adik itu Mak? Udah pulang dia itu, orang nggak ada uangnya spesial pun, mau dibawa kemana adikmu? Saya bilang gitu. Kalau Mama kemana pun bisa, kemana kita pergi pun bisa, saya bilang.
Pagi-paginya pulang, langsung dibilangnya, maumu apa sekarang katanya. Ya, kok maumu apa? Ya udah kita pisah, ngapain pula kau tanya lagi maumu apa? Tapi kok tahu juga kau nggak mau balik juga, saya bilang gitu. Terus yang dibilangnya yang saya selingkuh lah, yang sama laki-laki lain lah, terserah kamu. Kok ujung dunia pun kamu cari, saya nggak pernah selingkuh, saya bilang gitu. Mau ditucuknya saya pakai pisau itu kan, ya saya diamin aja, nggak ada, cuma dilengketkan aja ke perut saya. Mau kau bunuh saya, bunuh, saya bilang gitu, nggak takut saya. Ada Cukup, kok jangan terlalu vulgar Bu bicaranya. Kalau misalnya Bu, suami Ibu datang, dia ngajak Ibu baik-baik lagi untuk lebih baik, Ibu mau kembali lagi nggak ke Kristen? Enggak Pak, saya udah takut kalau dekat sama dia, masuk ke Kristen pun saya takut sudah. Nggak ada untungnya masuk ke situ, hanya uang, uang, dan uang terus. Itulah teman-temannya, penderitaan Ibu dan 3 orang anak yang masih sekolah. Sekolah juga masih dalam pengawasan. Jadi anak-anak Ibu itu ke sekolah masih takut semua? Takut Pak. Ya, jangan takut Bu. Kalau ada apa-apa ya ada hukum. Gitu ya, jangan takut. Iya. Insya Allah besok, insya Allah ya sore lah ya. Nanti tak kasih teleponnya kakak Ibu ke tim. Nah, nanti dihubungi, ketemu sama mereka. Iya Pak. Ada yang menarik Bang Hendi. Tadi Ibu mengatakan uang dan uang terus, itu maksudnya gimana Ibu? Dia Kristen uang. Dia minta uang kan, belakangan ini karena dilihatnya anaknya rajin kerja gitu kan. Saya bilang, kamu kok lucu, anak itu belum waktunya dia kerja, dia waktunya senang-senang di sekolah. Kenapa dia bekerja? Karena apa? Karena kamu nggak kerja, nggak ada uang untuk dimakan. Dia itu susah lihat mama adiknya nggak makan, saya bilang gitu. Seharusnya kita malu sebagai orang tua, nggak kerja, nggak cukupin anak, diam aja dia. Tapi begitu turun anaknya, alasannya banyak. Abang saya sakit, saya perlu uang. Dari mana uang? Nggak ada uang saya. Anak sekolah aja belum bayar uang sekolah, ada berapa bulan nunggaknya. Udah banyak loh, udah juta-jutaan. Tapi kok nggak mikir, saya bilang gitu. Iya gimana? Kamu nggak apa? Kalau di keluargamu kamu perhatian, keluarga saya nggak perhatian. Itu terserah kau mau ngomong apa, saya bilang gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya anak 2 ini, yang perempuan yang satu ini, yang nomor 2 ini kan, itulah kena pukul, yang kena marah, semua yang dikerjai salah. Anak saya yang besar ini udah lama kasihkan mama, dikasih. Dapat 2 hari lagi, minta lagi, katanya mau ke sana. Nggak ada uang, pinjam di kerjaan, pura-pura saya pinjam di kerjaan, padahal memang ada uang saya simpan memang, mana tahu udah cukup, saya bayarkan uang sekolah untuk anak gitu. Saya kasih, marah anak saya yang besar, kenapa mama kasih terus? Uang terus. 3 hari kemudian rayu lagi anak saya, bang, uangmu gini katanya. Ada Pak, uang PKL Pak, tapi belum kubayar, gitulah alasan anak saya. Nanti aku mau ngumpulin lagi membayar uang PKL, udahlah Bapak pinjam dulu katanya. Dipinjam, enggak juga dibayar juga. Akhirnya anak saya kan bosan, ya uang terus uang, 2 hari 3 hari uang terus, dari mana kita uang mak? Sementara mama mau membayar hutang mama, membayar hutang sekolah, gimana? Lalu sudah kami nggak usah sekolah lama, hutang di sekolah udah banyak, apa yang mau dibayar? Malu yang ada nanti mama di sekolahan dimarah-marahi sama pihak sekolah, katanya gitu. Udahlah bang, masuk aja lah dulu, kamu mohon dikasih, saya bilang gitu. Jadi anak-anak ini bosan dengan bapaknya karena uang, kalau nggak dikasih uang mukul. Itu yang buat anak-anak ini trauma tuh. Kalau udah marah dia ujung-ujungnya mukul gitu. Oh, bukan anak kandung beliau tuh ya Bu ya? Bu, ya anak kandung lah semua ini Pak, 3-3. Oh, anak kandung beliau. Iya. Alamak.
Baik, kita umumkan ya, ada dari teman-teman yang di YouTube juga ada sekitar 1,3 ya. Untuk ibu ini 1,4 kurang lebih semuanya totalkan. Ya teman-teman yang ingin bantu sekali lagi silakan ke nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Ya, bantuannya akan kita salurkan. Kemudian tolong nomor di resinya itu dituliskan untuk Mbak Rida. Ya kalau di YouTube juga itu kan bisa ditahu tanggal sekian, tanggal hari ini ya. Silakan teman-teman bantu saudara kita ini, silakan. Saya kembalikan ke Bang Handi. Betul ya teman-teman, karena ibu ini benar-benar mengalami kesulitan. Dia yang selama ini dijadikan sapi perah dan sekarang udah mandiri, bahkan menghidupi anak 3 dengan pekerjaan utama ibu ini buruh cucian ya. Ya semoga bisa membantu, dia bisa buka warung mungkin, idenya Banyuma mungkin bisa apa itu laundry dan seterusnya ya. Tolong teman-teman jangan telepon dulu aku. Bang Dalu bolanya dulu, ada nelpon. Siapa ini? Tunggu. Ya, baik. Bang Handi lagi ada telepon. Ibu Rida, semoga ada jalan keluar nanti ya, insya Allah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh guru-guru kami, kedepannya kita pikirkan untuk kebaikan ibu kan gitu ya. Termasuk untuk saudara-saudara kita tadi juga sudah kita himbau, semoga dengan adanya momen ini lagi live ini juga insya Allah kita niatkan saudara kita juga banyak yang berinfak dan membantu meringankan beban yang ibu alami gitu insya Allah. Yap. Mungkin ini disudahi momen ini atau gimana Bang Andi? Oh lagi terima telepon, saya sapa dulu. Jadi, kalau gitu diumumkan dulu aja Ustaz. Sekali lagi teman-teman yang ingin berbagi ya sama ibu ini, sekali lagi Ustaz. Oh iya baik. Dan sekali lagi kami sampaikan ya buat saudara-saudara kita ikhwan fillah ahlus sodaqoh, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara kita semua ahlus sodaqoh dengan balasan yang terbaik kan gitu ya. Dan yang ingin turut juga berpartisipasi atau membantu meringankan beban ibu ini boleh disalurkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI, nomornya di 75 kali 505. Jadi latah aku 7-nya 5 kali ya 51770. Jadi atas nama Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 51770 begitu. Ikhwan fillah jangan lupa konfirmasi ke nomor telepon yang tadi di share ya, sudah disebutkan yaitu nomor Bang Handi. Oke. Baik, saya izin menyapa dulu. Ade ini laki-laki atau perempuan? Seperti berkerudung tapi aku seperti melihat kumis. Oh perempuan, mohon maaf. Perempuan. Yang baru naik ini. Mana tadi kayak pas mau disapa malah udah nggak ada. Oke, semoga sehat selalu ibu ya. Insya Allah Ya. kedepannya akan semakin lebih baik. Dua Pak. Yang Gimana, baru Bu? kan perempuan ini dua-dua, yang laki-laki masih kerja. Oh iya, siap. Ya. Ya Allah, ibu punya anak yang selalu mendampingi. Insya Allah, siapa tahu nanti kan kita tidak tahu. Yang penting ibu dampingi dia, jaga imannya, jaga akidahnya, bimbing dia di jalan yang benar. Bisa jadi anak itu nanti jadi asbab dibukanya segala kemudahan, dibukanya segala pintu rizki dan lain sebagainya. Dan lebih baik lagi adalah diangkatnya derajat ibu gitu. Waduh, saya ada telepon masuk juga nih. Ya, sudah mendekati angka 3 jutaan teman-teman sekalian
Silakan yang ingin membantu saudara kita. Masya Allah. Iya, abang-abang, sahabat-sahabat, syukran, terima kasih banyak atas turut sertanya kemudian untuk berupaya meringankan beban saudari kita ini, beserta dengan anak-anaknya yang ya dalam ancaman suami ya. Suaminya ini penyembah Kristus. Ya. Penyembah Kristus. Ajaran kasih katanya. Kasih Indomie. Dikasih utang. Iya. Dikasih utang. Dikasih jadi tukang cari duitnya gitu ya. Masya Allah. Terima kasih ya saudara-saudara muslim, berlomba-lomba untuk membantu teman-teman. Kasih. Banyak mohon maaf ya kepada teman-teman ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Telah mengirimkan bukti transfernya kepada saya melalui room ini. Kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua diberi rezeki yang berlebih dan insya Allah bermanfaat buat ibu yang baru mualaf sekeluarga ini. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ini sekedang saya masukkan di perhitungan di bendahara. Ya, ya. Lanjut. Iya, betul. Saya monitor juga di dalam. Ya, tapi saya monitor. Yang terakhir itu dari ibu ya. Dari saudara Ahsanuddin. Masya Allah. Kemudian ada dari Ibu Dana. Oh, Ibu Dana. Oh ini, waduh masih ada yang pakai dana. Saya danaku raib di situ. Banyak kali dana saya hilang sana. Kapok saya pakai. Atas nama siapa ini? Dari saudara Idris, syukran. Oke. Sahabat Sakun Riyadi, barakallahu fik. Pak, kami mau nanya. Ya, silakan Ibu. Gimana ke depannya nanti? Apakah kami aman jalan kemana-mana nanti, Pak? Insya Allah aman. Nanti makanya nanti kalau misalnya teman kita, abang kita udah di Medan, dana yang disalurkan ini akan kami serahkan ke Apologet Islam Indonesia Kota Medan. Nanti perwakilan kami yang akan datang ke Ibu. Nah, Ibu boleh bertanya kepada mereka karena teman-teman kita militan semua yang ada di sana, aliansi pemerhati mu'alaf dan anti pemurtadan itu sangat kuat persatuannya di Kota Medan. Jadi insya Allah Ibu akan aman karena sahabat-sahabat kita di sana ada beberapa aliansi pemerhati mu'alaf itu yang akan kita ajak bergabung untuk menjaga Ibu dan anak-anak. Alhamdulillah. Iya, kalau suaminya macam-macam, mantan suaminya macam-macam, ya nanti kita sunat dia di depan lapangan di Istana Maimun. Di halaman Istana Maimun suaminya kita sunat bareng-bareng. Anak saya yang laki-laki Kita belum arak sunat. dia. Laki-laki juga belum sunat. Belum. Nanti setelah syahadat kita sampaikan beliau untuk segera untuk bersunat. Makanya habis ini nanti komunikasi dengan teman kita dari API Medan. Jumpa gimana cara sunatnya. Apakah disunat bersama dengan bapaknya atau sendiri saja? Iya, Pak. Ya, bapaknya nanti kita sunat pakai ini. Pakai apa? Linggis. Pakai linggis panas, tapi dipanasi dulu linggisnya setelah bara baru kita sunat.
Anaknya pun ikut tertawa. Juga tertawa. Aku lagi. Iyalah, kalau dia melawan kan jangan linggis, kita pakai cangkul. Pakai cangkul. Adik-adik ini perempuan. Tadi ku pikir laki-laki anaknya, dianggap saingan, ternyata anak perempuan cantik-cantik pula tuh disiksa benar-benar. Laki-laki konyol. Konyol itu. Gergaji besi jangan. Oh jadi nanti ada yang kerja itu yang laki belum disunat Bu? Belum Pak. Insya Allah tim lah besok Kemenak. Ya Insya Allah ya. Pak Arif lah tanggung jawab itu Insya Allah. Pak Arif beliau besok ketemu ibu. Nanti tim itu bisa kalau mau disunat tapi disyaratkan dulu sama beliau di sana aja nggak apa-apa. Iya Pak. Baru disunat Insya Allah. Iya Pak. Ya sekalian aja ditawarin suaminya juga, Bang Andi kalau mau sunat pakai kapak boleh. Itu sunat hati aja dia mah. Oke. 17 tahun belum disunat loh. Iya, Siapa bagaimana ceritanya? Namanya Kristen, dia kan anaknya Kristen tadinya kan. Nanti setelah masuk Islam ininya baru ada rencana sunat. Kan maksudnya mau saya sunat. Jadi datang bapaknya, untuk apa disunat? Nggak boleh itu disunat katanya. Loh, disunat kan bukan karena Islam aja. Disunat itu kan untuk kebersihan kesehatan, saya bilang gitu. Enggak usah katanya gitu. Takut disaingi harum, gitu Ibu. Iya. Betul. Adik-adik ini, anak-anak kita ini pernah ngaji mereka? Enggak ya? Tapi sering mendengar. Orang ini kadang ke tempat Pak D-nya itu kan, ayo kita sholat. Gimana caranya sholat gitu. Sering juga orang ini, mak, kita ke Islam kan enak mak. Datang yang satu lagi, iya. jangan kuat-kuat kau, nanti didengar bapak habis kau gitu. Tanya gitu. Nanti cerita, aku diajari sholat, enak loh katanya gitu. Oh iya, gimana rasanya? Ya lucu aja, namanya belum pernah mak. Memang sebagian ayat-ayat Al-Quran itu bisa juga dibaca sama anak-anak ini. Cuma ya ada kurang-kurangnya juga. Nah saya sering kan, mak, ayat itu apa mak? Ayat Al-Fatihah, hafal kau? Waktu doa mau puasa lagi, ikut puasa orang ini, bapaknya marah. Aku heran nengok kalian, lain kali orang puasa ikut puasa katanya. Ya, puasa itu untuk kesehatan juga, saya bilang gitu. Melatih kalau kita ada uang kita bisa puasa, saya bilang gitu. Terus, yang aneh-aneh aja kalian katanya gitu dibilangnya. Jadi apa mak buka puasa mak? Saya ajari baca buka puasa itu kan. Terus bisa mak. Ya ngomong anak-anak ini. Kenapa nggak diajak sekalian bapaknya juga puasa? Nggak mau bapaknya. Jangan dikasih makan lah, lakban mulutnya. Nggak dikasih makan nanti Pak marah, udah marah nanti anaknya yang dimarah-marahin. Karena Coba bilang sebelum ibu kabur dari rumah, tak ajarin anak-anak ini ikat bapaknya pada saat dia tidur. Gitu. Diikat, kasih lem Alteco matanya pada saat dia tidur. Sebelah aja tapi. Orang bapaknya kalau udah di rumah, orang ini udah mati kutu semua. Anaknya ketawa-ketawa di belakang. Makanya pada saat tidur itu balas dendam. Tidur diikat kakinya, tidur kasih lem Alteco mulutnya biar nggak kebuka. Gitu. Ketawa anaknya.
Jari-jari kakinya kasih lem Korea. Tahu anaknya dia. Iyalah. Kayaknya ini anaknya di belakang ini merdeka banget gitu melukis, merdeka dia gitu loh. Merdeka kalau sudah merdeka memang orang ini. Alhamdulillah sudah mendekati angka 4 ya Bang Andi. Iya. Mana ini bendahara, kok nggak ada yang ngitung ini? Bendahara, mana dia? Nggak ada. Bendahara mau Nggak ada kemana yang- sama Cebi? Mereka lagi tidur kali. Masa Banyu Mas suruh ngitung, ada aja di bendahara ini. Iya mendekati angka 4 jutaan insyaallah. Ustaz Keren Alif, keren. Ustaz Alif nggak usah ikut ngitung Ustaz. Ustaz Alif cukup ini aja deh. Mantap aja Ustaz. Ada teman-teman dari YouTube yang mau nyumbang lem Alteco katanya kalau mau. Kalau saya nih ya, andaikan benar-benar bisa itu terjadi, ya lubang pantatnya kasih lem Alteco. Biar nggak 1 bulan. Nggak bisa marah dia itu. Kalau nggak buang air besar sebulan itu nggak marah-marah lagi dia. Bernapas pun susah. Apalagi mau mukul anak. Ya harus dikasih pelajaran. Orang kayak gitu masa anak darah daging sendiri dia niayal. Pas tidur kasih lem Korea matanya. Besok gimana? Nggak bisa marah besok, nggak bisa marah. Yang ada teriak, mama, tolong, mataku mah. Yang ada kayak gitunya. Nah, nanti nasihatin lain kali pak, jangan lagi kayak gitu. Ini kutukan ini. Gara-gara sering marah sama anak-anak. Nah gitu. Besok marah lagi nggak mau lagi. Mulutnya yang kasih, mulutnya lem Korea, mulutnya. Iyalah. Dia belajar tuh menghargai. Tapi ini menyayangi anak ini sabar, anaknya sabar semua ini Pak Jema. Tetapi itu kan bukan tidak ada bekas bapak ya, itu tetap bapak kamu. Iya. Gitu. Cuman pada saat dia anarkis ya dikasih pelajaran kalau malam kasih lem Alteco. Gitu. Nah kalau kau sholat nanti doakan bapakmu supaya dapat hidayah. Iya maksudku supaya besok-besok dia nggak kejam lagi gitu loh. Iya kan, nggak kejam lagi nanti dia. Ini Harus kasih coba pelajaran. kita dengerin dulu suaranya anak-anak yang dua di belakang ini nih. Iya. Kamu sayang nggak sama bapakmu, anak-anak yang di belakang dua ini? Enggak. Berarti terlalu tersiksa mereka ini, berarti terlalu disiksa. Nah itulah aku bilang, kasihlah lem teko kalau dia masih datang kasih lem Korea lah. Gitu. Yang penting jangan dikasih racun tikus, jangan. Lem Korea aja kasih. Itu Bang Andi bayangkan kalau lubang hidungnya dikasih lem Korea kan, habis itu dijepit sampai dia kering. Pas kering itu nggak bisa terbuka lubang hidungnya, itu mancung jadinya bapaknya. Bernapas lewat mulut. Adik dua yang di belakang ini, kamu pernah nggak kena tangan dari bapakmu? Pernah. Bagian mananya yang kena? Kalau aku hampir seluruh tubuh lah. Pakai kayu penyiksaan ya? atau tangannya langsung? Kayu. Kayu. Oh. Sadis. Adek ini nangis. Nangis lah Pak. Oh, kenapa nggak gigit kupingnya langsung? Itu bisa dilaporin polisi itu penganiayaan.
Cuman kalau dilapor nggak ada lagi yang cari makan ya kan? Benar nggak? Iya. Itulah. Nah bapak ini cari makannya rajin. Enggak. Rajin cari Mudah-mudahan makan yang ini ada di bagaimana? rumah. Mudah-mudahan Gimana? Gubernur Sumatera Utara ini mendengarkan Pak Bobi Nasution ya, bahwa inilah dilema rakyat kamu, banyak yang perlu pertolongan, tidak memandang agamanya apapun. Jadi mudah-mudahan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi mendengarkan ini, bahwa fenomena masyarakat yang masih ada yang seperti ini gitu Bapak, dilaporkan ya kepada musibida apapun di sana, baik dari penegak hukum maupun dari pemerintah. Itu sih himbauan kami dari sini ya. Iya betul, Masya Allah. Bang Handi ini betul-betul kalau ngomong betul-betul dia. Saya kan mantan di situ Pak, jadi saya ngerti lah. Iya, sahabat Nuraini barakallahu fik dan yang lain. Itu cuman lelucon ya nak. Jangan sampai habis ini benar-benar beli lem Korea, jangan ya. Ya, tidak boleh, sama orang tua kita harus ini hormat sama mereka. Tapi kalau cuman sekali aja sih nggak apa-apa, diuji-uji juga nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi Dari ya, ajarin dikasih lagi. nggak boleh ya, nggak boleh. Itu cuman bercanda aja. Tapi kalau mau dites-tes juga nggak apa-apa, sikit-sikit. Yang penting kencang lari. Karena pasti dia marah, dia nggak mau itu. Stres. Mau makan mulutnya terkunci, stres dia. Kalian dilibas lagi nanti. Bapak kamu Pakai pernah tali mabok? pinggang pernah? Tali pinggang pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah pakai tali pinggang, nggak muat lagi perut. Besar perutnya, Bapak. Gede. Oh, gede. Bagus ditusuk jarum pentul berarti biar kempes. Dek, pernah nggak bapakmu pulang ke rumah dalam keadaan mabok? Pernah. Kompleks sekali. Kalau kayak gitu apa yang dia lakukan terhadap kalian? Nyanyi lagunya Roma. Mukul? Langsung tidur. Oh langsung. Lem Malteko. Lem Malteko. Kalau udah kayak gitu, lem Korea. Pelan-pelan dulu, mulai dari bawah, ibu jari kaki dengan jari-jari yang satu jepit, kasih lem Korea. Besok dia stres itu. Ada apa dengan kakiku itu? Itu. Tapi jangan ya, saya cuma bercanda loh. Jangan sampai dilakukan benar. Tapi kalau mau dicoba sih nggak apa-apa. Enggak. Tetap kamu harus menyayangi kedua orang tuamu. Ya kalau nggak ada dia kan nggak ada kamu gitu loh. Jadi nggak boleh Ya, ada tapi kalau dendam ya. dipukul, kok dipukul gitu Bang Andi? Dipukul anak kecil kayak gitu, tulangnya lemah, perempuan yang tadinya harusnya disayang kok malah dia gunakan untuk mukul anak. Harusnya tenaganya itu kan dipakai untuk macul, cari nafkah di sawah, cari jadi buruh bangunan. Oh, anak yang dijadikan pelampiasan. Inilah yang saya maksud kurangnya pengetahuan hukum kepada masyarakat bawah, bahwa dia punya hak, apalagi hak Saya sekolah gitu, hidup. Saya kalau tetangga ini Bang Andi, betulan tetangga, kulihat dia marahi anaknya, mukul anaknya, ku tangkap tangannya, kasih lem teko, alteko beneran. Kupingnya aku tutup. Iya, kupingnya itu ku jepit, baru habis itu kasih lem Korea. Biar nggak mendengar sekalian telinganya. Itu ya dia nggak boleh dendam ya sama orang tua ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ada niat mau beli lem Korea nggak? Nanti lain kali kalau beliau datang kasar teriak aja, tolong.
tolong, ada papa jahat. Nah gitu, biar tetangga bantu. Jadi jangan dendam. Ini kan sekarang sudah jadi muslim, jadi muslimah, belajar Quran, belajar ngaji, nanti belajar sholat. Nah nanti dalam sholat itu doakan Bapak, ya Allah, lembutkan hatinya orang tuaku, bapakku khususnya, biar dia nggak pemarah, dia nggak suka ngamuk, biar nggak suka mukul kami, gitu. Berikan hidayah kepadanya supaya bisa juga masuk Islam, gitu. Didoakan yang baik-baik ya. Udah pada bisa sholat kan? Ibu udah diajarin sholat semua anak-anak ya? Ibu juga ya? Iya, nanti diajarin. Diajarin ngaji juga. Iya, Pak. Nanti besok tim lah yang ngasih guru ngaji besok, insya Allah lah besok ya. Jadi apapun keluhan ibu, tim besok ketemu kasih tahu semua. Terutama itu yang belum disunat. Ya. Iya, Pak. Malam ini yang masuk ke bendahara begitu, bantuan untuk ibu ini sama keluarga sama anak-anak gitu. Kurang lebih jumlahnya berapa Pak Juma? Saya nggak bisa ngitung. Nggak hitung. Oh, enggak ya. Nanti dihitung lah ya. Benarnya enggak ada nih. Kurang lebih 4 jutaan lah, insya Allah. Ya. Kalau ada teman-teman mau genapkan silakan. Habis itu kita diskusi Bang Edi. Iya. Naikkan teman-teman kita Kristen. Ada Ini permintaan banyak Ya. ingatkan mandi. Ustaz Alif gimana ingatkan mandi wajib? Udah bisa Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Cara mandi ya? Coba dia apa ajarin, Pak. Nggak tahu itu salah. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ustaz Alif kemana ini? Ustaz Alif. Iya. Teman-teman Silakan. Kalau misalnya ada pesantren, anak-anak ini nggak mau nggak ke pesantren, tinggal di sana, sekolah di sana, tinggal asrama. Mau kali ya. Nah, tinggal di pesantren. Tinggal di pesantren. Masih berpikir takut dia kalau ketinggalan sama orang mamanya katanya. Oh, takut jauh dari bapak gitu ya? Enggak. Sekalian aja bapak diajak masuk pesantren. Kelas 2 SMP. Ya deh, nanti saya udah laporkan ke ketua API ya, yang ada di Medan. Nanti sekalian beliau yang yang datang ke ibu, sekalian menyerahkan infak dari netizen kita yang ada. Saya sih kalau bisa teman-teman digenapkan aja lagi, biar ibu ini sekalian bisa buka usaha jualan di sana gitu. Ayo teman-teman ya. Ya udah saya rasa cukup ya Bu ya. Iya, Ibu Pak. anak-anak aja besok sekolah. Jadi besok harus sekolah loh itu. Iya. Ya. Kalau besok sekolah ada apa-apa, ada pengancaman, ada apapun itu kan ada polsek terdekat. Laporin aja ke polisi. Iya, Pak. Telepon saya aja itu Pak Lilinya. Telepon gitu ya. Tapi saya rasa nggak ada lah sebuas-buasnya harimau kan nggak ada yang makan anaknya sendiri. Ini bukan harimau lagi nih Bang Andi. Buaya cupang, buaya buntung ini. Ini Ini anaknya yang serigala, disiksa. ini serigala Bang Andi. Oh, Iya betul. ya karena itulah karena posisi seringnya minum alkohol sih jadi mabok. Jadi orang kalau mabok kan hilang akal sehatnya itu. Iya betul.
5 menit lagi Bang Handi, kalau ada yang mau infak sedekah silakan. 5 menit, habis itu kita tutup. Kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Ayo teman-teman silakan yang masih mau kasih gift ke ibu ini, ke anak-anak kita, dan juga yang ada di YouTube silakan yang mendengarkan ini. Ini yang baru naik, ada yang mau disampaikan nih? Jalu, Marino, sama Ria. Ripa, silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau nggak dibawa aja, silakan. Luar biasa penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih. Pencet Bang, maaf. Silakan Pak Jalu. Ya, saya di bawah aja. Oke. Ada Mas Glenn di bawah ya? Ya Bu, apa yang ingin Bu katakan terakhir sebelum kita sudahi? Insya Allah besok tim akan ketemu Ibu. Sebentar, ada tim hukum kami naik. Assalamualaikum Mas Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru daku. Di mana deh? Baik. Di Bandung Bang. Di Bandung. Oh siap. Yes. Gimana ini Bu Rida diancam sama siapa? Sama suaminya. Medannya di mana Bu Rida? Helvetia. Di Helpet. Iya. Helpet. Udah ada kok. Turunin aja Bang, pincit. Masih atau sudah enggak? Ibu, Ya. ditanya sama Bang Glenn. Masih diancam atau sudah berhenti atau akan diancam lagi? Kira-kira gimana? Karena kami nggak jumpa, tapi kami masih merasa takut, was-was juga. Takut nanti. Itu anak sampai takut ke sekolah. Diancamnya di gimana? Ada kata-kata mengancamannya gimana Bu Rida? Kata-katanya gini, dibacok nanti kamu, kubunuh nanti kamu. Ada bentuk WA atau telepon? Ya, Bentuknya WhatsApp, ada diketik atau telepon? langsung ucapan, langsung di depan. Oh tidak ada, tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi ya? Ya anak-anak inilah bukti sama saksi. Waktu bawa pisau ibu itu ke rumah orang tua? Ya ada saksi banyak orang di situ. Aduh, saya baru ke Medan minggu depan lagi. Iya. Begini Bu Rida, nanti Bu Rida saya minta DM nomornya, nanti saya titipkan ke ada rekan kita. Jadi ada 2 pengacara juga di Medan yang sudah siap membantu kita Bang Juma. Alhamdulillah. Ya, namanya Pak Irwansyah Gultom sama Pak Ade Lesmana. Nah, ini dua pengacara Bu Rida. Jadi gini, nanti Bu Rida atau ada yang punya nomornya kirimkan ke saya nomor WA-nya. Iya. Nanti Bu Rida kalau mau lapor ke polisi, besok saya telepon Bang Irwansyah untuk mendampingi Ibu ke Polda untuk melaporkan. Iya. Dengan saksinya semua supaya aman. Iya. Nah, sekarang Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Helpet sama orang tua. Oh, tapi mungkin nggak dia datang untuk ngerecoki di sana? Kurang tahu. Kan waktu baru kami pindah tempat saya, besoknya dia datang, itu dia bawa pisau karena ada warga di situ, jadi dia nggak berani. Disuruh warga buang pisau itu kalau kamu mau bicara baik-baik sama istri, sama anak. Dibuang memang, tapi mata dia seperti mata dendam gitu. Kemudian dia bilang sama tetangga-tetangga baby yang di sana, rumah sana itu, kalau jumpa anak-anak nanti mau saya culik, mau saya bawa ke sana, karena anak-anak dibawa kan otomatis saya mau kembali sama dia, sementara anak-anak sudah trauma dengan tidak bapaknya selama ini. Jadi solusinya begitu Bu, laporkan dulu. Setelah dilaporkan, kalau memang Ibu sudah niat untuk, karena Ibu juga sudah mualaf dan dia belum mualaf Bu ya, suaminya belum ya? Iya. Ya berarti kan secara hukum Islam Ibu sudah tidak bisa bersama lagi. Iya.
Nah, jadi nanti kalau untuk menghindari itu semua, kita secepatnya kita bantu buat urus perceraiannya Bang Juma, supaya hak asuh anaknya bisa kita pegang juga, tidak ada kemungkinan diambil bapaknya dari murtadkan. Ya, kita akan menyelamatkan anak-anaknya juga. Jadi kedepannya kita gerak cepat aja Bu Hidayah, supaya ibu juga aman. Kalau ibu sudah tidak ada hubungan suami istri kan lebih aman. Iya. Nanti saya akan coba minta tolong sama beberapa di Medan untuk kawani ibu. Satu laporan ke polisi, kedua ibu ke PPA, sama ke KPAI. Ya, ibu dibawa supaya ada perlindungan juga dari instansi terkait di Medan. Iya. Ya, jadi untuk saat ini karena saya mestinya jadwal saya hari ini ke Bandung Bang. Cuma kalau dulu ada permasalahan, ada sedikit di Bandung, saya nggak bisa ke Medan. Makanya saya hari ini jadwal saya ke Medan. Siap. Ya, jadi mungkin insya Allah kalau memang minggu depan diperlukan sekali, saya akan datang ke Medan. Saya bantu. Mungkin kalau Bang Irwansyah juga karena bukan di API, rasa tanggung jawabnya agak masih kurang. Jadi kalau memang agak lambat, Ibu Rida lapor aja ke Bang Handi biar saya yang berangkat ke Medan. Ya, Bu Rida ya. Iya, iya. Nah, nanti saya kawani Ibu ke PPA. Kalau perlu Ibu merasa gak aman di rumah, bisa saya minta tolong beberapa Laskar Mujahidin untuk menemani Ibu di rumah. Ibu tidak usah pikirin soal apapun, itu dari saya Bu ya. Iya Pak. Ya, kalau emang Ibu merasa terancam, Ibu telepon saya langsung. Nanti mungkin kayak itu Bang Juma, Dandi bisa saya minta tolong. Iya, Bang Dandi dan tim. Ya, Bang Dandi dan tim bisa saya minta tolong. Ya, Laskar Mujahidin Medan untuk membantu Ibu. Ya, secepatnya Bu ya. Kalau ada apa-apa langsung jangan malu Bu. Telepon Bang Handi, saya itu 24 jam telepon, insya Allah kami angkat. Iya, iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, jadi di Medan pun kita udah ada tim yang solid lah, siap. Kapanpun kita minta tolong pasti akan hadir, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi kalau sama saya sekarang ya, mohon maaf saya belum bisa langsung ke sana karena ada kegiatan hari Jumat. Saya baru bisa berangkat Sabtu Minggu. Ya, jadi mudah-mudahan kalau emang ada kegiatan, nggak ada halangan, Sabtu Minggu saya berangkat ke Medan. Kalau emang Ibu merasa perlu dibantu lanjut, saya akan hadir ke Medan, insya Allah. Ya Ibu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Iya. Nah, nanti berkabar aja ke Bang Handi, intens Bu. Apapun yang terjadi, kasih tahu. Insya Allah kami bantu sebisa kami, sekuat tenaga kami. Amin. Ya, oke. Jadi ada lagu tambahan Bang Juma, silakan. Saya cuma menyampaikan itu aja dari hukum. Iya, oke, Masya Allah. Tadi kita sudah bincang-bincang lama sama ibu ini, dan saya juga sudah informasikan kepada tim API, Bang Faruk, terkait dengan penyaluran infak sedekah dari teman-teman kita, netizen kita yang perhatian terhadap ibu dan anak-anaknya, Masya Allah. Kebetulan posisi Ibu ini dengan Bang Faruk gak terlalu jauh. Iya, betul. Dekat Ya, 10 menit 15 menit lah naik motor. Oke. Jadi intinya ini anak ini satu putus sekolah itu, yang pertama laki takut sekolah, kedua menjadi kerja gitu, yang kedua ini yang perempuan dua ini ya diantar ibunya terus ke sekolah. Ya, itu sih intinya anak sekolah ini tuh 3 orang gitu Bang. Ya, lakinya ini umur berapa Bang Handi? 17. Berarti sekarang lagi SMA ya? Iya, mau naik kelas 3. Ibu kalau boleh tahu marga apa Bu? Suami. Apa? Borusiani Iya, Pak. Suami masuk. Sanipar. Orang Jawa dia Mas Lem. Oh, sama pula sama Bang Faruk ya? Sama pula sama Bang Faruk. Sekarang kelas berapa anak yang pertamanya Bu? Dia mau naik kelas 3 ini Pak. Di kelas 2 dia. Saya minta izin Bu, karena anak Ibu takut bersekolah di Medan. Iya. Kalau boleh, bagaimana menurut Bang Juma kalau kita pindahkan ke Jakarta sampai ada tahun ajaran baru, saya titipkan di pesantren di rumah Quran.
di Jakarta. Beliau nggak mau jauh dari ibu. Oh, gitu ya. Iya. Kalau mau jauh dari ibu sih boleh aja. Lebih bagus, aman. Iya, kalau bisa di Jakarta kan ada rumah Quran, bisa diajarkan juga baca Quran, Iqro itu. Ya kalau mungkin sampai tahun ajaran baru ya Iqro lulus lah Bang Juma kalau tiap hari kan. Iya betul. Iya, gitu. Berarti kita cari sekolahnya di sini ya, bahasa yang mewah-mewah tapi cukuplah bisa sampai dapat ijazah kan gitu Bu. Nih. Nah, kalau emang mau, tapi kalau nggak mau ya susah juga gitu loh. Nanti kami berunding dulu sama keluarga sama anak-anak dulu ya Pak. Iya, mana tahu Iya. mau ke Jakarta, ke Jawa gitu, sekolah di sana. Ya cobalah kalau mau nanti Jumat atau Sabtu insya Allah kita ketemu Bu Ridaya, kita bahas ini lebih mendalam lagi supaya Iya, Pak. ibu aman, ibu juga anak-anak ibu juga tidak traumatis karena anak kecil apalagi perempuan itu kalau trauma susah sekali sembuhkan Bu, susah kali sembuhkan. Saya bukan mendoakan Bu ya, tapi saya mengalaminya sendiri gitu. Ya saya mengalaminya Masya sendiri jadi agak susah gitu. Tapi mudah-mudahan belum terlambat lah. Ya, cek barusan juga Ya. Bang Glenn. Aku ada telepon juga ada yang minta kan ini ada yang mualaf, dia anaknya mau dipesantrenkan. Bagaimana untuk yayasan API kira-kira gimana? Saya bilang ya mohon bersabar dulu Bapak. Insya Allah nanti kita bisa terima santri yang mualaf karena saat ini kan kita masih proses menyelesaikan legalitasnya kan gitu ya. Itu kan kita masih proses Guruda dan Bang Glenn, Bang Handi. Insya Allah nanti kalau memang sudah selesai semuanya ya atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia nanti bisa masuk gitu. Kalau dari pihak yayasan. Setelah Lip, diajarin dulu itu. Ibunya belum ngerti yang gimana niat soal mandi. Assalamualaikum Bu Rida, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma, Bang Andi. Ini aja. Bu Rida, saya di Batangkuis tinggal. Kalau Iya. ada anak itu yang nggak kerja, misalnya udah bisa kerja, udah umur 15 tahun, daripada nganggur-nganggur dulu, sama saya aja kerjanya Bu. Nah, saya banyak sering kan dari saya di Helpet ya tadi Bu ya. Iya. Nah, di Helpet di mananya Bu? Di Pasar Limanya. Di mananya? Di Pasar Lima Pak. Oh, Pasar Lima. Ya, ya. Harus dari Pasar Lima kota saya tadi. Jadi kebetulan saya di bidang ini jual beli kulkasnya kan. Jadi sekalian ada perbaikannya. Jadi banyak di sini nampung anak-anak yang liburan gitu. Saya ajari, saya didik mau kerja gitu, biar ada punya kehadiran gitu. Iya. Kalau yang laki bisa nggak Pak kerja di situ sambil di sekolah Pak? Ditanggung sekolahnya dulu Pak Tobing. Kalau sambil sekolah kayaknya sekolah di tempat saya agak jauh pula kalau yang harus naik angkot dulu sambung-sambung gitu. Tapi kalau untuk istilahnya mendampingi yang ada pengangguran gitu bisa saya didik Bang Handi. Ya udah gini maksud saya kalau memang oke ke Batangkuis saja dulu sambil kerja sambil diajarin Pak awal ya diajarin masalah Iya Islam. begitu itu maksudnya. Seperti Nanti itu. iya Istilahnya nanti kepada sampai imam, awal saya ngajarin ngaji gitu. Iya, begitu awal ajaran baru kita pikirkan lagi sekolahnya seperti apa. Untuk saat ini selamatkan dulu aja yang urgent. Ini Bu Rida simpan nomor WA saya. Iya. 08 13 sudah 5 11 08 13 Iya. 75 aduh apa nomor nah, 75. bentar Bu ya. Nah, Lupa nomornya dia Bang Awal. 13 Iya. 75 11 Iya.
6001. 6001. Ya. Nah, asipan awal tobing ya. Saya di Batas Bis ya. Nah, Ya, itulah nanti kita kan saling membantu. itulah. Jadi Sudah betul nomornya di yang bawah. paling penting itu keselamatan dulu, Bu Rida. Keselamatan dulu. Sudah selamat, sudah nyaman, baru pendidikan. Iya. Kalau sebagai tahu nanti anak ibu kalau yang laki-laki ya kan, dia kalau nggak sekolah, saya di sini ada 2 orang di sini yang putus sekolah. Saya ini dah sebagai teknisi karena ini bidang saya di bagian elektronik gitu kan. Jadi di bagian itulah dia gitu, dia ada punya skill gitu. Karena di Medan ini nggak punya skill, kita jadi sampah kita Bu. Ya, Iya, Pak. begitu ya. Ya, semuanya Bu. Iya, Pak. Makasih, semangat, selamat ya Bu, selamat datang di Islam dan sama anak-anaknya. Ya, saya pun baru mengikuti sebenarnya ini tadi karena buka TikTok. Ya, makasih ya semuanya, Bang Ben, Bang Cuma, Bang Ben di Seledus ya. Siap pengawal. Siap pengawal. Oleh hati pengawal. Udah gitu berarti udah ada solusi Bu Rida ya. Iya. Ya Ustaz Alif, ini nggak kesampaian dari tadi, silakan Ustaz. Aman, baik Bang Handi. Sebenarnya kita permudah aja dengan cara yang mudah. Itu kan memang ditekankan ya dalam syariatnya. Ketika dia mu'alaf itu dia melakukan mandi besar. Jadi seperti orang mandi junub, kita pakai niat sederhana aja kan. Syarat sahnya itu kan sebenarnya dia itu satu niat, kedua dia membasuh seluruh anggota tubuhnya dengan air yang bersih, itu aja. Namun prakteknya kan kita niatkan saja bahwa niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi cukup niat seperti itu, lalu basuh anggota tubuhnya, sebelah kanan dulu 3 kali, sebelah kiri, lalu seluruh anggota tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dibersihkan. Lubang hidung, mata, telinga, semua. Sampai ke bawah, semua dibersihkan. Nah itu niatkan seperti itu, insya Allah itu menyempurnakan dari syahadatnya ibu dan menjadi seorang muslimahnya ibu dan juga keluarga. Insya Allah prakteknya ini tidak terlalu sulit ya. Iya. Niatkan saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, kayak gitu. Jadi niatkan karena Allah, habis itu basuh dengan sempurna. Iya Pak. Sip, Makasih. Ibu ya. Baik, Iya. terima kasih. Kok hilang suaranya? Jadi terima kasih karena dapat bantuan dari saudara-saudara untuk membantu saya yang lagi seperti ini terpuruk. Mungkin ini bisa kecil ya diberikan oleh Allah, tapi saya terima dengan ikhlas. Saya ucapkan terima kasih semuanya sama bapak-bapak yang mau membantu saya. Sama-sama Ibu, sehat selalu, semoga dimudahkan semua urusan. Oke, terima kasih Ibu Rida ya. Iya. Salam untuk anak-anak. Jangan lupa sama berterima manusia ya, Bu, kasih ya. juga Bu Rida, rekan-rekannya nada di bawah Iya. yang memberikan koin-koin, silakan. Pokoknya tadi udah. Kedua Bu, itu nanti tanda, kasih tahu Pak Lili, itu Ibu tanda tangan di atas kertas yang bersih. Nanti dibuatkan sertifikat mualaf ya. Oh, iya Pak. Ya. Nanti dipoto aja tanda tangannya. Kan KTP-nya udah ada. Oke, itu aja. Terima kasih Ibu. Jangan bersedih, tetap semangat. Anak-anak nggak boleh putus sekolah. Iya Dan Pak. Iya. yang kedua ya diajarin ngaji, sholat dan seterusnya ya. Iya Oke, Pak. baik. Iya. Kasih Ibu. Enggak Pak. Kenapa? Tanda tangan anak-anak juga. Anak-anak nggak perlu kan, belum ada KTP-nya dia. Oh iya Pak. Ibu aja.
Iya Pak, nanti dikirim sama Bang, sama kakak saya. Oke, kita akan diskusi ya. Ibu boleh meninggalkan tempat. Terima kasih. Jaga diri ibu dan anak-anak ibu. Kalau itu lakinya udah pulang, ya besok nanti ketemu tim. Nanti disyaratkan sendiri sama timnya. Kalau mau ya naik sini lagi syahadat nggak apa-apa. Iya Pak. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan deh? Oke, teman-teman yang mau diskusi silakan naik. Soalnya kalau formasinya begini Banjuma ada ya kayaknya susah deh hotel naik ini. Coba Bang Dalwo perhatiin di bawah ada nggak yang minta naik? Banyak. Coba lihat ada nggak? Pak Peri Budi sudah disapa Bang Andi. Siapa? Oh iya Pak Peri. Semangat malam Pak Peri. Wah luar biasa. Oke, Malam-malam baik, Pak. terima kasih Pak Peri. Terima kasih, Pak. Hai tidur ya. Jadi apa temanya kita Pak? Oh berat kalau tema itu Pak. Oh iya. Oh, iya. Oke. Selamat Jati malam diri. Nah, Pak Hari. Ya, Pak. Selamat malam Pak Hari. Monitor. Oke baik. Ya dari sekte mana Pak? Dari sana sini Pak. Nah, kok nggak ngomong dulu, ngomong Pak, supaya diganti gitu loh. Saya naikin, Bang Andi yang turunkan gitu. Wah. Ini aku baru buka koma lagi loh, karena tadi ada yang bersyahadat ya saya buka. Apa saya tutup aja berpencar kita? Ayo kita berbicara. Ini siapa lagi berisik ini? Ini Bang Dalbo ikut noise, Ibu Farida juga noise. Bukan saya Bang. Manila. Ini dia, ini pelakunya. Nah, hilang kan? Oke, kalau begitu Bang Handi, sebelum kan ikut noise. Sebelum saya diturunkan, lebih baik saya turun dengan terhormat. Jangan, Nggak, di jangan sini dulu, ada Tan. dulu. Ada yang naik nanti, tunggu Tan. Bercanda. Ya habisnya katanya juga nggak ada yang naik. Saya undang dulu, tunggu ya. Ini coba Iya, ini nih, APPI. Formasinya begini susah itu. Pak, baru mana? Apalagi Itu api-api disapa dulu apinya. APII. Halo Pak. Ya, monitor. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke. Ini Sudahkah Anda kenapa sih Pak? Naik kok diem baik? Ada bingung ya Paknya ini? Naik diem baik. Jadi teman-teman ya waspada ya terhadap diri dan keluarga loh. Kali ini ada yang mengenai pemurtadan misionaris. Ibu siapa ini? Ibu Marzim Omar Tomat. Ngomong nggak nih? Aduh, kakak ngomong juga. Hei. Ibu. Oh, ini yang buka komalnya nih, tamu yang naik gak dikasih mic, makanya gak ada suaranya. Memang kalau saya buka keramat.
Saya kalau apalagi ada baju mah keramat. Halo, assalamualaikum. Oten itu nyarinya yang oh ini gua masuk di sini nih, kesempatan gua nih bermanuver nih. Kalau ada di selebes susah kita. Kalau ada di selebes susah kita ngarang-ngarang, langsung dipotong gitu loh. Nggak bisa kita ya di sini beranalogi panjang. Kalau ada Bang Andi, apalagi dia buka komal, mana berani naik? Ibu Dian sama Ibu Enda, ada yang bisa dibanting? Sampai Ibu Narti. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja ini Ustadz. Pakaian apa itu Bang Juman? Mantap. Masya Allah. Mantap. Mantap. Ya Ibu Dian silakan, mau beli rumah? Enggak, mau bertanya aja. Gini, saya kan apa ya? Saya seorang ibu dengan 4 orang anak. Saya udah lama pisah sama Mulutnya mengecil, Bu. ya. Mulutnya kecil. Kecil ya. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak. Saya udah pisah sama suami udah lama, dari anakku yang kecil umur 6 bulan. Terus ini kan anak saya kan yang nomor 1 udah menikah, yang nomor 2 udah bekerja, yang nomor 3 ini lagi sekolah di pondok pesantren. Jadi kan mantan suami, bapaknya anak-anak gitulah kan selama ini nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah kasih kabar. Tapi belakangan ini tuh ada kabar. Jadi beliau mau ngebantu. Ini kan anak saya kan udah mau wisuda, sekarang kan kelas 3 di pondok gitu kan. Dia mau ngebantu uang untuk sekolahnya, cuman saya lagi ragu karena bapaknya ini, mantan suami saya itu kerjanya nggak bagus gitu loh, maksudnya cari uangnya nggak halal gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya kurang halal gitulah, karena dia buka usaha yang apa ya, dia kan tinggal di daerah Pekanbaru sana, saya tinggal di Jawa. Dia buka usaha, buka kafe gitu, kayak warung tuak begitulah, sama jual-jual minuman gitu. Langsung ke poinnya, Bu. Jadi itu maksudnya, jadi itu seumpamanya saya terima bantuan dia, apa nggak apa-apa gitu maksudnya. Itu hukumnya gimana gitu? Iya, saya berbagi pendapat aja lah Bu ya. Kalau ibu sudah tahu statusnya tidak halal, sebaiknya jangan. Kalau sudah tahu. Tapi kalau memang kita tidak tahu, apa kita berpikir positif, insya Allah baik. Kalaupun itu haram, yang menanggung hukumnya itu yang bersangkutan, gitu aja Ibu. Jadi kalau Ibu sudah tahu, apalagi Ibu juga katanya bisa, sanggup, ya sudah gitu. Kalau memang tahu itu statusnya haram, ya sebaiknya jangan diterima gitu. Tapi memang dalam posisi saya sekarang ini memang lagi sangat terjepit sekali, karena setahun kemarin saya nggak bekerja, saya ngurus orang tua karena orang tua sakit, saya nggak kerja, jadi uang sekolah itu menumpuk gitu. Jadi kalau ada pembelaan itu di luar ranah saya Bu untuk menjawab lagi. Saya cuman berbagi pandangan gitu kan. Karena kita bisa menerima sesuatu kalau itu jelas itu haram, tapi halal maksudnya. Tapi kalau sudah jelas itu keharamannya dalam pandangan Ibu, ya sebaiknya sesuatu haram kita jangan terima dulu. Gitu. Tapi kalau ada alasan-alasan lain, saya tidak bisa berbagi pembelaan atau apapun gitu.
Ya, baik, Pak. Bu ya, yang jelas halal halal, haram haram. Udah tahu haram ya tinggalkan. Nggak boleh ambil jalan tengahnya, Bu. Itu intinya ya, Bu. Iya, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut yang lain. Ini sesinya diskusi lintas agama ya. Mungkin ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua yang baru mau naik. Kalau nanti untuk konsultasi, tanya-tanya seputaran hal-hal yang dialami, bukan momennya gitu. Kalau ada yang baru ya, sekedar memberitahu aja. Mungkin hostnya Sungkan mau ngasih tahu, saya kasih tahu gitu. Ya, itu ada angin segar. Mudah-mudahan membawa segar, silakan. Silakan, angin segar. Angin apa yang membawa kamu kemari? Ayo angin. Ini topik kita malam ini masih tetap yang sama. Salib itu berkat atau kutuk? Gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran Ustaz Alif, salib itu berkat apa kutuk? Ya, kalau di Al-Quran itu kan berbentuk sebuah hukuman. Yang disalib itu kan orang yang dihukum dan dia itu pelakukan kejahatan dan sebagainya. Cuma kalau mengutip kepada ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran, Allah memberikan kabar baik kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada umat Islam umumnya kan gitu ya. Kepada umat Islam terutama dan umat Rasulullah memberikan kabar baik tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa alaihissalam selamat dari hukuman yang terkutuk itu. Nah, itu kabar baik yang diterima oleh umat Islam. Karena penyaliban adalah sebuah hukuman, apalagi yang terkutuk. Oke. Kalau untuk Banjuma, salib itu tempatnya orang dihukum atau tempatnya orang dimuliakan? Salib itu tempatnya orang dihukum, orang yang dikutuk. Malah kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 tuh, bagaimana kemudian Petrus mengecam orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ada yang menarik di situ, Bang Handi. Suara saya kedengaran nggak? Jelas. Oke. Ada yang menarik di Kisah Para Rasul itu, bahwasanya Kisah Para Rasul 2, setelah terjadinya penyaliban, Petrus malah menyuruh orang-orang yang menyalib itu untuk bertaubat. Ada nggak yang bisa buka data di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 34. Di situ Bang jangan Darbo. Ya, silakan. Tunggu. Kisah Para Rasul 2 nomor? Iya, nomor 31. Endingnya itu berada di data nomor 38. Ya, jadi tadi sempat saya berkata di tempatnya siapa? Dinda Fandi, apa hubungannya sebenarnya penyaliban ini dengan orang Kristen? Kalau secara histori, secara kaidah, asal terjadinya penyaliban terhadap oknum yang kemudian disanggah oleh Al-Quran, itu tak ada hubungannya dengan kekristenan, sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi agama Kristen ini hanya mengambil informasi tentang penyaliban itu, tapi penyaliban itu terjadi tidak ada dasarnya karena ingin dianggap sebagai penebus dosa atau apa, itu nggak ada. Itu muncul belakangan. Seperti itu. Silakan nomor 38-nya, kalau boleh dibaca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu guru. Nah, ya. Jadi mereka diminta untuk bertobat. Padahal itu penyaliban sudah terjadi tuh. Tapi kenapa mereka kemudian disuruh bertobat? Karena ternyata yang mereka salibkan itu bukan yang mereka inginkan, bukan oknum yang mereka inginkan. Itu yang terjadi di data itu. Sehingga kalau kita lihat dibaca di data nomor 31-nya, jelas sekali bahwa Yesus yang mereka inginkan untuk disalib ternyata jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Coba Bang Dalbo baca dari data 31-nya sampai 33. 31. Karena itu ia lebih melihat ke depan dan tidak membicarakan tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan di dalam dunia, di dalam dunia orang yang mati. Itu guru. Iya, terus di 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu gerunda. ya, di situ sangat jelas bahwasanya oknum yang bernama Yesus ini itu tidak kemudian mengalami kematian. Jasadnya itu tidak tersentuh oleh kematian. Dan jasadnya pun tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan satu hal, di data Lukas 21, Kisah Para Rasul 2 ini, yang mengangkat Yesus itu adalah tangan kanan Elohim. Nomor 33-nya itu. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Nah, sedangkan anak manusia yang meninggikan, yang mengangkat anak manusia itu adalah manusia itu sendiri. Yang dikatakan dalam Yohanes 8. Bahwa memang ada dua oknum yang diangkat. Yang pertama diangkat oleh manusia, tentara Romawi. Yang kedua diangkat oleh Elohim, oleh malaikat diangkat, diselamatkan ke atas. Jadi itu adalah dua oknum yang berbeda. Jelas sekali itu Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Jadi penyaliban terjadi berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Itu hanya diberikan kepada mereka yang membenci Allah, membenci Rasul-Rasul Allah, dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, inilah yang kemudian disalibkan menurut hukum yang diinformasikan oleh Al-Quran. Terkait Nabi Isa alaihissalam, ya memang tak ada alasan kenapa dia harus dibunuh. Dia bukan pelaku maksiat, dia bukan pendosa besar, dia tidak dikutuk oleh Elohim. Sedangkan yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 ini, itu adalah Kristus yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan juga oknum ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan kutipan Galatia 3 nomor 13 yang merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Bang Handi. Mantap. Kita ke Sky dulu, Sky. Muslim Kristen, Bang. Sky. Ini kok orang naik pada sakit gigi apa ya? Kagak ada yang mau ngomong. Jadi puasa Bang Handi. Jadi begini teman-teman di bawah, yang naik dulu Kristen. Jadi ketika Anda naik artinya Anda adalah coten. Karena kita sudah sampaikan yang naik Kristen dulu. Ini coten ini.
Sibuah, Sibuah, selamat malam. Sibuah, selamat malam. Kenapa jadi naik nggak bisa diajak ngomong ya? Buat apa minta naik bang? Sibuah, Asli, Nur Apni, Rimba 99, silakan pada ngomong. Astagfirullah, naik doang nggak ngomong, gimana dong? Turunilah. Sariawan Bang Andi. Iya. Silakan Rimba, Sibuah. Ya udah. Susah sekali gitu. Tati. Halo, Yang selamat jelas. siang Ibu Tati. Selamat Halo. siang. Halo Bray. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kesempatan yang langka nih bagi saya pribadi. Saya ingin bertanya dong sama Bang Zuma nih. Iya Bang, Stay nggak? Muslim ya. Ya, alhamdulillah saya Muslim dalam 1 tahunan lebih inilah Bang. Insyaallah. Ya. Jadi karena kan sudah pasti ya, saya sudah pasti perlu edukasi dan bimbingan daripada saudara-saudara Muslim saya yang lebih senior, lebih berpengalaman dibandingkan saya yang istilahnya ini masih newbie gitu, masih anak baru gitu. Jadi kebetulan di sini saya melihat adanya Bang Zuma dan alhamdulillah, masya Allah beliau ini orang yang masya Allah ya, semoga Allah Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati beliau, mengalirkan terus pahala-pahalanya, karena saya yakin banyak yang menjadi mualaf atau banyak yang sadar dikarenakan syiar-syiar yang beliau berikan gitu, syiar-syiar yang beliau sampaikan. Jadi pertanyaan saya seperti ini, pertanyaan sekaligus minta tolong gitu, minta tolong tentang pengarahan kemana saya bisa mencari keilmuan gitu kan, dengan bimbingan yang baik serta benar gitu. Karena mohon maaf ya abang-abang semuanya, bukan saya ingin menjelek-jelekkan atau ingin ingin poinnya Bang. Nah, poinnya begini, saya sudah pergi ke sana ke sini gitu kan. Saya sudah dalam lingkup media ataupun dalam lingkup dunia nyata, saya sudah mencoba mencari edukasi secara mandiri. Saya memasuki room-room diskusi dan lain-lain. Namun tak jarang yang saya dapati itu dikarenakan kegagal pahamannya saya gitu kan, kekurang pahamannya saya terhadap agama ini, Ya, malah poinnya Bang. sering Poinnya poinnya apa? saya minta tolong beri saya gitu kan, beri saya, tunjukkan saya kemana saya bisa mendalami ilmu agama ini, baik itu dalam ruang Ke pondok pesantren. pondok pesantren, tapi qadarullahnya Bang, sekarang ini saya disibukkan dengan usaha gitu. Oh, saya nggak bisa Usaha ini- ngomong kalau ada. Saya nggak belajar. Abang tinggal di mana? Abang tinggal daerah mana? Saya tinggal di daerah, sekarang ini saya lagi di daerah Sumatera Bang. Daerah Sumateranya mana? Ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara banyak pesantren lah ya. Abang dekat lingkungan Iya. masjid. Ya dekat. Masya Kalau Allah. majelis-majelis seperti itu saya rutin insya Allah. Alhamdulillah. Itulah belajar yang terbaik. Langsung bersanad kepada guru-guru. Laki begitu. Lanjutkan perjuangan itu Bang. Insya Allah itu baik. Sip ya. Iya, jadi kan mumpung tadi saya bukan diskusi sih, mau nanya langsung sama Bang Zuma, mungkin beliau lagi sibuk, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, harus Bang Zuma yang jawab. Ya? Enggak juga, kan tadi judulnya minta edukasi gitu, karena saya salah satu pengagumnya Bang Zuma ini gitu, jadi saya merasa bahagia saja kalau beliau, lebih bahagia saja gitu kalau beliau ini yang menjawab gitu. Oh ya maaf kalau gitu, maaf ya. Bukan saya maksudnya harus beliau ya Bang,
jangan salah paham. Ya. Siapapun boleh, karena tadi kan judulnya saya minta edukasi kepada yang lebih senior gitu ya, termasuklah abang-abang di sini. Itu. Oke, gitu saja sih. Ya sudah. Abang minta ditunjukkan kemana aku berguru, maka kami tunjukkan ke pesantren. Nah, iya, alhamdulillah. Ya, oke bang ya, kami cari dulu outden ya. Oke, silakan bang. Izin nyimak bang ya. Oke. Siap, di bawah ya bang ya. Kalau di bawah dapat sepeda. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ahli Taurat itu diminta oleh Allah, ahli Taurat, ahli Zabur, Injil. Begitu Nabi Muhammad SAW itu datang. Jangankan kita yang ada di Indonesia ini, mereka yang tadinya dipilih oleh Allah, orang dipilih oleh Allah, 12 dari antara suku Bani Israel itu diangkat oleh Allah sebagai orang-orang pilihan. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah bahwasanya Allah memilih mereka sebagai orang-orang yang akan menjadi corong di antara seluruh anak keturunan Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahazzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini mengatakan kepada kita ini umat manusia, dulu Allah memilih Bani Israel 12 suku dari mereka untuk menjadi corong sebagai contoh kemudian dan pelajaran kepada kita umat yang datang belakangan. Nah, ini yang diterangkan oleh Allah. Inni ma'akum, aku bersama dengan mereka. Orang-orang pilihan ini diminta kemudian oleh Allah ketika Nabi Muhammad ini datang di atas muka bumi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yang mewariskan kemudian, yang diwarisi kepada mereka kitab-kitab para nabi, Bani Israel. Telah datang kepada kalian utusanku, nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu nabiku Nabi Muhammad bersama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur bi'isnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu kata Allah, wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Jadi kalau saudara saya yang baru mu'alaf tadi bertanya, kepada siapa saya hendak belajar? Kepada Al-Quran. Jadi kita belajar kepada oknum, jangan lihat oknumnya, lihat Al-Qurannya, lihat kitab sucinya. Kalau kita belajar kepada oknum, kadang kita kecewa. Karena yang tadinya kita anggap sebagai panutan, misalnya seperti Bang Suma, kagum kepada Bang Suma, ternyata keseharian Bang Suma itu tidak sesuai dengan apa yang dilisankan. Bisa menghasilkan kekecewaan. Tetapi kalau belajar berguru kepada Quran, maka siapapun yang menjadi narasumber mengajarkan tentang Al-Quran, khilaf dia kembali kepada sandaran Al-Quran. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau melihat siapa yang berkata. Nah, kalau misalnya ada orang mau belajar nih, tapi yang dinilai adalah oknum-oknumnya, itu nanti nggak puas. Malah yang hadir adalah kekecewaan. Tapi kalau kita bijak, kita arif, kemudian menerima pengajaran-pengajaran, maka kepada siapapun kita belajar. Kepada siapapun boleh kita belajar. Apalagi kalau adik-adik ini baru mu'alaf. Jadi jangan menilai negatifnya dulu. Harus melihat dari sisi positifnya dulu. Ingat, iblis bekerja bukan kepada orang yang lagi tidur. Iblis bekerja kepada orang-orang yang terjaga. Dengan kata lain, iblisnya pensiun terhadap orang yang bodoh.
Tetapi iblis bekerja kepada orang yang cerdas. Orang cerdas inilah yang menjadi sasaran daripada iblis. Pelaku-pelaku maksiat, iblis tidak melakukan apapun terhadapnya kecuali hanya mengontrol, membisik. Tetapi kepada orang yang paham ilmu, mereka yang ahli ibadah, disitulah kemudian iblis senantiasa datang. Jadi kalau mereka sekali jatuh, ada khilaf di antara mereka, yang penting tidak berkepanjangan kehilafannya, maka Anda boleh berguru kepada mereka, siapapun itu, terkecuali orang itu menyandingkan, menyelaraskan dalam hidupnya antara maksiat dan amal. Salat, habis itu maksiat, habis itu salat, maksiat, salat. Jangan jadikan panutan orang seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar mengajarkan tentang Islam, Al-Quran, ada masa di mana dia khilaf, tapi kehilafannya kemudian dia tersadar, membangun pribadinya yang insan kamil, ikuti. Itu jatuh karena bisikan iblis aja. Tapi ketika tersadar, beliau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menjadi manusia yang memperbaiki diri. Menjadi manusia yang taubatan nasuha. Yang penting taubatnya jangan dibuat-buat. Karena banyak juga orang yang berpenampilan seperti ustadz, siang malam membawa ayat suci Al-Quran, tapi perilakunya itu pada saat tak ada orang, itu lebih jahat daripada orang yang tak berilmu. Nah, ini yang saudara harus jauhi. Saya kira begitu dari saya. Tadi saya mendengarkan sepotong bahwa saudara kita itu yang belajar, maka carilah imam, carilah ustadz, carilah orang yang paham agama, atau paling tidak boleh, sekarang itu sederhana Dinda, boleh buka YouTube, bisa lihat di sana apa yang hendak Anda pelajari, tata cara ibadah kah, tentang ilmu tauhid kah, gampang, silakan buka YouTube. Sekarang Allah memudahkan itu. Demikian dari saya, silakan. Mungkin ada oten dinaikkan. Mantap. Intinya back to Al-Quran gitu kan, cuma ya, apapun itu ya. Siap. Iya. Ada Bang Andre, silakan. Assalamualaikum Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Bang Zuma, saya mau udah lama banget nih. Lebih paham dalam kitab. Jadi saya mau bertanya. Sebenarnya Alkitab itu ada beberapa ayat tinta merah itu asli benar asli apa palsu itu Bang Zuma? Soalnya kan kalau pengeluaran jauh berbeda makin Yesus kan. Itu asli apa palsu, tanggapan Bang Zuma itu aja. Iya, baik. Jadi kalau saya ditanya tentang kitabnya saudara kita Kristen, maka rujukan saya senantiasa kepada Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selalu merujuk ke situ. Dan juga seruan Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Nah, sekarang ketika saya ditanya bahwasanya harus kembali kepada pembelajaran tentang Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu, saya katakan itu asli. Kitab saudara kita Kristen itu asli. Asli terjemahan. Asli terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya katakan bahwa itu adalah asli, tidak berasal dari Yesus atau Nabi Isa. Dan itu asli bukan berasal dari Musa alaihissalam. Tapi kalau dikatakan apakah itu firman Allah, saya katakan 100% bukan firman Allah. Apakah itu sabda Nabi Isa alaihissalam, saya katakan 100% bukan sabda Nabi Isa alaihissalam. Tetapi adalah terjemahan dan hasil penyelidikan orang-orang berdasarkan dengan cerita tentang Bible itu sendiri. Nah, jadi apa nasihat Rasulullah? Jangan ditolak dan jangan diterima. Jadikan sebagai ladang ilmu. Karena kita belajar itu dari aspek manapun. Seperti itu saudara. Tinta merah itu adalah torehan yang dipilih dan dipilih
oleh orang-orang yang menurut mereka punya kompetensi untuk membedakan antara mana karangan penulis dan mana sabda Yesus. Demikian. Oke. Karena saya ngebaca di Wahyu 22 ayat 13 sama Wahyu 22 ayat 16. Itu kan tenda merah ya Bang Zuma ya. Nah, itu kan katanya firman Allah, yaitu keluar dari mulut Yesus. Nah, tetapi di sini kan aku Yesus telah mengutus malaikatku. Lalu yang mengutus untuk menguji Yesus siapa? Aku Yesus mengutus malaikatku. Jadi ceritanya gini. Kan maksudnya kan semua malaikat itu Yesus yang ngutus katanya di Wahyu 22:16. Nah, sedangkan di agama Kristen itu kan mengatakan malaikat yang jahat kan, bukan iblis gitu kan. Nah, jadi yang uji Yesus pas dia diuji sama iblis itu siapa yang ngutus itu jadi? Gitu Bang Zuma. Jadi ini ada dua cerita ya. Saya sebagai penggiat apologet atau materi-materi apologet atau kristenisasi kristologi itu selalu membagi dua. Yang pertama adalah ucapan Yesus ketika Yesus itu masih ada di tengah-tengah muridnya. Ini pola Bible. Yang kedua adalah cerita tentang oknum yang dituliskan kemudian setelah kenaikan Yesus. Nah, cakupan daripada Wahyu 22 ini itu Yesus posisinya sudah menjadi Tuhan dia. Sehingga dia punya andil untuk mengutus malaikat-malaikatnya. Itu. Jadi Yesus punya malaikat, namun harus disadari bahwa di dalam kitab mereka juga dikatakan bahwa Mikail itu berperan dengan iblis naga, di mana naga ini juga disertai oleh malaikat-malaikat. Jadi ular naga yang adalah iblis itu juga memiliki malaikat-malaikat, pasukan malaikat yang berperan dengan malaikat Mikail. Nah, saya menduga bahwasanya malaikat-malaikat yang dimaksud di dalam Wahyu 22 ini itu adalah malaikat yang berperang melawan malaikat Mikail. Kenapa demikian? Karena bagi orang Yahudi yang disebut Helal bin Zakar atau bintang timur atau bintang pancar itu adalah Lucifer. Bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen, Lucifer ini justru adalah malaikat. Bahkan mereka menyebutnya Tuhan, yaitu Yesus. Jadi sekali lagi, bagi orang Yahudi, Lucifer, Helal bin Zakar itu putra fajar, mereka anggap iblis. Tapi kalau orang Kristen, bintang fajar atau bintang timur itu adalah Tuhan mereka yang bernama Yesus Kristus itu. Itu perbedaan yang sangat fundamental. Bintang fajar atau bintang timur bagi Yahudi adalah iblis, bintang timur atau bintang fajar bagi orang Kristen adalah Tuhan. Sekarang kita orang Islam ini memilih di mana di antara kedua tanggapan ini yang kira-kira rasional. Silakan. Oke Bang Zuma, saya tanggapin sedikit boleh nggak Bang Zuma? Iya, silakan. Nah, di Wahyu 22:13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus yang awal ya, sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi katanya. Tetapi kenapa iblis tidak mengenal Yesus? Sebelum saya lanjut, saudara dari Kristen apa dari mana ini? Saya dari Muslim, cuman nyampein aja. Oh ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai awal itu berarti sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu memiliki titik start atau titik permulaan. Sedangkan yang maha awal itu beda lagi. Awal dan maha awal itu beda, hidup dan maha hidup itu beda, kuasa dan maha kuasa itu berbeda. Kalau Yesus mereka sebut awal, maka orang yang berilmu akan mengatakan bahwa ternyata Yesus ini ciptaan. Karena memiliki awal. Dan akulah akhir. Udah tamat berarti tamat. Akulah akhir berarti akulah yang tamat. Akulah yang penghabisan. Berarti Bang Zuma jelas sekali kan bahwa ayat ini adalah kebohongan yang fatal. Nah, itu dia makanya. Makanya kita teman-teman saudara Kristen. Bang tolong bang jangan pancing banyak monolog lah ya.
Iya, makanya kita undang saudara-saudara kita Kristen untuk membahas materi-materi tentang Bible ini. Karena memang saya beberapa hari ini saya gaungkan, teman-teman gereja kalau membutuhkan dosen, pengajar, pembimbing untuk mengajarkan kalian tentang makna, hikmat daripada isi Bible kalian, saya salah satu orang yang bisa kalian ajak untuk ngajarin kalian. Tapi ini Bang Zuma, ini buat pancingan aja nih ya, buat pancingan konten supaya naik aja gitu. Itu tadi katanya si domba itu kan bahwa kalau yang tulisan merah itu adalah firman, kan begitu ya. Tadi katanya itu firman Yesus itu kan begitu. Nah, oten-oten pun bakalan berpikir bahwa itu adalah firman. Tapi kalau seandainya di Matius 4 ayat 4, pada saat Yesus dicobai oleh iblis, itu kan kalimatnya ada tertulis. Nah, apakah itu firman Tuhan? Firmannya Yesus, kan Yesus katanya kan memberikan firman. Tapi Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, kan begitu. Kira-kira gimana nih pendapatnya Bang Zuma nih? Ya, kalau saya ada tertulis, maksudnya mungkin kejadian 6 kali, kejadian 6 nomor 3, atau mungkin Mazmur 33 nomor 9, atau Yesaya 55 nomor 11. Ya jadi kan dia mengutip kan? Iya, ngutip. Jadi bukan firman dong. ya di situ dia mengutip. Maksudnya manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Allah. Jadi di situ sudah membuktikan bahwa Yesus tidak berfirman. Jadi sebenarnya kayak begini loh. Ini yang rancu gitu loh. Bahwa kebanyakan kan oten-oten berpikir bahwa itu tulisan merah itu adalah firman Yesus. Loh, ini sendiri. Ini adalah salah satu bukti. Iya. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 14:24, firman yang kalian dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan jelas itu. Iya. Jelas. Begitu juga Yohanes 12:49, 50. Itu jelas sekali tuh. Jelas kalau Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan pengakuannya Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi beliau ini bukan sang firman, beliau ini adalah nabi penerima firman, lantas firmannya itu disampaikan. Makanya sering saya katakan begini, kalau Yesus itu pun naik ke atas gunung yang paling tinggi menggunakan toanya Soneta, ya, Soneta Group, lalu kemudian dia teriak, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku, orang yang berakal sehat tidak akan mau menuhankan beliau. Kenapa? Karena dia sedang membacakan firman Tuhan. Itulah berat. Ya, tapi jelas juga di sini kan. Makanya saya kan gini Bang Zuma. Ini bukan mau nanya Bang Zuma ya, cuman ini buat pancingan oten-oten yang mau naik ya. Jadi biar tahu, silakan bikin materi segala macam. Tentang masalah Yesus ini adalah Tuhan yang dicobai oleh iblis. Itu di Matius 4 ayat 1. Yesus itu dibawa oleh Roh Allah, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan membahas dulu Bang, terlalu dalam lah kita monolog. Terlalu monolog kita, tunggu oten aja dulu. Oh, oke. Enggak, maksudnya mancing gitu loh. Enggak boleh. Mesti ada materi ini. Materinya ini tadi apa itu? Salib itu, kalau salib kan di Al-Quran ada. Ya, lambang kutuk atau lambang berkat. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Tapi kalau Bang Juma membaca surah Toha 14 terus pakai pengeras suara, kira-kira ada yang percaya Bang Juma adalah Allah? Ya enggak lah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes berapa tuh? Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika dia dituduh karena dia seakan-akan dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Yesus berkata, Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu itu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dirubah. Makanya di dalam Keluaran 7 nomor 1,
Musa sebagai penyampai firman disebut Elohim kan? Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun dan Harun adalah namamu. Dan Yesus tegaskan lagi dalam Yohanes 3 nomor 34 tuh. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada padanya hingga tak terhingga roh itu. Gitu, Kang Handi. Tapi ini ada kitab sebenarnya menjadi objek sengketa loh ini. Yang punya kitab tidak bisa mempertanggungjawabkan benar adanya, terus ada juga agama lain mengambil malah disalahartikan kan begitu. Ini ada objek sengketa di sini mengenai kitabnya Nabi Musa. Ini dulu yang kita bicarakan kalau mau menolong kan gitu, karena ini Taurat itu milik semua orang, termasuk milik umat Islam juga, harus memeliharanya kan gitu. Nah gimana menurut Bang Juma? Ini ke objek sengketa loh ini. Yang punya kitab diam aja, justru kita yang sering-sering meluruskan. Silakan berpendapat. Ya mungkin ada yang mau duluan. Sarim sama siapa sih namanya? Leo. Silakan Sarim. Leo. Nggak ngomong naik. Gimana dok? Ya kalau membahas Taurat nggak apa-apa. Ini kitab Yudaisme, nggak menolong nggak apa-apa. Justru ini kan tidak bertuan ini barang. Gimana itu Bang Juma? Objek sengketa loh itu, objek pembicaraan. Yang mana yang nggak bertuan Bang Andi? Ya. Yang mana yang nggak bertuan? Tidak bertuan. Tidak bertuan. Iya yang nggak bertuan yang mana? Kitab apa? Ya Taurat itu siapa yang punya? Oh iya. Ya, pintar. Siapa yang berani mengklaim? Benar. Punya siapa? Saya umat Islam, saya nggak berani mengklaim secara totalitas karena di sana tidak semua firman Tuhan. Klaimlah itu kau murtad. Artinya apa di sana? Nabi Musa, masa Nabi Musa menulis kematiannya sendiri? Artinya ada campur tangan manusia toh? Gimana Bang Juma? Mau diklaimkan nih milik kita yang kayak gitu kan? Lanjut. Iya, Masya Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu lengkap sekali ya. Allah menceritakan tentang mereka. Allah membahas tentang mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, hal tankimun minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun, kata Allah. Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami pun beriman apa yang diturunkan kepada kalian sebelum kami. Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Itu kata Allah. Katakan kepada mereka, kebanyakan dari mereka ahli kitab itu adalah orang-orang fasik. Lalu Allah melanjutkan, Kul, katakan juga wahai Nabiku Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrim min zalika mathuba indallah. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik dari Allah, dari sisi Allah? Itu kata Allah. Maukah aku tunjukkanmu man la'annahu Allah wa ghadabi alaihi wa ja'ala minhumul kirada wal khanaz. Itu kata Allah. Jadi mengatakan Al-Quran itu orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, di antara mereka ada yang dijadikan monyet, kerah, ada yang dijadikan babi, dan ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Nah ini kenapa dikecam? Karena ketika datang hukum Tuhan berupa Torah kepada mereka, Zabur dan seterusnya, mereka jadikan itu semua olok-olokan.
Sampai Allah menegur, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsm wa aqlihimu suhta. Kata Allah, labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan para pendeta, ya ini terjemahan karena kekurangan kosakata ya teman-teman, pemimpin agama Nasara di bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata yang cukup sehingga ada kata pendeta di situ. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kenapa mereka melakukan itu? Merubah hukum Tuhan, kemudian menghapus dan juga menyembunyikan. Karena mereka mengatakan tangan Allah itu sudah terbelenggu. Allah sudah terbelenggu katanya. Jadi nggak ada lagi dalam pengawasan. Nah ini masih tercermin kan di dalam kitab mereka tuh. Wah, Tuhan sudah jadi makhluk dan segala-galanya, udah mengosongkan diri, terbelenggu kata mereka. Nah, sehingga mereka membuat kerusakan seperti itu, Bang Handi. Malah Allah mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin naim. Mereka masih dikasih ruang Pak, dari Allah. Sekiranya mereka ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Andai saja, tapi faktanya kan tidak. Hanya sebagian kecil kemudian dari mereka. Nah, yang saya pusingkan ini yang penumpang gelap ini, Bang Andi. Yang bukan Yahudi, bukan penganut Torah, bukan penganut Injil, tapi kemudian nongol merasa paling sok mereka yang punya kitab. Itu yang lucu gitu. Itu dia Bang Joa. Ada kan kadang-kadang pertanyaan, kalian umat Islam kan diperintahkan mengimani kitab-kitab sebelumnya termasuk Torah. Ini juga untuk edukasi buat Kristen. Yang kita imani Torah itu sebenarnya yang mana? Yang diterjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia kah? Atau yang dipegang Yudaisme kah? Atau sudah original teks, originalnya itu udah sebagian sudah disamarkan atau seperti apa gitu loh. Nah ini harus diluruskan juga. Sebenarnya yang mana sih umat Islam yang harus imani itu? Bentuk fisiknya itu loh kan sepertinya udah nggak ada deh itu barang, gimana itu? Ya itu dia. Makanya tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah memberitakan kemudian kepada Bani Israel, sekiranya mereka beriman kepada Allah, mereka tidak akan meninggalkan atau menghilangkan data-data itu. Makanya Al-Quran mengatakan yang tadi Bang Andi, bahwa Nabi Muhammad itu datang untuk menjelaskan isi kitab yang mereka sembunyikan. Tuh Bang Andi, itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan banyak dari hal isi kitab yang mereka sembunyikan. Itulah yang terjadi. Jadi Nabi Muhammad itu mengungkap isi kitab yang mereka sembunyikan itu. Sepintar-pintarnya menyembunyikan, ini juga kan terbongkar di zaman modern. Contoh misalnya nih, sebagai umat Islam kan wajib mengimani sabur Torah misalnya. Apakah kita umat Islam ini nggak perlu selektif yang mana yang kita imani? Apakah kita mengimani kalau ada Nabi dipitnah berzina misalnya, Nabi di sana ditulis tidak sesuai kehidupan Nabi itu yang sebenarnya gitu loh.
Nah ini umat Islam nih mestinya harus pintar memilah-milah begitu. Itu loh maksud saya Bang Juma. Apa harus diimani semua? Misalnya Nabi Daud itu dituduh berzina. Apa kita Muslim percaya kayak begitu? Gimana? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Karena makanya dikatakan dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 78. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka orang-orang ini membaca sebuah kitab, membaca sebuah dalil di dalam buku, di sebuah buku yang mereka kemudian anggap itu adalah sebuah kitab, padahal itu bukan kitab. Mereka melilit lidah mereka agar kita menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan. Tapi sebenarnya kata Allah itu bukan firman Tuhan yang mereka baca itu. Artinya ya kita memang harus waspada. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, wa inna minhum lafariqan yalu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab. Maksudnya bukan dari ketetapan Tuhan, bukan firman yang Tuhan berikan kepada para nabinya, bukan. Itu kata Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 78. Begitu Bang Andi. Silakan dinaikkan Oten Bang Andi. Oten silakan naik ya. Ini kajian bagus loh ini. Contoh misalnya nih ya. Kalau seandainya nih nggak ada Al-Quran turun, kita tetap ada di posisi itu mengimani yang ada sekarang begitu. Apakah kurang bijak? Atau kita dijerumuskan kita semua ini? Karena pasti kita percayalah itu. Kita mau ke kitab mana kita kalau nggak ada Al-Quran? Pasti kita di Torah itu atau ke Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah gitu loh Bang Juma. Artinya adalah apakah kitab itu sempurna di zamannya atau tidak menurut Bang Juma? Bagaimana Bang Andi? Apakah kitab sebelum Al-Quran itu sempurna di zamannya? Iya, betul. Sempurna di zamannya karena cakupannya kecil. Cakupannya sempit, hanya untuk satu kelompok golongan saja dan hanya pada zaman tertentu saja. Kalau kitab itu hanya untuk di zamannya begitu, artinya ada kitab untuk seluruh umat manusia. Apakah di Torah itu ya ayuhan nas ada? Nggak ada ya ayuhan nas di Taurat itu nggak ada. Yang saya tahu ya di Torah itu ya Bani Israel, betul? Iya, betul. Ya kalau hanya Torah ya Bani Israel berarti ya Bani Indonesia nggak termasuk dong? Ya iya Bang Andi. Berarti untung ada Al-Quran yang bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi kehidupan manusia. Seluruh peradaban manusia ini begitu. Kenapa mereka ingkar Bang Juma? Faktor apa? Iya memang hati mereka itu selalu ingkar. Mereka selalu ingkar, memutarbalikkan kemudian ajaran dari para nabi, ya. Tetapi mereka kemudian dustakan. Laqad akhazna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasul bima la tahwa anfusuhum farikan kazzabu wa farikan yaqtulun. Itu kata Allah. Saya ditegur kalau saya salah Dinda Alif. Jadi Dinda Alif ada ya? Udah turun beliau. Udah pamit beliau tadi. Nah, di situ Al-Quran menjelaskan begini. Sesungguhnya aku telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Jadi ada beberapa rasul yang diutus kepada Bani Yakub. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka,
Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan. Bahkan sebagian lain mereka bunuh seperti Nabi Zakaria misalnya. Nah, inilah kenapa kalau Allah menyesatkan manusia, mereka ini disesatkan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Allah menjawab di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Jadi kalau mereka mengatakan siapa yang menyesatkan? Ya Allah yang menyesatkan mereka. Cuman yang salah mereka bertanya di tengah. Harusnya mereka bertanya, kenapa kami tersesat? Sehingga Allah menyesatkan kami. Jadi Allah itu memang menyesatkan orang yang memilih sesat. Jawabannya ada di Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Di situ diterangkan begini, akan aku palingkan tanda-tanda kekuasaanku dari orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar, kata Allah. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Coba lihat ketika Yesus datang, Yesus memperlihatkan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka menganggap itu sihir. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Jadi ketika Yesus datang kemudian mengajarkan jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan kemudian menjalankan hukum-hukum yang datang dari Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian tidak mau jalankan itu. Cuma lu diskusi apa ceramah Juma? Kalau dulu bang, sabar dulu, sabar ya. Kan belum diskusi, saya belum diskusi. Sabar. Iya bener, enggak aku lama. Ya udah turun kau sana pergi cebok ke kebun. Enggak, justru ada yang gue pengen tanya sama lu. Kau sana ke kebun manja kelapa malam-malam. Kok sibuk kali kau. So cantik, so hebat. Naik ke sini ya tuh diskusi, Bos. Salam dulu kayak apa kek. Ya. Jadi gitu, teman-teman. Mereka melihat kesesatan, mereka malah menempuh jalan kesesatan itu. Apa enggak sesat itu? Tuhan datang, mengosongkan diri, lalu kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu kemudian jadi manusia. Apa itu enggak sesat yang kayak gitu-gitu? Pencipta langit dan bumi turun jadi bayi, apa enggak sesat kayak gitu? Ya sesat lah, tapi mereka mengikuti. Itulah makanya Allah katakan disesatkan mereka itu, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun, kata Allah. Yang demikian ini adalah karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Itu apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba ini implementasinya. Yesus datang mengajarkan semua tinta merah. Kalau dalam pola Kristen, tinta merah adalah sabda Yesus. Yesus datang mengajarkan seluruh tinta merah, dan murid-murid Yesus menerima seluruh tinta merah itu. Apa ending kepercayaan murid-murid Yesus setelah menerima semua tinta merah? Percaya kalau Yesus itu Rasulullah. Yohanes 17:8. Mereka telah menerima semua tinta merah itu dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Gila nggak tuh? Tapi ditolak oleh manusia-manusia cupu ini, ditolak. Oh bukan, itu bukan ending. Yesus itu Tuhan juga. Anehnya nanti jadi Tuhan setelah Paulus datang sebagai rasul, sebagai nabi. Yang tadinya rasul tiba-tiba berubah frontal menjadi Tuhan. Itulah mereka, saudara-saudara kita Kristen. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya sambut dulu ya. Bro admin, selamat malam bro. Malam Bang Andi. Nggak bener lu, gua telepon nggak diangkat lo. Oh iya, sorry. Saudara siapa tadi itu yang turun tadi itu, yang diturunkan, dinaikkan aja lagi. Udah nggak ada, hilang orangnya. Dan nanti Mr. 9 sama Cah ini Muslim Kristen, Cah. Ya kalau nggak apa-apa, silakan bro admin ditanggapi. Mungkin ada yang bisa poin yang diambil statement Bang Juma, silakan bro admin. Atau Anda mau bertanya, monggo silakan. Namanya si Indo di bawah tadi itu Bang Andi. Iya Indo. Saya cari Indo logo. Indo Aco. Indo logo. Udah nggak ada. Silakan bro admin. Enggak ada sih.
sejauh ini yang Bang Zuma sampaikan kan dari sudut pandang Muslim ya. Ya otomatis orang Kristen karena beda jalur ya dianggap apa namanya tersesatnya itu sesuatu yang umum lah, lumrah. Karena itu berlaku untuk semua agama sih. Dari sisi kekristenan juga saya rasa punya penilaian yang sama karena pada akhirnya. Jadi saya no comment sih sama pernyataan Bang Zuma. Itu betul sekali menurut sudut pandang Islam. Tapi ada hal yang menarik, saudara Bro Admin. Ya, kalau kami ini menjadi Muslim yang tak ada hubungan darah dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu dikarenakan beliau datang memang spesial untuk seluruh umat manusia. Jadi materi-materi pengajaran beliau sebagai guru itu mencakup untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu beliau Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang diterima dari langit oleh beliau dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Sabda-sabda beliau pun dalam hadits itu diperuntukkan kebanyakan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang bagaimana dengan Kristen? Kalau kita cari benang merah dari Yesus, prosesi Yesus datang, kemudian ruang lingkup pengajarannya, lalu kemudian anak didik beliau, kurikulum materi pengajaran, itu sedikit pun tidak ada menyentuh Kristen. Kristen ini seibarat Nabi Muhammad datang, di tengah-tengah Nabi Muhammad ada kemudian orang Jawa. Sekelompok orang Jawa ini tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Lalu orang Jawa ini setelah Nabi Muhammad tiada, mendirikan agama di luar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi mengatasnamakan Nabi Muhammad, mengambil kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, lalu dibentuk dalam bentuk terjemahannya, diambil, dipakailah masuk dalam bahasa Jawa. Lalu kemudian mereka yang mengambil terjemahan dari kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mendirikan agama yang berbeda dengan agama Nabi Muhammad. Lalu sebelum agama yang dibentuk oleh orang ini, mereka menyeleksi catatan-catatan orang-orang yang menulis pada saat itu. Mereka memilih catatan-catatan penting bagi mereka yang sesuai dengan keyakinan mereka. Itu mereka ambil dan mereka jadikan sebagai kitab suci. Lalu mereka kawinkan, gabungkan dengan terjemahan dari kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saya memandang Kristen itu persis seperti itu. Bukan bagian daripada Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad bukan tertuju kepada mereka, tapi mereka sibuk membuat agama baru di luar ajaran Nabi Muhammad. Maka dikatakanlah mereka ini adalah serigala yang pura-pura menjadi Islam. Itu yang saya temukan di Kristen. Karena saya tidak pernah melihat ada titik temu antara Yesus, sang penginjil, sang rasul yang datang kepada Bani Israel, baik dari aspek kedatangannya, isi cakupan pengajarannya, maupun sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Tidak ada sedikit pun yang menyentuh kepada Kristen, kecuali, dengarkan, kecuali penggenapan dari orang-orang banyak yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Cuman itu doang. Selain daripada itu, tidak ada sedikit pun yang bisa menyentuh kepada Kristen. Bahkan jauh daripada itu, saudara Bro Admin, penyaliban yang terjadi sedikit pun tidak ada bau-bau Kristennya. Tidak ada sedikit pun. Yang saya maksud bau-bau Kristen ini, tebus dosa lah, penebus dosa, korban suci, itu enggak ada sedikit pun. Sedikit pun tak ada. Maka ketika Al-Quran datang menolak penyaliban itu menolak ajaran
itu menolak keadaan orang Yahudi. Jadi yang harusnya sibuk ini antara Yahudi dan Islam. Orang Yahudi kalau Anda lihat di dalam kitab Talmud Sanhedrin 43, mereka kemudian menyalib, membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib. Dua pekerjaan ini mereka tidak lakukan. Sedangkan dalam Talmud mereka, dua pekerjaan ini mereka lakukan. Membunuh, lalu kemudian menggantung, menyalib. Jadi setelah Al-Quran itu datang, menegur mereka, kemudian menyampaikan, Al-Quran menyampaikan kepada mereka, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Al-Quran menerangkan bahwa mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa putra Maryam, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran ini? Tak ada pembelaan. Oh iyakah? Masa sih? Oh kami menyalib orang lain ya? Oh gitu. Berarti bubar dong Yahudi. Bubar dong Yahudi. Ternyata Yahudi salah. Karena Yahudi ngotot yang mereka salib itu adalah Isa alaihissalam, ternyata bukan. Bubar dong. Tak ada itu. Mereka selanang boy, cuek baby, GP. Mau dia Yesus kek, mau dia Nabi Isa kek, mau dia Pak Bom Bom kek yang disalib, GP, kami nggak peduli. Itu mereka. Cerita ini artinya efeknya selesai. Umat Islam hanya dinasihatkan, weh jangan percaya, Nabi kita itu nggak mati loh. Nabi kita itu diangkat oleh Allah ke langit. Ini cerita yang ada sanggahan Al-Quran terhadap kejadian penyaliban terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi tak ada kaitannya dengan Kristen. Apa yang diributkan Yahudi sebagai pelaku tindakan salib terhadap Yesus? Apa reaksi mereka mendengarkan Al-Quran? Ada mereka komplain, ada mereka ribut, ada mereka nggak setuju. Tak ada, sepi, sunyi. Tak ada itu. Yang sibuk Kristen. Padahal bukan, tidak ada hubungannya Kristen dengan penyaliban. Kristen bukan ada di situ. Tak ada kemudian Yesus untuk Kristen. Tak ada Yesus murid-muridnya Kristen. Tak ada. Tak ada Yesus mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius. Nggak ada. Tapi Kristen ini orang dari luar kok. Mereka yang ribut, mereka yang sibuk, mereka yang repot sendiri. Wah, yang disalib itu adalah Yesus Tuhan kita dengan darahnya kita. Apa hubungannya? Kejadian penyaliban sedikit pun tak ada hubungannya dengan konsep Kristen ini. Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk dosa-dosa kita. Itu gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Tak ada. Cerita yang ada, orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena menganggapnya tukang sihir. Dah selesai. Dia mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk tidak kemudian taat kepada pemerintah mereka, untuk tidak taat kepada imam mereka, untuk tidak taat kepada mahkamah agama mereka. Mereka hanya takut itu sajanya. Mereka menunggu Mesias yang sakti, layaknya Gideon, layaknya Hezekia, layaknya Musa, layaknya Daud. Tapi yang datang unyu-unyu. Mereka menolaknya. Udah selesai, tutup buku. Tak. Gak ada lagi cerita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Puncaknya di abad keempat, membentuk satu agama bernama Katolik. Tiba-tiba saja cerita penyaliban itu berubah menjadi keramat. Ternyata yang disalib itu adalah Tuhan. Wah, 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 wah. Ini apa hubungannya ini Kristen dengan penyaliban? Gak ada sama sekali, gak ada. Hanya demi untuk membuat laku laris dewa-dewa mereka. Mereka mengutip cerita-cerita yang ada di antara orang-orang Yahudi. Oh, yang disalib itu adalah ini, anak seorang tukang kayu ini, segala macam. Diambilnya cerita-cerita itu. Habis itu apa? Dosa-dosa kita dengan darah Yesus. Dosa-dosa kita dengan pengorbanan Yesus. Apa hubungannya, Cak Ayu? Tak ada. Jadi
Jadi ketika Al-Quran menegur apa yang orang Yahudi lakukan, Kristen merasa tersakiti. Sibuk Kristen ini, padahal yang diucapkan oleh Al-Quran itu kepada orang Yahudi. Contoh, saya ulang lagi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba' zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka mengira yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal keadaan yang mereka alami itu diserupakan seakan-akan mereka itu telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan Kristen, tapi mereka Bani Israel. Kenapa Kristen yang sibuk? Emang di situ Kristen hadir? Enggak kan? Nah, makanya saudara, Paulus telah membocorkan itu di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Penyaliban itu adalah batu sandungan. Kenapa penyaliban itu batu sandungan bagi Bani Israel? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Dan bagi orang non-Yahudi, kata Paulus, itu adalah satu kebodohan. Kenapa juga penyaliban bagi orang non-Yahudi itu satu kebodohan? Itu juga harus dijawab. Kenapa penyaliban dianggap batu sandungan oleh Paulus? Dan kenapa dianggap kebodohan bagi non-Yahudi? Karena ada cerita terbalik di sana. Itu batu sandungan itu. Makanya kenapa dikatakan batu sandungan? Coba Anda lihat apa yang diceritakan kemudian Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara kemudian tentang kebangkitan Mesias. Kebangkitan di sini sebenarnya kalau kita jujur ingin memaknai, bahasa Yunaninya itu tidak mestinya dikatakan kebangkitan, dinaikkan kemudian, menaikkan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, tetapi kemudian dikatakan lagi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya daging Yesus ini, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam itu tidak menjadi mayat. Itu tidak menjadi mayat beliau. Oleh karena itulah saudara, ketika dalil ini menjadikan batu sandungan bagi orang Yahudi, makanya dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan justru Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Nah, ini batu sandungannya. Ini batu sandungannya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu batu sandungannya itu. Batu sandungannya adalah yang disalibkan tadi menjadi Kristus, menjadi Tuhan. Pertanyaannya, menjadi Kristus palsu kah? Karena itu adalah batu sandungan. Ketika mereka mendengar hal itu, apa yang terjadi? Mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Setelah mereka membunuh nih, apa kata orang itu kepada Petrus? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah. Bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu batu sandungan bagi mereka Bani Israel.
Ternyata setelah mereka melakukan pembunuhan, mereka menyesal. Mereka menyesal. Sehingga yang mereka bunuh ini diangkat kemudian oleh Tuhan mereka menjadi Kristus. Menjadi penyesat. Menjadi ladang kemudian bagi orang-orang untuk menjadi batu sandungan terhadap penyaliban. Dan terhadap orang non-Yahudi percaya itu adalah sebuah kebodohan. Pasti bodoh. Saya pastikan pasti bodoh. Pasti bodoh. Gak bisa tidak. Apakah yang dibunuh itu Tuhan? Bukan. Siapa yang dibunuh? Yesus. Apakah Yesus bukan Tuhanmu? Tuhan. Loh, dibunuh kemanusiaannya, kedagingannya. Tuh, ada benarnya ini Paulus juga. Makanya dikatakan Al-Quran wa makaru wa makarallah. Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Ya, saya kira begitu saudara, bahwasanya jelas bagi kita, bagi kami ya yang berakal sehat, bahwa tak ada hubungannya Kristen ini dengan penyaliban. Hanya ya kalau Paulus mengatakan adalah suatu kebodohan, ya memang saya melihat kalian itu culun sih kalau berbahas tentang penyaliban. Silakan. Boleh nyambung ya Bang Suma? Silakan. Ya, mumpung membahas surat Paulus nih, menarik sekali. Memang Paulus bilang begitu ya. Di 1 Korintus 1, 22 sampai 24. Di situ yang disebutkan adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Memang yang pertama jadi batu sandungan. Batu sandungan ini mungkin beda dengan yang disampaikan Bang Suma ya. Jadi yang disebut batu sandungan itu karena orang Yahudi menantikan Mesias yang superpower, menunjukkan kuasa besar. Yang diharapkan itu yang berkuasa secara politik seperti Daud, punya kuasa. Tapi yang datang justru Yesus, bukan yang dengan kuasa yang seperti mereka harapkan. Karena dia dulu wafat, terus waktu datang juga naiknya keledai, kan begitu. Nah, itu yang jadi batu sandungan orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Nggak mungkin Mesias itu lemah seperti ini. Yang mereka harapkan adalah yang superpower. Itulah yang disebut batu sandungan maksudnya Paulus untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk orang Yunani, mereka kan menggunakan logika, filsafat, kehebatan intelektual. Maka peristiwa penyaliban, Tuhan kok disalib, mana masuk akal, begitu loh, dikatakan sebuah kebodohan. Jadi sama seperti orang-orang Romawi di luar itu, di luar Romawi yang juga mungkin meninggikan logika, itu juga disebut oleh Paulus bagi mereka ya peristiwa salib ini kebodohan. Tapi beda lagi sama untuk orang-orang yang dipanggil. Nah, ini kuncinya. Bagi orang-orang yang dipanggil, orang-orang percaya, ya justru penyaliban ini salah satu kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Ya, beda sudut pandangnya. Jadi lebih dipertegas lagi bahwa apa yang Bang Suma sampaikan menurut pandangan orang Kristen yaitu keliru. Nggak seperti itu Bang Suma. Dan satu lagi, kalau Bang Suma bilang bahwa orang Kristen ini nggak ada hubungannya, ya itu juga aku rasa terlalu berlebihan ya. Karena mau bagaimanapun orang Kristen kita mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kenapa tidak langsung bilang saja bahwa kalau seandainya tidak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus, ya bilang saja kalau yang mereka ikuti itu bukan Yesus yang sama dengan Nabi Isa gitu loh. Kan lebih enak ya. Jadi enggak jalannya jelas gitu loh. Ada Yesus yang memang Nabi Isa, ada Yesus yang Yesus sendiri gitu loh. Orang-orang pengikutnya sendiri, misalnya ya kita ini, orang-orang yang ada di Indonesia itu pengikut Yesus sendiri, bukan Yesus yang sama dengan Nabi Isa. Begitu kan lebih, istilahnya lebih enak jalan sendiri-sendiri.
dan jadi tidak menghakimi gitu loh. Kalau yang awal tadi dikatakan misalnya orang di luar Islam itu sesat, saya sepakat. Tapi kalau sudah bilang misalnya orang Kristen ini bukan pengikut Yesus atau apa, tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya itu ya lucu aja sih. Gitu Bang Suma. Silakan yang lain kalau mau nambah. Oke. Jadi yang saya maksud di sini adalah Yesus yang adalah nabi, Yesus yang adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, itu nggak ada hubungannya dengan Kristen, sama sekali nggak ada. Tetapi kalau saudara mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, ya memang betul. Saudara Kristen ini adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus anak Maria yang melakukan penginjilan kemudian kepada Bani Israel, itu beda. Nah, kembali kepada penyaliban. Yang dikatakan kemudian Bro Admin terkait dengan penyaliban yang Anda jelaskan, itu bukan penyaliban pandangan orang Yahudi, itu bukan penyaliban. Batu sandungan yang menjadi penyaliban itu adalah batu sandungan. Penyaliban ini yang menjadi batu sandungan. Akibat adanya penyaliban yang mereka lakukan, miliaran manusia kemudian tersesat dengan penyaliban itu. Kenapa? Karena sibilisis menjadikan penyaliban itu sebagai ladang untuk merekrut pasukan. Itu loh, itu batu sandungannya. Karena gara-gara mereka menyalibkan, penyaliban terjadi, maka korban yang ada di atas salib ini nantinya akan menjadi Tuhan bagi manusia unyu-unyu. Itu maksudnya batu sandungan itu. Dan orang yang menerima penyaliban ini kemudian sebagai keselamatan, itu adalah sebuah kebodohan. Anda salah tafsirkan lagi bahwa penyaliban itu bagi orang Yunani. Justru orang Yunani yang percaya itu. Maksudnya penyaliban ini ketika ditinjau dari aspek keilmuan, orang yang percaya itu akan nampak bodoh. Orang-orang jahil, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak kemudian menggunakan akal sehatnya, yang bisa percaya dengan pola itu. Kenapa? Sederhana. Orang Yahudi ketika ingin selamat, punya dosa, ditebus dengan cara apa? Hewan korban, binatang. Itu tidak dipungkiri. Al-Quran juga mengatakan itu, Yesus juga mengatakan itu. Matius 8:4, Yesus mengatakan itu. Lakukanlah apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa kepadamu. Banjek barakallahu fik. Lakukan, kata Yesus. Persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Itu perintah Yesus. Waduh, Bang Ju makan repot lagi nih Bang Dalbo. Nggak bener ini orang-orang ini. Waduh. Aduh. Bisa aku nanti lama-lama. Kenapa mesti akun yang di-report sih? Argumentasinya dong yang di-report naik di sini gitu loh. Padahal ini diskusi santai aja kok. Coba tanggapi Bro Admin argumentasi Bang Juma. Bener nggak sih anaknya Maria yang ketemu Paulus itu di Damsik? Ya kalau saya karena orang Kristen ya kita bener toh Bang Andi. Jadi argumentasi saya cuman satu sama seperti sebelumnya ya. Tentang kedatangan Yesus ada dua, kedatangan rohani dan kedatangan secara penuh. Kedatangan rohani itu bisa kapan saja. Itu klaimnya Yesus sendiri. Yang satu lagi kedatangan kedua. Itu nanti di akhir zaman ya. Maka yang terjadi di Paulus itu ya yang rohani. Di mana itu ada informasi kedatangan rohani? Maksudnya apa itu? Ya
contohnya nih, klaimnya Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Misalnya itu. Atau aku tidak akan meninggalkan kamu. Apalah itu ayatnya, lupa aku, coba nanti aku baca. Ya salah satunya yang paling bisa dijadikan argumentasi ya klaimnya Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, misalnya itu. Kalau yang ada maksud kedatangan rohani itu adalah Yesus, mestinya Anda harus cross check dulu dong informasi apa yang didapat dari kedatangan rohani itu. Apakah sama dengan pengajarannya waktu dia ada fisiknya di muka bumi? Sepertinya tidak deh. Kedatangan rohaninya beda pengajarannya menurut Anda nih dengan pengajarannya waktu dia masih hidup. Beda banget gitu loh Bro Admin. Gimana itu? Iya, itu yang diajarkan di kita ya, Bang Andi. Sehingga tidak menerjemahkan sebagai peristiwa Paulus itu sebagai kedatangan Yesus yang lain atau kedatangan Yesus kedua. Karena kita sudah diajarkan bahwa Yesus bisa datang secara rohani dan yang kedua bisa datang secara utuh atau sepenuhnya. Itu di akhir zaman kedatangan kedua. Jadi kita tidak ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang datang ke Paulus itu adalah Yesus yang lain. Terlebih lagi apa yang diajarkan Paulus itu Ini sejalan. Bro, saya potong ya. Oh ya, silakan. Kedatangan Yesus yang pertama di muka bumi itu berjubel datanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Kan gitu ya? Ya. Terus menurut Anda ada Yesus kedatangan rohani mengajarkan dirinya Tuhan. Ini kok tidak sinkron antara kenyataan pengajarannya waktu hidup dengan kedatangan rohaninya begitu. Jadi menurut akal sehat yang Anda maksud kedatangan rohani itu bukan Yesus yang pernah mengajar di muka bumi, tapi Mesias palsu. Gitu loh Bro Admin, kira-kira ya. Oh yang itu, tapi gini Bang Andi, ketika Yesus datang kepada Paulus juga tidak mengajarkan tentang teologis. Paketnya teologis ini yang sudah dikemas dalam brand ini ya, Trinitas, itu kan datang kemudian setelah ada konsili, dipatenkan dengan satu brand namanya Trinitas tentang teologis. Nah, pada dasarnya kedatangan Yesus ini kan mengajarkan atau mengajak atau memberikan keselamatan. Itu inti ajarannya. Melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia lewati. Tapi tentang teologis, Tuhan itu bagaimana, itu datang kemudian. Dan dipatenkan setelah konsili. Sampai ada namanya brand teologis dogma Trinitas. Bukan pada saat Paulus ada. Jadi itu udah beda. Ya benar Bro Admin, ada kedatangan rohani. Nah ini Banjuman nih, kedatangan rohani. Lanjut. Nah ya soal yang tadi nih. Mohon maaf nih Bang Suma, tadi soalnya lanjutnya ke ini, ke tentang siapa yang datang ke Paulus, itu yang ditanyakan sama Bang Suma tadi, Bang Handi. Dan ya kalau kita di Kristen memang diajarkan begitu, ada dua kedatangan. Yang pertama kedatangan rohani, yang kedua kedatangan secara utuh atau sepenuhnya. Itu kedatangan kedua nanti di akhir zaman. Tapi kedatangan rohani itu ya bisa kapan saja. Iya, maksudnya kedatangan rohani itu Bro Admin, Yesus datang, rohnya yang datang gitu atau gimana? Ya enggak toh. Secara rohani berarti bukan secara wujud fisik yang utuh ya. Kalau kedatangan kedua kan di situ dikatakan mereka akan melihat. Mereka berarti semua yang bisa melihat akan melihat.
turun dari awan-awan ya kalau nggak salah itu ayatnya. Iya. Jadi kedatangan yang dimaksud kedatangan rohani ini maksudnya gimana? Ya secara pribadi tentang ekspresinya seperti apa ya masing-masing Bang Andi. Siapa? Bang Zuma. Begitu. Yang dialami oleh Paulus ini termasuk yang dialami oleh Paulus. Yang datang itu yang apa? disebut secara rohani. Datang cahaya dari langit, kemudian terdengar suara dari langit, itu secara rohani. Ya itu kan ekspresinya yang dirasakan oleh Paulus, bisa mendengar tapi orang lain hanya melihat cahaya. Berarti ini halusinasi dia. Kalau halusinasi itu kan bahasa kedokteran Bang Andi. Ya sekarang kalau misalnya Bro Admin kedatangan Yesus secara rohani, artinya Anda yang mendatangkan beliau kan? Iya ya, secara dalam pikiran sudut pandangnya kita ya, kita yang dalam pikiran merasakan itu ya. Nah, sedangkan yang terjadi di Paulus ini bukan. Makanya Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena memang datang dalam bentuk wujud cahaya dan suara. Nyata itu. Sedangkan di dalam kitab Ibrani 10:12, Yesus itu duduk selama-lamanya di samping kanan Tuhan. Lengkap dengan jasadnya. Kalau Yesus turun ke bumi menemui Paulus rohnya saja, berarti rohnya keluar lagi tuh dari jasad. Mati lagi dia di atas sana. Karena Yesus terangkat dengan jasadnya. Sisi kemanusiaannya pun terangkat. Kalau dia turun ke bumi berupa roh, berarti dia tinggalkan jasad lagi di sana. Innalillahi lagi di sana. Mati lagi Yesus. 2 kali mengalami kematian. Ketika dia di bumi, roh keluar 3 hari. Hari ketiga dia bangkit. Rohnya masuk kembali. Bangkit dia. Ketika naik ke langit, turun ke bumi rohnya. Tak ada jasadnya. Mati lagi dia di atas. Jasad lagi, mayat jadi mayat lagi dia duduk di sebelah kanan Bapa selama-lamanya. Berdasarkan Ibrani 10:12. Berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Atau jangan-jangan sesuai dengan pesan malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul 1:11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya. Akan datang kedua kalinya. Sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti kedua kali dia Yesus. Kalau Yesus yang datang, maka dia wajib hukumnya lengkap dengan jasad. Nah, bagaimana dengan pesan Yesus kemudian? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus kemudian tambahkan tuh. Bagaimanakah cara tandanya? Jika apabila engkau mendengar atau melihat ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana dengan pesan itu? Itu ucapan Yesus kepada angkatan pertama, orang yang hidup sesaman dengannya. Waspadalah yang datang kepadamu. Berarti datang kepada murid Yesus, orang yang mengaku bertemu dengan gurunya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid-murid percaya enggak? Kalau murid-murid percaya, berarti dia termasuk kelompok yang disesatkan, karena Yesus mengatakan menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid pilihan. Nah, padahal pesannya jangan percaya.
Sebab datang nanti kedua kali aku lengkap dengan jasad. Ini tidak bisa dianggap sepele. Penyesat itu datang di abad pertama, mengaku Yesus Kristus, lalu menyesatkan banyak orang. Kalau ini bukan Kristen, orang banyak yang sesat ini bukan Kristen oleh Kristus yang palsu ini, lalu siapa? Ada nggak? Ada nggak orang yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus selain Kristen? Nggak ada. Sedangkan yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kristen pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh orang Kristen ini? Sedangkan Kristus yang adalah anak Maria, pengikutnya tidak ada jadi Kristen, nggak ada. Mereka tetap berpegang kepada ajaran yang guru mereka sampaikan. Seperti itu, kawan. Ya, Bang Suma. Mungkin biar kita agak geser ya. Kalau soal pengikut Kristus kan ya oke lah, orang Kristen kita mengklaim diri kita pengikut Yesus, dan itu sumbernya dari Alkitab sendiri. Biar kita ada perbandingan ya. Jadi salah satu yang paling kita tinggikan dan kita unggulkan atau faktor yang paling mendasar kenapa kita mengikuti Yesus itu pertama karena ajaran kasih. Dan dari sejak pemberitaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk surat Paulus itu satu pandangan, sehingga kita percaya apa yang terjadi kepada Paulus bukan datang dari Yesus yang lain. Yang mungkin misalnya Yesus yang tidak wafat, misalnya ada berita Yesus itu ternyata tidak wafat tapi digantikan sama orang lain. Nah, karena cerita Paulus sejalan dengan cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga kita percaya bahwa bukan Yesus yang lain atau yang tidak wafat yang datang kepada Paulus ini, tapi memang hanya dia saja. Dialah yang memang datang itu. Soal kedatangannya tadi sudah kita punya penafsiran bahwa ada dua kedatangan. Kedatangan kedua yang sepenuhnya mereka melihat semua orang, dan kedatangan pribadi atau secara rohani tadi. Nah, supaya kita bisa bertukar pandangan juga ya, Bang Suma. Iya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini salah satu ayat yang menjadi pedoman bagi orang Kristen dalam mengimani Yesus, karena Yesus adalah wujud kasih Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengajarkan tentang kasih itu yang seperti apa. Yesus bilang di dalam Yohanes, di dalam pengajarannya, selain yang tadi disampaikan Bang Suma, Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Paulus menegaskan lagi di dalam Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus, dan ceritanya sejalan semua. Dan lagi Yesus juga mengklaim bahwa hanya dialah jalan satu-satunya atau jalan dan kebenaran dan hidup yang bisa membawa orang datang kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang jadi fokus utamanya orang Kristen itu bahwa Yesus itu sebagai wujud kasih Tuhan. Bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa juga adalah wujud kasih Tuhan?
sama seperti yang dilalui oleh Yesus sehingga dia wafat, dia menderita, rela wafat, bahkan sampai wafat ya, disalib dan bangkit. Apakah Nabi Isa juga memiliki peran yang sama? Silakan. Iya, baik. Nabi Isa itu tidak selevel dengan sapi, nggak selevel dengan domba, nggak selevel dengan binatang. Nabi Isa itu adalah manusia mulia. Nabi Isa ini adalah salah satu utusan Tuhan yang dimuliakan, bahkan terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Anda bertanya, apakah juga Nabi Isa itu menebus segala macam? Enggak. Jadi Nabi Isa tidak selevel dengan domba, tidak selevel dengan kambing, tidak selevel dengan sapi. Yang selevel dengan sapi, yang selevel dengan domba itu Kristus yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus. Itu levelnya hewan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwasanya nabi-nabi terdahulu, kaum terdahulu sudah disyariatkan aturan ketetapan bagi mereka ketika mereka ingin berkorban, mereka mengorbankan hewan ternak. Salah saya mengatakan itu kalau di Bible tidak ada, faktanya ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah atau dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Keluaran 29 nomor 14, ambillah kotoran sapi, ambillah kulitnya, dagingnya, dan kotorannya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Jadi kalau orang Islam, Nabi Isa dan kaumnya hendak mempersembahkan kemudian kurban untuk dosa mereka, ya hewan dong. Yesus bagaimana? Matius 8:4, perintahkan kemudian untuk berkurban hewan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya katakan Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan kemudian umatnya untuk bertaubat. Bagaimana dengan Yesus? Adakah ajaran tobat? Yes. Justru Yesus mengajarkan ajaran bertobat. Bahkan setelah kejadian mereka menyalibkan orang, Petrus murid Yesus pun mengajarkan agar mereka bertobat dari pekerjaan itu. Malah disuruh dibaptis. Artinya, kalau penyaliban itu menebus dosa mereka, kenapa mesti kemudian mereka dibaptis lagi? Kenapa disuruh bertobat lagi oleh Petrus? Bukankah Yesus mati untuk dosa-dosa mereka? Lalu mengapa mereka bertobat dari kejadian membunuh itu? Itu yang kedua. Kemudian ketika kita melihat pola yang ada di dalam ajaran agama Islam, berkurban hewan berarti kalau saya pinjam kepalanya bro admin, simpan di kepala saya nih, berarti yang menebus dosa saya ini kambing. Kambing ini sangat berjasa berarti. Kambing ini menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa saya berarti. Berarti saya harus tuankan ini. Karena dia begitu kasih. Dia serahkan nyawanya demi dosa saya. Wah, ini kambing ini Tuhan. Begitu juga orang Yahudi. Ketika pinjam kepala saudara bro admin, mereka akan menyembah sapi. Kenapa? Karena sapi telah berkorban, menyerahkan nyawanya demi untuk dosa orang Yahudi. Anehnya, orang Yahudi korbannya dipotong di leher, bukan digantung, disalib. Anehnya lagi, tumbal atau korban penebus dosa oleh orang Yahudi dan orang Islam tidak disembah. Kristen korbannya adalah manusia, manusianya yang disembah.
Andai saja Kristen ini disuruh perintahkan menyembah monyet, mengorbankan monyet, wow, saya nggak bisa pikirkan bagaimana Kristen menyembah monyet. Andai saja Kristen ini diperintahkan mempersembahkan sapi, maka sapi yang disembah. Persembahkan ayam, ayam yang disembah. Orang Yahudi sudah diajarkan, dan kalau Kristen meniru ajaran itu, maka harusnya Kristen berpola kepada ajaran tersebut. Apa itu? Korban tidak disembah. Korban ya korban. Ini berbeda. Ada kekuatan dunia gelap yang ingin disembah, sehingga dia mengajarkan bahwasanya aku berkorban untuk dosa-dosa kalian loh. Apa kemudian pembalasan kalian kepadaku? Tuhan kan saya dong. Sapi ada di Tuhan kan yang jadi korban terus dosa. Kambing ada? Enggak ada. Nah ini saudara yang harus Anda pikirkan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kepada kaumnya, Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Mengajarkan kepada umatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Atani alkitab. Aku ini hamba Allah yang diberikan kemudian ketetapan. Mengajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk ikut kepada ketetapan tersebut. Wa ja'alani nabiyan. Aku ini penerima wahyu dan aku ini penerima pesan untuk pada kalian. Apa pesannya? Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu cara jalan lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Menyembahnya kepada Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, dan taat juga kepada apa yang diperintahkan kemudian kepada mereka. Itu jalan keselamatannya. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengajarkan Taurat kepadamu dan memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu yang akan datang setelahku. Itu ajaran Nabi Isa. Bagaimana dengan Yesus? Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Cuman Kristus ini loh yang datang ke Paulus ini loh yang beda ajarannya. Kalau Anda mengatakan Anda percaya dalam Yohanes 3 nomor 16, coba gunakan akal sehat. Sekali lagi, gunakan akal sehat. Saya bacakan dengan seksama kitab Anda sendiri di dalam kitab Yohanes 3 nomor 16. Coba direnungkan setelah saya membacakan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan, mengaruniakan. Orang ini adalah anugerah, bukan kutuk. Dia adalah anugerah dari Tuhan. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Paulus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya kepada siapa? Yesus. Sekarang orang Kristen ini percaya enggak? Pada saat Yesus berkata, hei kalian, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Percaya enggak kepada Yesus agar tidak percaya kepada oknum tersebut? Tidak. Katanya Yesus itu adalah jalan. Katanya untuk selamat percaya Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya ya. Ya kalau percaya kepada Yesus ya jangan percaya. Mau satu orang Paulus, 5 Paulus, 7 Paulus, 100 Paulus, 1000 Paulus datang, aku bertemu dengan Yesus loh, Kristus loh, di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Syukran Bang Afida. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu ucapannya. Ucapan yang diterangkan kemudian, yang diucapkan kemudian oleh Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus,
maka tidak mungkin Anda menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, di mana Yesus justru berkata, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepada nabinya, di mana nabinya nanti akan mengaku bertemu dengan aku. Kristus datang kepada nabinya, hei Paulus, iya paman, aku mengutusmu, pergilah ke Galilea, nanti kita akan ketemu di sana. Kau ajarkan, aku akan mengajarkan apa yang harus kau lakukan kepada non Israel. Ya, siap? Siap paman. Nah, datanglah si Kristus ini kepada Paulus. Habis itu Paulus datang. Aku adalah utusan Kristus kepada kalian, mengabarkan bahwa aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun dan di dalam bilik. Muridnya yang masih normal otaknya akan ingat pada pesan gurunya. Apa pesan gurunya? Jangan kamu percaya. Mau dia manis-manis datang, mau mirip-miripkan aku, menyamanyamakan ajaranku, tapi itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratam dan seluruh manusia akan melihat aku. Meskipun yang datang itu mirip dengan aku, meskipun ajarannya persis denganku, jangan kamu percaya. Lawang Anda katanya percaya supaya dapat hidup kekal, ya harus percaya kepada Yesus. Lah, kalau percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen. Karena Kristen itu ada karena percaya kepada Kristus yang datang kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lahirlah agama Kristen ini. Coba sekali-sekali pakai otak, pakai akal kalau menggunakan data Yohanes 3 nomor 16 ini. Harus percaya kepada Yesus. Ya, harus. Kalau begitu jangan jadi Kristen. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Kembali ke ayat yang tadi Bang Suma sampaikan ya di Matius. Oke lah kalau seandainya Bang Suma menolak Paulus, dan di sini Bang Suma menggunakan perkataan Yesus di dalam Matius. Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, yang saya mau tanyakan begini Bang Suma. Bang Suma kan menggunakan Matius 24. Apakah hanya ayat ini saja yang berlaku untuk Bang Suma, atau keseluruhan Matius ini berlaku untuk Bang Suma juga? Bagaimana cara ininya, cara kerja Bang Suma mengenali Yesus itu bagaimana? Seandainya sama seperti orang Kristen mengenali Yesus, ya kita percaya sepenuhnya dengan apa yang tertulis di dalam Matius, selain ayat 24 ini. Peringatan itu kita pegang sampai sekarang. Makanya kita tidak sembarangan percaya kepada pemberitaan yang lain selain dari berita yang disampaikan oleh Matius. Yang di dalam Matius sendiri dengan jelas menerangkan peristiwa tentang penderitaan, penyiksaan, penyaliban, sampai kepada kebangkitan. Seandainya kita atau mungkin orang-orang lain di luar sana ya hanya percaya kepada satu kalimat saja, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ini maksudnya yang bagaimana? Atau hanya ayat ini saja yang menjadi landasan? Nah, bagi orang Kristen kita percaya sepenuhnya bukan hanya perkataan Matius 24, tapi semuanya termasuk peristiwa penyaliban dan kasih yang diberitakan oleh Matius. Kita lepaskan surat Paulus ya. Kalau dianggap surat Paulus ini hasil dari kedatangan Yesus yang lain. Bagi orang Kristen bukan, karena ini sejalan ceritanya dengan Matius. Silakan Bang Suma. Ya, baik. Saya jawab berdasarkan Al-Quranul Karim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ya orang-orang Yahudi, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 ini, ada yang buta huruf dan tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat setelahnya dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka orang-orang Yahudi yang buta huruf tadi ini, yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, demi untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Saudara, Anda bertanya tentang Matius, apakah cuma data ini aja yang Anda percaya dalam Matius? Saya katakan kepada saudara, seorang wartawan yang menyusun sebuah pemberitaan akan ada waktu di mana dia akan mencatat semua peristiwa yang ada ditemukan sebagai pencari berita. Penulis Matius ini bukan Nabi Allah. Penulis Matius ini juga bukan asisten pribadi Yesus. Dia adalah wartawan lepas. Catat, dia adalah wartawan lepas. Dia adalah pewarta lepas. Dia adalah orang yang kemudian gemar menulis. Dia adalah penulis-penulis peristiwa, kisah, kesaksian-kesaksian, cerita-cerita yang ada pada masa itu. Apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dapatkan akan dicatat di dalam catatan hariannya. Bisa jadi itu kebenaran, bisa jadi itu adalah dongeng, bisa jadi itu adalah hurafat, bisa jadi itu adalah angan-angan, bisa jadi itu adalah duga-menduga, bisa jadi itu kesaksian orang, bisa semuanya dicatatkan. Namanya juga wartawan. Coba Anda lihat di Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Ini penulis loh, penulis Matius. Penulis kitab Matius mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya kalau penulisnya adalah Matius, maka dia mengatakan, lalu Yesus melihatku yang sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Tapi faktanya nggak begitu narasi pewarta ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Bukti bahwa pengarang ini bukanlah Matius, murid Yesus yang dipanggil kemudian untuk melakukan penginjilan. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah hanya Matius 24 ini? Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa semuanya itu adalah firman Tuhan. Itu sabda Yesus, itu ada kebenaran. Tidak. Tidak sama sekali. Aku memandang penulis Matius ini adalah sebagai wartawan yang mencatat apa yang ingin dia catat, yang dia coret apa yang perlu dia coret, yang ditulis bagian depan apa yang mesti dia terus depan, di tengah apa yang di tengah, di ujung apa yang di ujung. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Ini hanya wartawan mencatat apa yang dia temukan, itu yang dituliskan. Apa yang kemudian menurutnya baik, ya itu yang dinarasikan. Karena ini adalah catatan, bukan firman Tuhan. Ini adalah buku yang lolos pada saat pengkanonan. Jadi di dalamnya ada kebenaran, yes. Di dalamnya ada kesesatan, ya. Di dalamnya kemudian ada informasi akurat, ya. Di dalamnya juga ada berita-berita khayalan, yes. Dongeng, ya. Cerita-cerita, iya. Peristiwa-peristiwa, iya. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah
kebijaksanaan ilmu pengetahuan kita untuk menapaki isi daripada buku ini. Ketika dikatakan Nabi Tuhan orang suci datang ke bumi, lantas disandingkan dengan salib, lalu kita pelajari di dalam buku yang sama, ternyata salib itu untuk orang yang dikutuk. Maka kemana rasio kita? Bukankah hukum penyaliban itu hanya diberikan kepada pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan bukankah oknum-oknum, berapapun oknum, kalau namanya disalibkan oleh karena dosa yang mereka lakukan, maka oknum ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim? Maka mana kebenaran itu? Ketika Yesus orang yang dikasihi, dia adalah anugerah, dia adalah karunia, percaya kepadanya selamat. Lalu kenapa dia dikutuk? Oh, muncul cerita belakangan dari orang-orang Kristen dari Barat. Oh, dia dikutuk karena dosa-dosa kami loh. Hah? Dari mana aspek ini? Dari mana unsur ini? Di mana dapat konsep ini? Dosa ditebus oleh orang sehingga orang itu dikutuk oleh Elohim. Kan enggak nyambung. Yang dikutuk adalah pelakunya sendiri. Dan pelakunya ini dikutuk oleh Elohim. Bukan dia dikutuk karena dosa-dosa orang lain. Tidak ada itu, resep itu enggak ada. Konsep itu, konsep tralala trilili yang dipermulus ceritanya kemudian supaya banyak orang tertipu seakan-akan itu betul. Di mana logikanya orang? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang jadi korban. Ya kalau dia syariat, kalau dia ketetapan, dia rukun yang wajib ada, maka yang ada hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Itu cerita-cerita tahayul yang tidak punya dasar. Apa yang terjadi belakangan? Oh, ini dikawinkan dengan kitab ini, yang ini dikawinkan dengan kitab ini, yang ini dikawinkan dengan kitab ini, biar pas gitu loh. Oh, yang ini disusun, oh ini rangkaiannya adalah Mazmur 22, oh ini adalah Yesaya 53, oh kalau yang ini Yesaya 43, kalau yang ini, oh ini yang di dalam Yesaya 7:14. Semua dikawin-kawinkan demi ego nafsu kemudian terhadap pengingkaran kepada ajaran yang benar. Itu aja dulu konsepnya. Jadi kalau Anda mengatakan dari mana Anda mendapatkan, saya terima semuanya, saya pelajari semuanya, saya kaji semuanya. Pada endingnya kemudian penulis-penulis kitab saudara Bro Admin ini tidak pernah sadar kalau kitabnya, catatannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang tak berakal sehat. Dia hanya menulis sesuai dengan apa seleranya. Dia tidak pernah mengatakan, aku menerima wahyu dari langit, lalu aku menyusunnya. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kitab wahyu pun tidak menerangkan seperti itu. Coba Anda baca wahyu 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah, yang untuk diberitakan kepada hamba-hambanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini maksudnya apa ini? Siapa lagi nih Yohanes? Beda lagi dengan penulisnya. Harusnya kalau buku wahyu ini dituliskan oleh Yohanes, maka dikatakan, dan ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu aku. Saya kira begitu, saudara, silakan. Ya, Bang Suma. Oke, ini mohon maaf ya. Yang saya tanyakan tadi tentang cara Bang Sumanya, bukan. Tapi ketika Bang Suma menjawab dengan iman Bang Suma, ya saya no comment sih kalau dengan cara itu. Maksudku gimana ya, jangan menggunakan hanya satu ayat saja kemudian itu yang benar karena menurut iman Bang Suma itu yang dijelaskan dalam iman Bang Suma. Ya nggak seperti itu juga Bang, kalau bisa jangan seperti. Jadi pertanyaanku tuh bukan tentang imannya Bang Suma, enggak, tapi cara Bang Suma menggunakan alat itu gitu loh. Kalau kayak gitu kan sama kayak apa ya, kayak cherry picking gitu enggak sih?
yang menguntungkan, menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan saja. Tapi oke lah. Itu juga sebenarnya sudah pernah terjadi dulu di zaman Yesus ya. Waktu di Matius juga, saya nggak pergi ke luar itu. Di Matius dulu pernah ada perkataan waktu Yesus dibawa ke padang gurun, iblis itu membacakan satu ayat dan dipotong hanya segitu aja. Katanya begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi ayat ini kan dipotong, dilontarkan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya di sini kita nggak boleh sepotong-sepotong seperti itu, harus sepenuhnya. Tentang apa yang dimaksud dengan janji Tuhan dan tentang apa yang dikatakan misalnya perintah Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya sepenuhnya kita harus mengerti, bukan hanya sepotong-sepotong begitu, Bang Suma. Jadi yang aku tanyakan itu caranya Bang Suma menggunakan Matius, percaya dengan Matius 24:24 tetapi tidak percaya dengan pemberitaan Matius yang lain itu, dan menggunakan argumentasi dari misalnya iman Bang Suma, ya saya no comment kalau itu. Kan kata Bang Suma sendiri kalau iman itu urusan masing-masing, kan begitu. Tapi dalam hal argumentasi, kalau memang percaya dengan Matius 24:24 harusnya percaya juga atau mungkin mempertimbangkan juga dengan Matius yang lain, yang bahkan ceritanya memang bertolak belakang dengan cerita Nabi Isa yang tidak wafat dan tidak disalib. Bahkan Nabi Isa tidak mengajarkan hal-hal misalnya seperti kasih atau yang lain-lain. Begitu Bang Suma. Oke, baik. Saya memandang saudara ini apa ya, enggak cermat menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau saya sederhanakan yang saya sajikan tadi itu, seibarat uang palsu. Uang palsu itu tidak semuanya palsu. Dia nanti dikatakan palsu kalau objek ini dianggap uang. Kalau dikatakan ini kertas, maka itu asli kertas. Tapi ketika kemudian yang dianggap kertas dan asli kertas ini statusnya dialihkan menjadi duit, maka seketika dia menjadi palsu. Asli kertas, tapi ketika dikatakan duit, baru itu adalah palsu. Itu duit palsu. Lalu bagaimana kemudian menguji? Bisa diartikan tidur. Nah, jadi mutawafik yang ditidurkan. Itu yang harus Anda pahami. Ini di mana ada kajian seperti ini? Bentar. Di mana ada kajian seperti ini? Ada di dalam ilmu balago. Tawattu'un tasyakkukun takholupu wal istiraku aksuhu tarodupu. Kejauhan. Lanjut. Oke. Baik. Lihat pusingin nanti pusing Cino. Sabar dikit. Oke, nah sudah boleh saya ini tanggapi tadi ya. Udah ya. Silakan Bang. Oh, jadi gini. Saya belum, Bang. Oh, belum, silakan. Oke. Iya. Jadi ya, kalau memang tafsiran NU itu ya tidak sesuai dengan yang tertulis original teksnya, berarti ya itu tidak pembelajaran gitu ya, karena itu dari yang tafsiran arti yang terjemahan yang tertulis itu tuduhan Noah. Kau baca di 19 ayat sebelumnya sama. Jadi Noah itu jelas loh Bang. Dia bahasa Arab itu Noah sedikit Noah. Sama dengan bahasa Inggris, ada past future tense gitu. Seperti itu sama gitu loh. Cuman di Indonesia kan kadang-kadang nggak seperti itu gitu loh. Jadi wafat di sini akan diwafatkan nantinya setelah datang kedua. Nah ini ada di mana? Sama halnya ada di kitab kalian juga. Yesus ini belum wafat.
Nah, apakah akan wafat? Ya tentu akan wafat. Nah, di sini di Matius nih izinnya saya bagian besar ya. Jadi kalau Kristen menganggap bahwa Yesus sudah wafat, mati, kemudian bangkit, ini salah. Karena itu adalah bukan pernyataan Yesus. Kalau kita pengikut Yesus harus ikut kepada Yesus. Dicatat ini, pendeta aja banyak yang sampai sekarang masih transfer uang sama saya. Kok Anggur Asem kok pinter kamu ya? Karena memang Anggur Asem cerdas kok. Nah, kita lihat ya. Matius 16 ayat 28. Ini kata Yesus loh. Ingat, ini kata Yesus tentang dirinya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Saya sampai saya lingkari nih, karena saya ini pintar. Harus paham benar, jangan main comot-comot. Sesungguhnya itu apa? Yang sebenarnya. Sesungguhnya itu artinya yang sebenarnya. Berarti kalian ini yang mengimani Yesus mati itu tidak benar. Karena yang sebenarnya ini menurut Yesus, di antara orang yang hadir di sini, ingat, di antara orang yang hadir di sini, Yesus berbicara di sini, berarti ada Yesus di sini. Gampang kok. Termasuk Yesus. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, dia bilang. Sebelum. Artinya dia akan mati tapi dia sebelumnya belum mati di sini. Tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Mudah kok, gampang di sini. Di sini di antara yang hadir ini tentu termasuk orang yang berbicara, Yesus. Ya kan? Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, kalau murid-muridnya sudah mati belum? Sudah mati. Gampang kok ini. Murid-muridnya sampai sekarang sudah mati, kan begitu. Tetapi ada yang tidak mati katanya. Nih, tidak akan mati katanya. Sebelum. Tidak akan mati bukan berarti dia akan hidup terus, tetapi di sebelum dia bilang. Berarti akan mati, tapi sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Gampang kok ini. Jadi Yesus ini mengatakan dirinya tidak akan mati sebelum melihat raja dalam kerajaannya. Kemudian di ayat mana lagi? Aku rasa kamu cerdas ya memahami ayat ini. Ya memang saya gurunya pendeta. Di sini. Di sini di Lukas 9 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini. Siapa yang hadir di situ? Ya murid-muridnya dengan Yesus. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Gampang. Jadi Yesus belum melihat kerajaan Allah. Dia masih di Oreon. Oreon. Di langit dia. Belum sampai kerajaan Allah. Nanti kerajaan Allah dia baru sebelum masuk kerajaan Allah baru mati dulu baru sampai kerajaan Allah. Seperti itu. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus belum sampai kerajaan Allah karena tadi diangkat ke langit. Kan gitu, masih di langit ya. Jadi sebelum kerajaan melihat kerajaan Allah dia belum mati. Makanya diangkat ke langit tadi itu. Ke langit. Ya seperti yang di dalam Kristen juga ke langit, Oreon ya. Seperti itu. Gitu gampang kok. Jadi Yesus ini belum mati ya. Jelas menurut Yesus loh ini. Paham nggak kira-kira nih? Masa nggak paham? Aduh rugi aku. Gampang kok. Gimana? Pak Bal kok cerdas banget ya. Makan apa? Makan B2 nggak? Enggak lah, ngawur aja. Jadi tadi saya bilang kenapa di Al-Quran itu betul-betul Al-Quran ini firman Allah ya, wahyu Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah. Ini sedang menjelaskan bagaimana kisah-kisah yang lama yang telah diselewengkan. Tetapi yang dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa kita tidak boleh menolak semuanya dan tidak juga menerima semuanya. Ternyata di sana ada kebenaran. Nah, kalimat-kalimat ini nggak pernah diajarin oleh pendeta, nggak pernah. Pokoknya Yesus Tuhan mati menebus dosa. Padahal Yesus berkata ada yang tidak akan mati, dia bilang sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang tidak akan mati yang ini sebelum melihat kerajaan Allah? Kalimatnya bukan tidak akan mati selamanya, tapi dia akan mati juga tapi sebelum melihat kerajaan Allah. Gampang kok di bahasa Indonesia. Dicatat aja, dicatat ini. Pasti pendeta mencret kalau ditanya ini, bingung dia. Ya, itu aja dulu dari saya. Silakan. Cintaku Indah, apa kabar? Selamat pagi. Cintaku nggak itu? Rasmi ini Pak Rasmi. Selamat pagi Bunda Rasmi. Pagi. Dia pura-pura nggak tahu.
Dia udah bete pakai nama Rasmi, makanya dia pakai Cintaku. Oke, lanjut. Baik ya, saya lanjut ya. Jadi saya sudah baca ya semua Quran ya. Sampai 30 juz saya baca ya. Saya ada aplikasi Al-Quran di HP saya ya. Ada banyak versi. Jadi tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya setelah membunuh Dajjal. Bentar, bentar. Gua jadi pengen ketawa lari. Bentar. Lo pernah baca Al-Quran 30 juz. Lantas lo baca Biblos gak dari Kejadian sampai Wahyu? Mana sih lo? Wax. Lucu kalau lo bernarasi. Lanjut ah. Izin sama tamu baru nih, Bang Zul siapa? Selamat pagi Bang Zul. Bang Zul? Bang Zul? Julfikar. Oh Bang Zul, kok nggak ada suaranya? Ini beneran Bang Zul? Julkarnain. Oh, enggak. Kayaknya iya. Oke, lanjut Bang Noah. Baik ya. Saya dulu waktu SD ya. Tetangga saya ini guru ngaji. Tiap hari saya dengerin itu mereka ngaji. Itu saya nggak bohong. Sebentar, saya doubling nih. Bukan Bang Jomblo yang doubling. Iya, udah ya. Enggak, saya nggak pernah bilang 37 juz, 30 juz. Kapan saya bilang 37 juz? 30 juz. Apa, Bang? Ya. Jadi Jomblo itu doubling Bang. Udah man. Saya nggak doubling lagi kan? Mute dulu. Oke. Suara. Baik. Bising. Jadi ini di dalam HP saya ya banyak versi Quran ya. Termasuk ada Quran NU ya. Suara anjing tuh pra. Jadi belum ada satupun saya temukan ayat bahwasanya setelah membunuh Dajjal, Isa, dia akan meninggal dunia lalu dibangkitkan. Jadi mengenai Wah, dengarkan. Aduh, lo dibangkitkan kenapa sih? Oten ini selalu berbicara begini. Sebentar bro, saya itu dibangkitkan. Bentar. Kenapa saya kalian selesaikan dulu narasiku. Iya, bentar. Karena Anda membawa Quran. Gua gak enak dengarnya gitu. Ya, kenapa sih standar kalian itu Tuhan itu harus dibangkitkan gitu? Berbicara tentang pembangkitan bukan hanya Nabi Isa, bre. Setelah dunia ini hancur, kiamat, semua manusia itu dibangkitkan ke alam mahsyar. Itu di Islam. Dan ketika lo mencari di Al-Quran tentang masalah Dajjal, ciri-ciri kiamat, itu adanya di hadis. Kagak akan pernah lo nemuin di Quran. Kenapa bre? Begini, dengarkan gua. Al-Quran dijelaskan Rasul. Abuya berarti Quran kagak jelas. Kenapa? Itu kan dijelaskan lagi oleh Rasul. Nah ini yang Kristen ini tidak cerdas. Injil dijelaskan oleh Isa, Torah dijelaskan oleh Musa, Jabur dijelaskan oleh Daud. Nah kalau di Islam namanya tafsir bil ma'sur, yaitu tafsiran Rasul sesuai dengan surah An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi berdasarkan wahyu, dibimbing. Semua nabi dan rasul dibimbing oleh Allah, oleh Tuhannya melalui wahyu, perkataannya, ucapannya, ketetapannya, perbuatannya, semuanya itu dari wahyu. Oleh karena itu, yang menjelaskan kitab suci itu ya utusan itu sendiri. Sampai sini lo paham kagak? Bingung gua. Oke, kalau Buya bingung ya, saya ingin jelaskan. Mati meja. Gini, bukankah umat Islam mengakui ada Quran itu adalah penjelas segala sesuatu? Yang berhak menjelaskan Al-Quran Nabi Muhammad, namanya tafsir bil ma'sur. Yang berhak menjelaskan Injil yaitu Nabi Isa. Yang berhak menjelaskan Torah yaitu Musa. Siapa yang lebih berhak menjelaskan Torah tinimbang Musa? Siapa yang lebih berhak menjelaskan Injil tinimbang Yesus?
Siapa yang lebih berhak menjelaskan Al-Quran ketimbang Nabi Muhammad? Tetap mereka tokoh utamanya, bre. Gimana sih lo? Baik ya. Iya, bentar, Ada tertulis, katanya gini, kata Yesus gini kan. Aku tidak Sebentar lah, satu-satu, jangan rame. Ini Jangan rame-rame. menyambung dari perkataan Abuya tadi kan, kata Abuya bahwasannya Nabi Muhammad itu tidak mengatakan dari diri dia sendiri. Begitu juga Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi semua dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Baik. Baik ya. Saya mau tanya sama kamu ya, Sal ya. Kamu nomor berapa? Nomor apa nih? Nomor togen? Enggak, kamu nomor berapa Pasar Ibu? 16. 16, baik ya. Baik, kalau kamu nomor 16, saya nomor 14 ya. 15 saya, 15. Baru saya abang kamu. Ya, boleh. Kamu bondar ya? Iya, bondar. Kok tahu kamu perasaannya? Kita sama ya, bondar ya. Iya. Jadi saya panggil kamu adik aja karena walaupun mungkin kamu lebih tua daripada saya, tapi nomor saya lebih duluan daripada kamu. Iya. Baik. Saya mau tanya nih sama Sal ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui adanya hadis? Yalah, di Quran dikatakan kok untuk mereka. Ya Allah ya Karim. Ini menganulir pernyataan membaca Bentar, Noah, bentar. Ini pertanyaan lo. Nggak ngerti. Gua geli dengernya, dengan pertanyaan kayak gini. Bentar. Sabar Noah. Gua geli sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Maidah, Bro Noah, kan lo tadi katanya udah membaca Al-Quran 30 juz semuanya. Nah, coba lo buka surah Al-Maidah. Buka dulu. Nah, lanjut. Dibuka kagak? Diri sendiri, makanya Noah dengan perkataan yang membuatmu malu gitu. Padahal Enggak, saya enggak. Saya kan bertanya saja. Yang bilang sudah kau baca tapi nggak kau paham, itu kan memalukan. Ya, saya tidak menghafal, saya yang membaca. Ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan saya dulu. Itu dengar Abuya dulu, Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Nah, isinya Al-Quran, firman Allah. Kita harus mentaati apapun yang tertulis dalam Al-Quran, perintah larangan, begitu kan. Terus wa'ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Nah, itu hadis. Apa itu hadis, Noah? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takrir, itu definisi hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maupun itu ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya, itulah hadis. Maka nanti di Islam ada yang namanya sunnah Rasul. Nah, kita mengikuti jejak langkah Rasul. Jadi sunnah nantinya. Nah, terus di sana ada lagi Bronoa, wa ulil amri, pemimpin. Nah, di sana kalau kita merujuk kepada pakar-pakar ahli tafsir, di sana isinya fuqaha. Jadi diantaranya para ulama. Maka Rasulullah di dalam hadisnya pun al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi dalam ilmu. Karena yang memahami Quran hadis ya tentunya para ulama. Karena tidak bisa disebut ulama kalau dia tidak paham Quran hadis. Nah, karena tidak ada lagi Rasul, tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya ulama. Ya, berbeda ketika Musa, ketika Isa, Tuhan mengutus lagi utusan gitu kan. Nah, tapi ketika Rasulullah diutus karena yang terakhir, maka yang meneruskannya ulama. Karena kagak ada lagi utusan, karena Nabi terakhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, penuntungan para nabi yang paling akhir. Nah, itu yang pertama, Brenoa. Bahkan di dalam Islam, Brenoa, dengarkan gua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya menyuruh maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah. Kita harus taat kepada pemimpin, presiden, selagi perintahnya tidak bertolak belakang dengan aturan Allah.
istri wajib taat terhadap suami selagi perintah suami tidak bertentangan dengan aturan Allah. Intinya aturan Allah nomor pertama. Maka dijelaskan ke bawahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu yang paling utama, hukum yang terutama gitu. Tetap Al-Qur'an hadis. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan, bre. Karena Al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad. Gimana bisa Al-Quran tanpa sosok Nabi Muhammad? Kagak bisa. Gimana bisa Torah tanpa sosok Musa? Gimana bisa Injil tanpa sosok Isa? Kagak bisa, bre. Aduh, gini Bro Noah, lo ini pura-pura kagak paham atau emang bodoh? Aduh. Ya, selamat pagi Bro Abin. Aduh, pusing. Ya, sebenarnya di Kristen tuh ada tafsir juga gitu kan. Tidak mungkin di Kristen itu tidak ada tafsir, ya kan? Ketika Yesus dikatakan anak domba, apakah Yesus anak domba, anak binatang? Nggak mungkin lah, pasti ditafsir, ya kan? Kamu percaya gak Yesus anak domba, dia anak binatang? Tidak mungkin kan? Nah, ini anak tafsir, ini penjelasan. Oh, maksudnya anak Tuhan. Anak domba ini apa gitu. Dia adalah gembala. Dia tuh gembala ini apa. Itulah maksudnya tafsir. Kemudian kenapa di dalam Al-Quran ada tafsir gitu kan. Ada penjelasan. Yang menafsirkan kan Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya yang menjelaskan. Oh, Al-Quran ini maksudnya begini. Nabi Muhammad sendiri. Yesus pun begitu. Ketika menyampaikan firman Tuhan. Ditanya sama murid-muridnya. Dijelaskan oleh Yesus. Inilah penjelasan. Cuman yang masalahnya. Di dalam Bible itu. Perkataan orang. Perkataan firman Tuhan. Perkataan Yesus dicampur. Kan kacau. Akhirnya di sana tidak bisa dikatakan itu firman Tuhan Bible ini. Karena ada perkataan manusianya di sana, ada perkataan murid-muridnya, ada perkataan Yesus, ada firman Tuhan. Nah di Al-Qur'an, di dalam Islam tidak. Oh, ini perkataan Nabi Muhammad, namanya hadis, kan begitu. Ini perkataan dari Allah, firman Tuhan, namanya Al-Qur'an. Seperti itu. Kalau bicara tafsir, di Bible ada tafsir lah. Kalau Anda tidak punya menafsirkan, kan Anda baru bersedia bahwa Yesus itu anak binatang, sebenarnya anak domba. Nggak mungkin seperti itu, kan menghujat. Nah, seperti itu. Jadi Pangurasan, gampang kok, gampang kok sebenarnya. cuman gini, sedikit ya Bang Bro. Jadi gini, cuman teman-teman dalam Bible itu memang tidak dituliskan penjelasan atau apa tafsir atau seperti itu, karena Bible ini sifatnya hard copy. Hard copy ini berupa buku, ada keterbatasan. Karena Bible ini kan hard copy. Kau bayangkan saja kalau dimasukkan tentang pendapat-pendapat para bapak-bapak gereja, itu akan menjadi 5 meter loh tebalnya tuh Bible ini. Bayangkan aja 5 meter gitu loh. Kan tebal sekali. Nah, kemudian seperti itu. Jadi di Bible itu tidak dimasukkan. Tetapi kalau ingin tahu tentang tafsir, penjelasan apa itu, lihatnya zaman sekarang ini bisa di soft copy. Soft copy ini berupa digital, yaitu di banyak kan sekarang ada digital. Nah, itu di situ ada mulai dari terjemahan lama, terjemahan baru, itu banyak sekali penjelasan. Makanya teman-teman Kristen jangankan membaca-baca yang seperti yang literasi digital dan lain-lain. Baca Bible aja nggak pernah dibaca, kan dia bingung kan? Ya, tadi kan bang ini tadi kan menanyakan sama aku, kenapa Allah tahu nggak ada hadis Nabi, kan kamu bertanya gitu kan? Nah, coba izin sebentar Bang, kita bicara tadi itu lari lagi ke penyaliban nih Bang. Boleh ya kita lanjut sedikit ya tadi nanti supaya diskusinya enak ya. Kita nggak lari. Jadi udah jelas ya. Sebenarnya di Bible juga ada tafsir lah, nggak mungkin nggak ada tafsir karena ada penjelasan. Nah di sini kita tahu ya di sini Yesus ini menurut Al-Quran ini tidak disalib. Nah, kemudian bagaimana menurut Bible? Menurut Bible bahwa yang disalib, ada disalib. Nah, begitu kan menurut Bible. Tapi itu pun pendapat yang harus kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, kita uji apakah Bible ini betul. Nah, di sini di Matius 26:36-44 di Taman Getsemani, Yesus berdoa loh. Berdoa apa? Minta diselamatkan dari maut, dari penyaliban. Gampang kok ini. Gampang ini. Yesus minta diselamatkan dari kematian, dari maut, dia bilang. Apa di sini? Dia pertama berdoa, dia bilang. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius serta
sertanya, maka mulailah ia merasa sedih. Sedih loh Yesus, masa Tuhan sedih? Ada-ada aja. Sedih loh. Dan gentar. Takut loh Yesus, masa Tuhan takut? Kalau Yesus itu tahu bahwa penyaliban ini adalah rencana Tuhan, rencana Bapaknya, kenapa dia takut? Seharusnya dia datang aja, nggak perlu lari ke Taman Getsemani, datang ke pengadilan. Teman-teman, tolong bikinkan kayu salib. Nah, bentuknya seperti ini, cross. Kan gitu gampang. Ini beli pakunya di toko bangunan, gampang kok. Nggak usah lari-lari. Malah di sini apa dia bilang? Dia bilang sedih dan gentar. Ngeri nggak ada Tuhan yang sedih ini? Padahal dia tahu sendiri, dia rencananya sendiri. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Masa dia takut mati? Nah, makanya ini Al-Quran ini benar. Sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, ngapain dia seperti itu? Karena memang apa di ayat berikutnya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, dia berdoa loh. Sedih loh dia. Ini ada kata sedih loh. Kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan ya. Nggak usah framing. Di sini ada sedih. Rasanya mau mati dan gentar dia takut. Takut apa? Takut kepada cawan, kepada maut. Katanya dia berkuasa atas maut. Tapi kenapa dia takut? Kan heran di sini. Kemudian apa dia? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah sifat Yesus yang memang luar biasa ya. Walaupun dia dalam kondisi yang terjepit pada saat itu, dengan suasana yang ini suasana menegangkan, dia sampai menangis sedih. Ini kan karena memang suasananya sudah memang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Dia pasrah kepada Tuhan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti gitu. Apapun yang terserah kepada Allah aja ya. Seperti saya mau berangkat nih ke kerja ini, mau hujan nih, udah mendung nih. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak hujan nih, saya mau kerja nih. Tetapi apapun lah terserah apa kehendakmu. Sama dengan Yesus. Yesus dengan saya sama dalam berserah diri kepada Tuhan. Ketika saya sedang berdoa begitu, ya kita serahkan kepada Tuhan karena Yesus ini orang yang rendah hati. Nah, di sini lalu dia berdoa lagi loh. Aduh Tuhan, gue berdoa terus. Berdoa lagi di ayat 42-nya. Ya Bapakku, berulang-ulang dia. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apa yang aku kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Bapa. Lalu kira-kira teman-teman, dalam penyaliban ini, Yesus ini jelas tidak mau disalib, dia menangis, dia sedih. Bayangin kamu kok heran teman-teman Kristen kok senangnya disalib padahal si Yesus ini sedih nggak mau disalib loh. Lucu kalian ini. Kalian hati Kristus kelihatan. Yesus ini menangis loh, gentar tidak mau disalib. Nah, silahkan tolong jelaskan nih kepada saya. Kira-kira doanya Yesus ini berdoanya berkali-kali loh. Berkali-kali loh. Tidak satu kali. Kira-kira doanya Yesus didengar nggak oleh Bapaknya ketika dia minta diselamatkan dari maut, dari cawat ini? Silakan. Mungkin Bu Rasmi mau menjelaskan juga atau gimana? Udah menyimak? Bunda Rasmi. Oke, selamat malam. Malam. Narasinya sangat panjang sekali. Sebentar. Saya belum selesai nih. Lah kok kenapa diturunin? Dia perasaan sopan. Balik ke pangkuan Bapak dia. Oke, Bang Mat, silakan. Baik ya, Bang Anggur. Kita jadi kembali lagi ke topik awal. Bahwasanya seperti yang dikatakan Sal tadi, Yesus itu berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar dan disampaikan oleh sang sumber atau Bapa kepada dia. Jadi setiap perkataan ya yang keluar dari Yesus itu berarti dari Bapa, karena ada pernyataan seperti itu. Makanya segala perkataan Yesus yang ada di dalam kitab itu semua perkataan Bapa. Mentoknya ya itu tadi di Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati. Nah,
saya tetap ke situ kembalinya karena itu tidak bisa diubah. Itu susah. Berarti Bang Noah ada sepakat Yesus bukan Tuhan? Enggak, maksud saya didengarkan nggak doanya itu, Bang? Pertanyaan saya. Itu dulu sebentar. Bang Andi. Baik. Sebentar Bang Andi izin. Bang Andi Salebes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Karena sesuai dengan pernyataan Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Yang dia dengar dari Bapa. Berarti yang Yesus doa, yang Yesus pun itu dari Bapa semua. Gimana dong? Oke, jadi Anda tidak bisa menjawab ya. Memang berat untuk menjawab karena ya gimana Bang Bro Admin? Bukan berat, karena itu jelas. Ya, Anda kan pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya ketika Yesus menangis, takut gitu kan, didengar nggak dia waktu berdoa itu kepada Bapa? Didengar. Alhamdulillahirobbil alamin. Mulai waras. Ya. Oke. Punya Bang Anggur ya. Oke. Ya silakan Bang Noah. Ya, kalau yang tadi Bang Anggur aku langsung aja. Soal doa, pertanyaan doanya didengar, doanya Yesus ya sudah pasti didengar, wong dia kan anaknya ya. Cuman yang saya nggak sepakat ketika Bang Anggur menyamakan doanya Yesus dengan doanya Bang Anggur, sama seperti tentang hujan. Sedangkan yang Yesus ini kan tentang peristiwa yang akan dialami oleh Yesus sendiri, tentang kematiannya. Jadi itu nggak sama. Dan apa yang tertulis di situ tentang doanya Yesus itu adalah wujud ketaatan. Tentang pertanyaan doanya didengarkan itu juga sudah ditulis di dalam Ibrani ya. Dalam hidupnya, ini Ibrani 5:7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, terima kasih Bro Amin. Oke, sudah mulai cerdas. Oke, sudah cerdas ya. Sekarang Bang Bonoa, menurut Bro Admin itu didengar. Menurut Bonoa tidak didengarkah? Ya, sama seperti penjelasan. Oke, mantap. Berarti ingat kita ya. Oke, sebentar. Udah jawabannya sudah. Tadi Anda kan tidak menjawab. Anda copy paste dari Bro Admin aja, tapi saya hargai walaupun copy paste. Jadi gini, sabar dulu Bang Noah. Oke, baik. Nah, ketika dia ini di Taman Getsemani ini adalah peristiwa tentang penyaliban. Sebelum penyaliban kan gitu, gampang kok ini memahaminya. Nah, ketika ada dia dikejar-kejar dengan suasana yang tegang, pada saat itu tegang loh itu Yesus ini. Makanya ketika datang malaikat kemudian dia memberi kekuatan kepada Yesus sampai keluar darah, air keringat darah, berdarah-darah. Coba siapa di dunia ini yang keringatnya seperti berdarah-darah? Hanya Yesus. Makanya seperti itu dia didengar. Karena apa? Ya bapaknya bilang begini, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus ini ada anak yang dikasih, anak yang diberi kenan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga apapun yang doanya, kesedihannya, apanya, segala sesuatunya pasti didengar. Karena kalau doa Yesus, kalau Noah tidak copy paste ke Bro Admin, Anda ini orang yang menghujat Yesus, seolah-olah Yesus ini tidak didengar. Artinya penyaliban itu tidak terjadi karena doanya didengar. Dia lewat dari maut. Karena apa? Coba dibaca. Tadi dibacakan oleh Bro Admin, pintar. Sekarang Bro Admin sering diskusi sama Muslim, dia tahu bahwa doanya didengar dari maut, dari kematian, dari penyaliban. Ini di Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Gampang kok ini. Yesus ini orang baik yang disucikan Allah, sehingga tadi di Ibrani 5:7 dikatakan Yesus ini menangis minta selamatkan dari maut.
Dan diselamatkan karena dia soleh, dia kan muslim kan ya, Yesus ini muslim karena dikatakan ke atas soleh, saleh ini kan dari muslim lah. Makanya teman-teman Kristen jangan bilang Yesus ini Kristen, nggak ada, Yesus itu muslim. Karena di sini dikatakan di Ibrani ayat 5, karena kesalehannya. Di mana Kristen ada yang saleh? Oh ya, umat Islam. Jadi Yesus ini orang soleh. Jadi di sini saya ulang lagi ya, didengar doanya. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah itu mendengarkan orang-orang, Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang berdosa tidak didengar oleh Allah. Dia bilang begitu. Melainkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya. Yesus melakukan kehendak Bapa. Makanya dia orang soleh. Yesus itu muslim. Gampang kok ini. Apa susahnya memahami kalian? Jadi penyaliban itu tidak ada, tidak terjadi. Makanya Al-Quran benar. Mereka tidak menyalibkannya dan tidak membunuhnya. Karena Yesus anak yang soleh. Yesus muslim. Terima kasih, bukan Kristen. Bang Andi silahkan dilanjut. Malu sama Bang Andi aku. Nah, ganteng Bang Andi. Lanjut. Baik, Bang Anggur Rasam ya. Saya buka lagi Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Mari sama-sama kita buka. Ya. Saya bacakan lagi sekali lagi supaya Bro Admin juga mengerti, teman-teman yang lain juga ya paham. Bro Admin nggak ngerti katanya, Masya Allah. Jangan gitulah ya. Lanjut. Enggak, mana tahu Bro Admin tidak tahu kan. Kan kita sepakat bahwasanya setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman yang dia dengarkan dari Bapa untuk disampaikan kembali. Sepakat kita kan? Di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan seperti itu Yesus ya. Lalu kan di Wahyu 1 ayat 17, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi di sini perkataan Yesus ini adalah perkataan Bapa. Masa sih Bapa telah mati? Ini gimana coba? Aku telah mati. Ini Bapa loh yang berkata. Karena di Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi yang menulis ini adalah Yohanes, tetapi yang berbicara adalah Yesus yang dianugerahkan oleh Allah. Wahyu ini, ini masa Tuhan sendiri mengatakan aku telah mati, kayak piye ke? Aku lo jadi bingung. Ceritamu lah itu, kitabmu kok. Gampang kok. Gampang kok. Masa Tuhan berdosa ya kan? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Piye ke? Hidup kan? Wes modal. Kan Tuhanmu yang berdusta, Pra. Sedikit lagi sebelum Bang Andi ya, Bang Host diberikan meja yang kosong buat Bang Andi. Sedikit lagi saya closing aja gini ya. Jadi apapun yang tadi kita akui bahwa Yesus ini adalah anak soleh, dia ya anak yang dikasih, kepadanya aku berkenan, kepadanya maka dengarkanlah dia, pasti dengarkanlah. Ini sebenarnya doa-doa Yesus yang tadi diaminkan oleh Bro Admin pasti dengar, karena dia anak soleh, bukan anak berdosa. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mengabulkan orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus ini orang kudus, orang suci, orang soleh, maka pasti didengarkan. Ini sebenarnya sudah dinubuatkan di Mazmur 91:46. Lihat 91 nih, kata baca ya. Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi di Yesus ini dimuliakan. Dimuliakan dari apa? Dari hujatan-hujatan kalian. Yesus disalib, dia dimuliakan. Makanya cara memuliakannya diluputkan dari hal-hal yang kalian hujat seperti itu. Yesus disalib, Yesus ditangkap, diludahi. Tidak, diluputkannya. Kemudian apa di ayat 16-nya? Dengan panjang umur. Panjang umur, Yesus sampai sekarang belum mati.
Karena dia angkat, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jelas gampang kok. Yesus dipanjangkan umur. Kemudian kita tambah satu lagi terakhir buat dari saya, izin di sini di Mazmur 116 dijelaskan, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Gampang ini loh. Jadi yang Yesus ucapkan itu tadi itu Yesus berdiri dari perkataan Yesus loh ya. Yesus mengatakan begitu. Dia diluputkan dan didengarkan. Ini di Mazmur 116. Kalian kan selalu ada nubuatan, ada penggenapan, nubuatan, penggenapan. Begitu terus kan kalian. Sebab dia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, akan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku akan mengalami kesesakan dan kedudukannya. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Yesus minta diluputkan. Makanya dia bilang di ayat 1 tadi, ia didengar. Permohonannya didengarkan dan diselamatkan. Gampang kok ini. Nah kalian ini kenapa sih maunya Yesus mati? Yesus mati terus. Yesus itu kalau memang berkuasa tidak harus mati. Gampang kalau mau untuk penebusan dosa. Selamat aja kalian diangkat, hapus dosa. Tidak buat drama-drama demikian. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ada salah kata, itu dari saya sendiri. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dilanjut. Terima kasih Bang Handi Selembe. Saya speak up, saya kangen. Lanjut. Baik, saya juga nggak terasa ya, udah 3 jam saya di Komal ini. Kebetulan udah jam 1 pagi ya. Saya mau istirahat. Besok kita cari topik yang baru ya, Bang Anggur Asam, Bang Buya, dan yang lain-lain. Jadi kiranya ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Anda semua ya, mohon maaf ya. Jadi closing statement saya jadi gini. Oke, terima kasih. Pulang, Pra. Iya, udah capek saya nih, udah jam 1. Iyalah ya. Sekalian renungin ya, Pra ya. Tadi aku mau nyampaikan gini, Pra. Kan apa tadi nanya kan. Nah, nanya aku kok tahu gitu. Ini kan mau tutup apa ya? Nah, karena kan Allah mengatakan juga Pra begini, Pra. Jangankan nabinya yang diutus, Pra. Bahkan pun daun pun yang jatuh, Pra. Allah sangat mengetahui, Pra. Nah, apalagi nabinya yang diutus. Tentulah dia mengetahui apa yang diajarkan nabinya. Daun di dalam kegelapan, di dalam kelautan, Allah mengetahui gitu. Ada tuh di suratnya, di surat ini dia, di surat Al-An'am ayat 59. Kamu buka aja, Pra. Bahkan daun pun yang berjatuhan Allah mengetahui. Nah, itu artinya, Pra. Kalau Pra nanti kira-kira bingung, naik lagi tanya sama Bang Anggur Asam, Abu ya. Siapa tahu mau sadat kan, itu ada Bang Andi mau sadat. Saya nggak ada yang saya bingungkan ya. Kalau saya sudah tepat di jalan saya gitu ya. Saya sudah final. Karena bagi saya yang sejatinya itu adalah ya berbuat kebaikan, itu aja. Ya semua manusia mah bisa buat kebaikan. Ya, ateis aja bisa kok. Nah itu tadi, berarti agama. Ya kebaikan kan bukan merujuk kepada keimanan, tapi orang beriman sudah pasti melakukan kebaikan. Oh, belum tentu, jangan salah. Jangan begitu. Yang beriman itu belum tentu baik. Yang tidak itu baik versi itu kamu, belum... Pra. Yo, jangan begitu, bro. Kita ini manusia. Iya, itu versimu. Tapi kalau di Islam orang yang beriman sudah pasti dia baik. Waduh. Loh, kok waduh, jangan disamakan dong. Nggak boleh. Beda. Gimana ceritanya orang yang beriman itu pasti baik? Aduh. Ketika orang itu beriman, dia tahu dia mengenal sang Tuhan yang sangat mulia, jadi dia sangat. Nah, kalau di Kristen, maka tidak akan berani dia untuk berbuat kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Nah, tapi kalau di Kristen, Pra, kalau di Kristen orang yang beriman itu bisa jadi karena perpuluhan. Sorry, aku keceplosan. Baik ya, gini ya. Kalau ada orang beriman, kuncinya ini aja. Kalau ada orang beriman, kalau ada orang ataupun manusia berakal baik, ataupun orang ini beriman dengan baik, maka
terciptalah perdamaian. Jadi ketika perdamaian belum ada, maka itu mutlak tidak ada orang yang beriman. Ini Bang Noah, ini Bang Noah, kata Yesus begini. Ini orang beriman ini, Bang Basaribu ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang waktunya bahwa setiap orang yang membeen kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan, ia beriman kepada Tuhan. Iya. Tuh, kata Yesus begitu, Bang Basaribu. Memang benar. Itu orang yang merasa beriman. Tapi Keren. Bahkan pun di Al-Quran dijelaskan, Bang Bro. Dijelaskan begini, Bang Bro. Jika kamu membunai satu orang saja tanpa mengetahui kesalahannya, ataupun dia tidak memerangi kamu, seakan-akan kamu membunai seluruh manusia. Lebih ngeri penegasannya kan? Gimana coba? Seandainya kamu membunai satu orang saja tanpa dia melakukan kesalahan, ataupun dia tidak memerangi kamu, mengambil harta kamu, menzolimi kamu, seakan-akan kamu telah membunuh seluruh manusia. Terus? Ya, itu lebih ngeri. Perumpamaannya berarti di Islam tuh menegaskan bahwasanya jangan membunuh orang. Ya memang tidak boleh membunuh orang. Ya memang benar. Tapi kalau kamu dirampok, diambil hartamu, ini diperangin, kamu diam. Bang, tadi yang disampaikan Noah itu ya, itu kan parameter. Tapi parameter itu berlaku. Ya parameter itu berlaku Bang di kehidupan. Iya bro, iya Bang. Semua orang beriman kepada iman yang benar, kepada Tuhan yang benar. Itu baru kedamaian itu kan terjadi, Noah. Baik, makanya saat ini di dunia ini ya, keislaman itu belum tersebar di seluruh wilayah, belum. Kalau sudah, kau bisa lihat pada tempat-tempat negara-negara bangsa-bangsa yang dominan Muslim. Baik. Gini Bang ya, maaf ya. Jadi turunnya Pra. Di Timur Tengah ya, itu di negara Suriah itu 100% itu Muslim, Islam. Tapi kok bisa terjadi perperangan antara mereka sesama satu iman, satu negara, satu bangsa? Nah, di situ Pra belum ngerti Pra. Itu tuduhan. Jangan diklaim Pra, jangan diklaim begitu. Begitu. 100% tidak. Gini, itu wilayah yang dijajah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu yang terjadi. Jadi kalau penduduknya betul, tapi penjajahnya nggak dihitung. Yang membuat itu tidak damai, datangnya orang yang menjajah. Itu siapa? Enggak. Itu perang saudara loh Bang. Itu Pra. Syiah itu bukan Islam. Nggak boleh Pra. Itu perang saudara loh. Oh, dibilang itu Syiah kok perang saudara lagi. Salah satu pihak. Itu politik, nggak usah dibahas ke sana. Kalau mau ambil contoh, ya, yang dominan benar-benar dia posisinya itu tidak ditekan oleh pihak manapun. Baik. Baik. Kenapa mesti ngambil satu tempat yang kau tahu bahwasannya di wilayah itu ya, kepemimpinan itu dalam tekanan. Kau kan tahu. Masa kau nggak tahu tentang pengetahuan umum ini? Enggak, Bang Bejo. Kalau gitu kita ambil aja rentetan peristiwa gimana Pra? Aku suka sejarah loh Pra. Baik. Makanya tadi saya mengatakan membuat parameter bahwasanya ketika ada saja manusia beriman gitu ya, maka akan tercipta perdamaian. Enggak Pra, gini. Itu bagus. Yang dilayak ketika pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan beriman, maka bangsa itu damai. Itu betul kalau kayak gitu. Tapi ketika pemimpinnya bukan manusia yang beriman, yang adil, melaksanakan imannya, jadi kedamaian. Makanya saya kurang setuju dengan yang dikatakan kan kamu bilang Pra, bagaimana Pra tentang masuknya ke Kristenan Pra di seluruh dunia Pra. Kita buka gitu Pra. Nabi Muhammad ketika mengajak kerajaan orang Roma, dia mengirimkan suatu surat dan sahabatnya disuruh menuliskannya, dan mereka membalaskan dengan balasan
prajurit. Sementara di Kristen, pra, ketika mereka memasukkan suatu tempat, pra, kamu tengok lihat apa? Contoh nih, ini salah satu contoh. Di sini menggunakan apa? Mana dia? Pra. Menggunakan apa di sini? Coba besarkan host, bentar host. Apa moderator. Let us in the name apa nih, pra? Kelihatan nggak, pra? Nggak kelihatan. Nah, sini, pra, tengok. Let us in the name of the Holy Trinity. Nah, kita buka bahasa Indonesianya, pra. Mereka tuh menggunakan apa di sini, pra? Ketika mereka apa? Setelah para penyitas menjual, astagfirullah, memang berat ini. Nah, dijual sebagai budak di Spanyol, Columbus kemudian menulis atas nama siapa sini, pra? Ya, baik, bacakan saja. Nama Tritunggal Maha Kudus. Nah, mereka tuh selalu penjajahan, pra. Masuk ke ini ke Amerika, masuk ke Amerika Utara, Selatan. Dari Paulus juga menyebarkan apa? Selalu penjajahan. Baru dia di ini masuk, dia menjadi domba, sebagai serigala. Bahkan masuk ke Indonesia pun mereka melalui penjajah. Yang disebutkan apa? 3G. Gospel, Gold, dan Glory. Islam masuk ke Indonesia melalui apa? Dagang. Jadi di mana di sini tentang bahwasannya kekejaman di Islam itu di mana? Ini salah satu loh contoh nih, 505 orang TNI. Diapain ini? Perempuan dan laki-laki, anak kecil dan mana? Ke tempat kobaran. Ngeri loh, pra. Iya, tapi enggak begitu. Saya tidak tidak omongin masalah kekejaman gitu. Ya kan kamu tadi bahas tentang keimanan. Sementara di Islam orang yang beriman itu tidak mungkin dia mau melakukan suatu kesalahan. Jangankan mereka melakukan kesalahan, mereka untuk menjerumuskan orang aja, mereka tuh jangan. Contohnya kayak gini, ada sejarah sahabat. Kedua orang ini dia kalau nggak salah, tolong yang ini yang Muslim nanti ingat ya kalau aku salah ya. Yang sebentar bro, sebentar, tidak usah jauh-jauh ya. Oke. Sudah berapa banyak kamu tahu warga negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi? Emang permasalahannya apa? Pemimpinnya orang beriman nggak? Emang kalau dia pemimpinnya beriman? Gini Bang Pasari Pusama. Itu kisos, bro. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, kok dicari tidak ada menemukan, itu namanya kisos. Sesuai dengan definisi Anda, orang beriman pasti berbuat kebaikan. Sekarang pemimpin Arab tuh beriman atau enggak? Aku tanya samamu. Nggak, itu yang Ya, saya kan tanya sama kamu. orang Indonesianya beriman tidak. Ada aja kamu. Coba dibedakan antara pelaku dengan pengajaran. Nah, pengajaran itu selalu pelaku itu masing-masing. Itu pintar bro, ambil Noah. Bedakan pengajaran sama pelaku. Kan baik. Bukan saya tidak. Kami, Bang, dengar dulu Bang Noah. Pengajaran kami bahkan seseorang yang membunuh satu orang saja tidak tanpa mengetahui kesalahannya, ataupun dia tidak memerangi kamu, tidak menzalimi kamu, seakan-akan kamu membunuh seluruh manusia. Baik. Itu penegasan Allah. Jadi begini, ya. Ini keluar nih rumus jadi begini, ya. Jadi begini ya. Ini jadi begini. Ini dari saya nih. Ya, Oke, jadi begini. Kalau Anda tadi mengatakan orang beriman itu akan berbuat pasti berbuat baik. Oke, kita katakan dulu TKW ini atau TKI ini yang bermasalah di Arab Saudi ini dihukum mati. Baik, sebagai negara, sebagai pemimpin yang baik hati, yang beriman, yang selalu berbuat kebaikan, seharusnya mengerti hukum. Hukum apa? Tidak bisa hanya mengutamakan hukum negara. Hukum agama juga harus dipakai. Karena apa? Tuhan melarang membunuh. Enggak, masalahnya Noah tahu nggak kasus yang dikenakan pada mereka?
balik